Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnul Ashifah in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is Cha Imran's prayer after the public march with Puan Maharani. Chairman of National Working Party Muhammad Iskandar or Cha Imin along with a PDIPis and the Chair Puan Maharani visit the grave of the former chairperson of the Indonesia People in Consultative Assembly who was also senior PDIP in political Taufik Remis at the Kalibata, Yogyakarta. After that, the two had breakfast together at the street stall in Tip Kalibata. After eating, Puan Maharani gave a birthday cake to Cha Imin. In addition, Cha Imin explained his relationship with the family of late Taufik Kibas. Cha Imin admitted there has also a relationship when he activated during the New Ordi area. Cha Imin joined the evening of fighting for the General Chairman, who was also wife of the Taufik Kibasi, Megawati Soekarnoputri, who was ostracized in the New Order era. Cha Imin also confided service to Taufik Kibas is also first life, something in the church told him free as Taufik Kibas. Even when he didn't have not the money to propose to his wife, he did not hashtag the Taufik Kibas. Therefore, he was obligation to pray with the elected Taufik Kibas because he considered his own father. The moment of the Puan Maharani lodging, Chairman Puan Maharani lauded when the political John Sabto Prabowo mentioned the Colonial Council. The woman occurred when the political who accompanied in the Puan Maharani took a turn showing flower at the Town's ceramic grave. Increasing Puan Maharani accessibility, the informant at the team named the Council of Colonials was proposed by the member from the faction Jonathan Budi, coordinated by the three main Panjaitan. The next news is PPA Minister relieved to factor the cause increase in report of sexual violence and domestic violence. The Minister of Women Employment from the Child Protection or the PPA Bintang Paspoyoga said, report related to sexual violence and violence against women and children were increasing. There are two factors that cause increase in report of sexual infants and violence against women and children. First, the impact of social media. Second, people who no longer consider sexual violence and violence against women and children as a disgrace. According to the Bintang, this is a good thing. That way, according to the Bintang, the community now starting to dare of speak up and report on sexual violence and violence against women and children. Actual recent cases have been relieved, which have increased because of one, the impact of social media. The two communities have considered sexual violence, especially domestic violence, no longer a disgrace. Furthermore, Bintang said, in the past many women used undercover when they were affected by the violence. Apart from the being disgraced, this is also due to a crash of the power relation. It is by starting to open public view at the time. Bintang also invite people from the elements to give justice to victims and also provide a deterrent effect to perpetrators. The next news is man in Sragen burns highest female friends is house. Zubairi, a 29-year-old man, just upon his older person from the media crew at the Sragen police headquarters.
This resident of the Keliti village, Sragen Sub-District, Sragen City District, was arrested after burning a house belonging to his female friend in the Plendo village, Sukondo District. Sukondo Police Staff Adjutant Commissioner Police Sutanto said the incident occurred last Wednesday, and according to the Susanto, the perpetrator was desperate to cry out the action because it was based on heartbreak because his girlfriend dumped him. The female friend of the perpetrators is Asi Dewi Lestari, a young mother who went viral because she mysteriously disappeared and left two small children. Between Zubairi and Asi began a relationship. When Zubairi often has snagged Asi Pantau stall, Asi asked Zubairi for the help divorce process with the Asi husband. Long story short, Asi finally divorced her husband, and Zubairi invited Asi to leave Sragen into Surabaya. Over time, this woman didn't feel at home because maybe she was economically lacking, no husband, and so on. Finally, she tried to go home but couldn't. He told of the TribuneSolo.com on a Friday. The next news is President Joko Widodo is reportedly arriving in the Ternate tomorrow. Indonesian President Joko Widodo is scheduled to arrive in the Ternate tomorrow, Monday, 26 September 2022. Arriving in Ternate, North Maluku, President Joko Widodo will have several activities in Sovivi, the capital of North Maluku, and East-West Halmahera Regency. The President visit North Maluku is the time assigned for this visit later is Halmahera. There is another agenda, namely the distribution of the direct cash assistance at the several points the Ternate and West Halmahera. To the Tribune Ternate.com, the Ternate Police Staff Adjutant Commissioner Andik Pranowo said the security for the third ring after the Army Indonesia had begun to be prepared while the President was in Ternate. The next day, the new President carried out activity in Ternate and Sovivi to West Halmahera and returned to Jakarta. The next news is boat transporting the health team to Sultra Island is Sumba overturned. A motorboat criminal member of an intelligence team including health workers from the Ngonggi Health Center in East Sumba capsized Saturday, September 25, 2022 in the morning. The boat capsized after 5 minutes departing from the Kutadu Beach, Paramida Village, Karera District. When crossing the ocean, Salura Island, which is on outside the corridor of the boat wing broke. Therefore, the boat badly capsized. The acting head of the East Sumba Health Service, Tinus Jumbaha, said the worst part that the first man who Weber area come to help with the members of the Karera police sometime after the boat capsized. Tinus Jumbrana said that there is no facility in the fortunate incident, but while the materials for the medicine, vaccine, and medical equipment as well document could not be saved. The next news is
elementary school students in the Lingga participate in the mass dance every Friday to preserve Malay culture. The motherland of the Tanah Melayu is not just a name of Lingga Regency, Riau Island Province. In this province, until now, many customs and culture are still maintained by the people in Lingga. One of the Malay dance traditional that is still maintained by the students at Sanch Elementary School to Singkep. The students at the elementary school Singkep performed a mass dance on Friday. This dance was arranged directly by the boy Andika, woman educated to preserve Malay culture in the Lingga Regency. This activity has become a routine for the student to the teacher at the school every Friday in the uploading Malay custom and the culture. They were also completely arranging step and directly following the accompaniment Malaysian music and wearing brackets. Some students are on duty in the front wearing songket. To the late dance followed by other students, accompanied by the music. They are stepped together in the Malay dance. The nationalist boy Andika said the routine had been implemented for the man a year. According to him, this is positive activity. It's also finally supported by the principal and other educators because it is from introduction children to regional culture, especially Malay dance. And the last news is, dozens of the livestock pigs in Sika die suddenly. A total of the 17 pigs in Tamago district, Sika Regency, is Nusa Tenggara, were reported to have died suddenly Wednesday. Seso played the pigs from the two villages not to be taken out of the area the risk the spread of the virus. The head of the Sika Regency Agriculture Service, Yohanes Emil Satriawan, admitted that had not received any report regarding the dozen of pigs that suddenly. However, he had heard further than to be answered the condition of the pigs in Puma village. Yohanes explained samples of sick pigs will be expanded to determine the cause. It is very fine out to disease. Also, the risk applied the public not to panic before getting the result of the examination of sick pig sample. Well, I think those are the news for today with me, Kusula Shaifa. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung News video, Tribun Lampung Facebook, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung TikTok for the more information. Thank you for watching and have a nice day.
Tribuners kembali hadir di hadapan Anda live update siang edisi Senin 26 September 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai daerah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Komandan Korem 152 Babullah Brigjen Novi Rubadi Sugito menyatakan siap melakukan pengamanan selama kunjungan Presiden Joko Widodo di Maluku Utara. Hal ini disampaikan langsung oleh Danrem 152 Babullah seusai melakukan apel gabungan gelar pasukan TNI Polri untuk menyambut kedatangan kepala negara tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate, ada Randi Basri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Randi. Ya, terima kasih rekan Firda di studio. Memang dapat saya laporkan dari Ternate, di mana pada besok Selasa 27 September akan adanya kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Ternate, di mana kunjungan Presiden tersebut akan mengunjungi beberapa titik yang ada di Ternate. Untuk saat ini juga dari sisi pengamanan yang dilakukan baik TNI Polri gabungan di Kota Ternate sudah dilakukan hingga Senin langsung di lapangan Seler. Hal ini juga dibenarkan oleh Komandan 152 Babullah Brigjen Dina diri dengan adanya pilihan Presiden Republik Indonesia Kota Ternate nantinya melakukan kunjungan kerja pada beberapa titik. Untuk pengamanan sendiri saat ini menurut Danrem sudah disiapkan dan TNI Polri siap memberikan pengamanan terhadap kunjungan kepala negara tersebut di Kota Ternate. Untuk diketahui juga kunjungan kerja Presiden di Maluku Utara, di mana Presiden akan pertama singgah di Kota Ternate terlebih dahulu. Dari Kota Ternate sendiri Presiden akan melakukan pengunjungan menuju beberapa titik, di mana dari titik tersebut Presiden akan melakukan pembagian BLT kepada masyarakat Kota Ternate ini, di mana Presiden akan mengunjungi salah satunya seperti BLK Balai Latihan Kerja dan juga Pasar Jenis Kota Ternate. Setelah di Ternate, di mana Presiden akan mengunjungi ibu kota tertinggi Provinsi Maluku Utara. Di sana Presiden juga kembali melakukan pembagian sembako BLT kepada masyarakat. Setelah dari sisi Presiden dijadwalkan juga mengunjungi Gubernur Barat, karena di Celolo, di mana di sana juga Presiden akan melakukan pembagian BLT kepada beberapa masyarakat. Setelah itu nantinya dilanjutkan ke Kota Ternate dan kembali lagi ke Jakarta. Untuk pengamanan sendiri saat ini sejumlah persiapan sudah disiapkan oleh Korem 152 Babullah dan Polda Maluku Utara. Untuk pengamanan sendiri sejauh ini menurut Danrem sejumlah titik sudah ditempatkan beberapa personil berdasarkan pengamanan yang sudah ditetapkan. Presiden akan dijadwalkan pada besok tiba di Ternate dan akan bermalam semalam di Kota Ternate, tepatnya di Sahid Bela Kota Ternate, Sahid Bela Ternate. Mungkin seperti itu saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Randi Basri dari Tribun Ternate atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Danrem 152 Babullah Ternate Brigjen TNI Novi Rubadi. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk unsur dari pengamanan dalam hal ini Kodam 16 Patimura beserta jajaran termasuk juga unsur-unsur TNI dan Polri ini sudah melaksanakan persiapan apabila kunjungan ini semakin positif dan jadi kita sudah siap semuanya untuk melaksanakan pengamanan di wilayah Maluku Utara. Jadi secara keseluruhan kita sudah melaksanakan langkah-langkah persiapan seperti yang mungkin rekan-rekan lihat kegiatan hari ini. Kemudian kalau untuk jumlah personil yang dilibatkan untuk melakukan pengamanan baik terbuka maupun tertutup, kalau pengamanan personil itu TNI itu sudah punya protap dan itu disesuaikan dengan situasi yang ada, disesuaikan dengan potensi
kemungkinan ancaman. Nah, itulah kita mengassessment pengerahan ataupun jumlah kekuatan personel tersebut. Ada personil bantuan dari Kodam, apakah atau hanya khusus dari Korem? Namanya bukan bantuan, jadi kalau unsur pengamanan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diteriaki Presiden oleh kader P3 di acara musyawarah kerja cabang atau Musyab ke-1 serentak DPC P3 se-DKI Jakarta di Grand Paragon Hotel Jakarta Barat. Orang nomor 1 di DKI ini tiba sekira pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Mengenakan batik lengan panjang dan warna hijau yang mendominasi, kehadiran Anies langsung disambut antusias oleh para kader P3 se-DKI Jakarta. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Nur Indah Farah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Indah. Baik Firda dan rekan Tribuners, bahwa kemarin, tepatnya pada hari Minggu 25 September 2022 kemarin, maksud saya telah berlangsung Mukercap ke-1 serentak DPC P3 se-DKI Jakarta yang berlangsung di Grand Paragon Hotel yang terletak di Mangga Besar, Jakarta Barat, di mana kegiatan tersebut telah dimulai sejatinya pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun, kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru di penghujung acara atau tepatnya pada pukul 19.25 waktu Indonesia bagian Barat, di mana Anies yang harusnya dijadwalkan hadir sebagai pembuka namun berakhir dengan sebagai penutup dengan atas alasan satu dan lain hal. Kemudian kehadiran Anies yang memang telah ditunggu oleh para kader sejak siang ini kian membuat antusias ketika Anies tiba, di mana dengan mengenakan pakaian batik berlengan panjang dengan warna hijau yang mendominasi. Anies disambut oleh para kader dan kemudian diiringi lagu sholawat. Namun menariknya ketika sholawat berkumandang, justru beberapa kader meneriaki Anies Presiden dan ada pula yang meneriaki Anies for Presiden. Kemudian Anies diberikan juga shawl oleh perwakilan dari P3 DKI. Kemudian ada pun hasil dari Mukercap serentak ini, yakni di mana salah satunya yakni P3 DKI merekomendasikan Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Nurinda Farah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Dewan Pimpinan Daerah DPD Kabupaten Banyumas menggelar deklarasi Anies Baswedan Presiden 2024. Dalam kegiatan ini juga diadakan pelantikan pengurus DPD Anies Kabupaten Banyumas oleh Dewan Pimpinan Pusat DPP Anies. Koordinator Presidium DPP Anies Laode Basir sebagai pelantik pengurus Banyumas mengatakan kegiatan deklarasi Anies Baswedan dilakukan secara rutin. Kegiatan rutinan ini rencananya akan berlangsung hingga bulan Maret 2023 mendatang yang bertepatan dengan pelaksanaan musyawarah nasional. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Permata Putra Sejati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Putra. Baik, selamat siang Firda. Dapat saya informasikan bahwa pada hari Minggu 25 September 2022 kemarin, sejumlah relawan yang mengatasnamakan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS ini mendeklarasikan diri untuk mendukung Anies Baswedan maju menjadi calon presiden 2024 mendatang. Untuk pencalonan Anies sendiri, mereka merasa bahwa ada beberapa indikator yang bisa menjadi tolak ukur kenapa Anies patut untuk bisa dicalonkan menjadi calon presiden pada 2024 mendatang. Mereka yang berasal dari berbagai macam kalangan ini secara nyata dan secara pasti mendukung pencalonan Anies ke depan, karena ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur. Yang pertama adalah kinerja dari Anies sendiri selama menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta melalui berbagai macam serangkaian kebijakan yang mereka anggap telah berhasil, seperti misalnya adalah pengembangan kartu Jakarta Pintar yang saat ini sudah diperluas. Kemudian ada berbagai macam pembangunan seperti pembangunan taman kota yang ada di wilayah DKI Jakarta,
dan juga salah satu yang menjadi perhatian adalah pemerataan harga sembako bukan hanya di wilayah Jakarta saja tapi juga merambah ke seluruh wilayah yaitu termasuk di Kepulauan Seribu. Sebagai informasi teman-teman Tribuners bahwa pelantikan pengurus Anies di Kabupaten Banyumas ini adalah yang pertama, namun dari tingkat DPP sendiri itu sudah melakukan pelantikan para relawan Anies yang ada di seluruh beberapa daerah di Indonesia, dan di Kabupaten Banyumas sendiri ini menjadi yang ke-300 kalinya pelantikan relawan pendukung Anies, kemudian menjadi yang ke-28 dari 28 provinsi yang ada di Indonesia. Nantinya tujuan dari pelantikan para relawan pendukung Anies yang ada di Kabupaten Banyumas sendiri ini tentunya adalah untuk mensukseskan Anies Baswedan agar dapat maju menjadi calon presiden 2024 mendatang. Kemudian mereka juga memberikan himbauan kepada para masyarakat yang memang belum tahu terkait dengan sosok Anies dan prestasi-prestasinya. Salah satu hal yang menjadi perhatian dari para relawan adalah mereka juga telah membandingkan kiprah Anies dalam kiprahnya sebagai seorang gubernur dan membandingkan dengan tokoh-tokoh lain yang ada di Indonesia, bahwa mereka sepakat untuk mendukung Anies Baswedan dalam pencalonan Presiden 2024 mendatang. Seperti itu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Putra dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Presidium DPP Anies Laude Basir. Berikut liputannya untuk Anda. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita akan deklarasi relawan Anies. Anies itu singkatan dari Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, yaitu organisasi relawan yang mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan. Relawan Anies ini didirikan sejak 2018, kemudian bertransformasi dan menguat lagi di 20 Oktober 2021 kita kembali deklarasikan untuk mendukung Mas Anies. Latar belakangnya adalah kami ini adalah mayoritas relawan Mas Anies saat mencalonkan Gubernur DKI Jakarta. Setiap tahun kami adakan refleksi tentang kepemimpinan Mas Anies. Refleksi 1 tahun, 2 tahun, ke-3 tahun tidak kita laksanakan karena bertepatan dengan tingginya pandemi. Ke-4 tahun kami laksanakan dan hasil refleksi itu menyampaikan dengan data dan fakta bahwa temuan kami, Anies Rashid Baswedan berhasil memimpin Jakarta. Orang baik dengan segudang prestasi, ini harus kita dukung. Simpulannya Anies berhasil memimpin Jakarta dan proyeksinya adalah Anies harus kita dukung untuk maju sebagai calon presiden 2024. Dari momentum itu, setahun yang lalu ini bergulir terus, sifatnya saya hanya menyambut, menampung aspirasi yang muncul. Hari ini relawan Anies sudah muncul atau sudah hadir di 28 provinsi dan di hampir 300 kabupaten kota. Salah satunya yang hari ini kita deklarasikan adalah di Kabupaten Banyumas, di Purwokerto ini. Itu dasar dari kegiatan hari ini adalah mengukuhkan para pengurus relawan di Kabupaten Banyumas ini untuk mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan. Pak, untuk relawan sendiri ini elemennya dari mana aja, Pak? Ya, elemennya dari berbagai organisasi. Intinya prinsip relawan Anies itu 1 partisipatif, 2 mandiri, 3 heterogen. Ya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau proyek pembangunan saringan sampah di Kali Ciliwung segmen TB Simatupang, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin 26 September pagi. Anies tiba di lokasi sekira pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, yang didampingi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau Kadis LH DKI Jakarta Asep Kuswanto. Anies mengatakan pembangunan sampah itu dibuat untuk mengendalikan sampah yang masuk ke Jakarta. Sebab selama ini sampah yang masuk ke Jakarta melalui Kali Ciliwung dari daerah perbatasan berpusat di pintu air Manggarai, Jakarta Pusat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Anas Furkan Hakim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Anas. Iya, baik Gerda dan juga rekan Tribuners. Bisa saya sampaikan bahwa pada Senin pagi tadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
melakukan peninjauan di proyek pembangunan saringan sampah Kali Ciliwung segmen TB Simatupang, tepatnya di Tanjung Barat, Tigakarsa, Jakarta Selatan. Anies turut didampingi wakilnya yaitu Ahmad Riza Patria dan juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto. Anies mengatakan pembangunan saringan sampah ini tidak terlepas dari pengalamannya ketika awal menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketika itu pada 2018 lalu ia mengunjungi pintu air Manggarai dan melihat tumpukan sampah yang begitu banyak di lokasi tersebut. Kemudian Anies menanyakan kepada timnya di Pemprov DKI Jakarta terkait asal-usul dari tumpukan sampah itu. Kemudian tim dari Pemprov DKI Jakarta menyampaikan bahwa sampah itu merupakan kiriman dari luar wilayah Jakarta. Berdasarkan temuan tersebut, Anies kemudian merencanakan untuk membangun saringan sampah yang ada di TB Simatupang yang saat ini tengah dibangun. Anggarannya yakni mencapai 195 miliar rupiah. Anggaran itu sempat dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19. Namun Anies memastikan bahwa saat ini anggaran untuk pembangunan saringan sampah itu telah disediakan oleh Pemprov DKI. Sementara untuk pengelolaannya dan pembangunannya dilakukan oleh pihak ketiga. Selain itu, Anies mengungkapkan bahwa tumpukan sampah yang ada di pintu air Manggarai setiap harinya mencapai 52 ton. Ia pun mengibaratkan tumpukan sampah itu setara dengan satu unit bus Transjakarta jenis tronton. Anies berharap pembangunan saringan sampah Kali Ciliwung segmen TB Simatupang ini dapat rampung pada Desember 2022 mendatang. Sementara itu, saringan sampah ini diklaim mampu menghancurkan sampah-sampah berat seperti kasur, lemari, kayu, dan bambu. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan bahwa tahap penyaringan dibagi menjadi dua. Penyaringan tahap 1 yaitu sampah berukuran besar yang nantinya akan dicacah menjadi ukuran 10 hingga 20 cm. Sementara penyaringan tahap 2 juga untuk sampah-sampah kecil dan besar namun dicacah dengan ukuran menjadi 5 sampai 10 cm. Selain di TB Simatupang ini, nantinya Pemprov DKI Jakarta juga akan membangun saringan sampah di Kali Pesanggerahan. Namun hal itu masih baru sedang dikaji. Proses pembangunan saringan sampah di Kali Pesanggerahan akan mulai dibangun ketika saringan sampah di TB Simatupang ini rampung dibangun. Demikian, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Anas dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan berikut liputannya untuk Anda. Meningkat, maka sering kita temukan bawaannya banyak sekali, sampahnya banyak sekali. Itulah yang tadi catatannya 52 ton per hari. Ini kalau dibiarkan seminggu saja sudah berapa itu? Dan kita hanya menyaring terus di Manggarai. Nah, dengan adanya tempat ini, maka insya Allah sampah-sampah itu sudah bisa terhenti sebelum masuk ke dalam kawasan perkotaan padat. Itu idenya. Ini sistem pengolahan sampahnya itu bisa menampung berapa sampah dan bisa mengolah berapa persen sampah dari 52 ton itu. Kemudian untuk tenaga, kan tadi ada manual ya untuk pengolahannya itu akan melibatkan masyarakat juga atau bagaimana? Oke, sebentar. Satu itu. Yang kedua? Oh. Tetap di Manggarai. Ya, oke, Manggarai. Ketiga?
Gini, nanti akan diberikan videonya. Anda bisa lihat videonya. Dari video itu nanti tergambar bagaimana cara kerjanya. Ini ingat tol Jagorawi itu? Kalau bayar tol belok kiri dulu. Nah, kira-kira begitu tuh. Dibelokin kiri dulu, kemudian nanti disaring di sini, terus baru dialirkan lagi. Jadi airnya, sampahnya digeser untuk bisa masuk ke sebelah kiri kawasan ini, terus disaring di sini, diambil di sini, dan airnya ngalir lagi. Dan Anda lihat videonya. Dan nanti Pak Kadis berikan informasi detailnya, teknisnya, semuanya saja. Sehingga nanti teman-teman ketika menulis ini punya informasi lengkap. Kemudian tadi pertanyaan mengenai apakah diperlukan tenaga kerja dan lain-lain, silakan Pak Kadis. Iya, kalau tenaga kerja memang saat Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang HM Zainul Majdi, mengajak pengurus wilayah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah atau PWNWDI seluruh Indonesia untuk bergabung ke Partai Perindo. Hal itu disampaikan Ketua Umum PBNWDI saat acara silaturahim pengurus DPP Partai Perindo dengan pengurus PWNWDI seluruh Indonesia. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Raufik, jajaran DPW Partai Perindo dan segenap jajaran PB dan PWNWDI. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok. Ada lalu Helmi Akbar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Helmi. Baik, terima kasih rekan Firda. Benar sekali seperti yang disampaikan bahwa setelah dilantik beberapa bulan yang lalu, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Haji Muhammad Zainul Majdi, kemudian mengajak seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah seluruh Indonesia untuk bergabung ke Partai Perindo. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PBNWDI saat acara silaturahim pengurus DPP Partai Perindo dengan pengurus PWNWDI seluruh Indonesia. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Raufik, jajaran DPW Partai Perindo NTB dan segenap jajaran pengurus besar dan pengurus wilayah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Tuan Guru Bajang memang merupakan ketua pengurus besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yang telah tersebar di seluruh provinsi di Nusa Tenggara Barat. Tuan Guru Bajang menyampaikan bahwa bergabungnya dirinya ke Partai Perindo bagian daripada dakwah. Dirinya meminta kepada teman-teman pengurus wilayah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah untuk menyampaikan, mensosialisasikan, mengajak untuk bersama-sama bergabung ke Partai Perindo di masing-masing daerah. Kalimat yang dilontarkan cucu pahlawan nasional Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid tersebut kemudian disambut meriah tepuk tangan oleh seluruh pengurus wilayah yang hadir. TGB mengatakan pengurus wilayah NWDI tak hanya diminta untuk mengajak hanya kader NWDI, melainkan menghimpun sebanyak-banyaknya orang dari lintas kalangan. Tuan Guru Bajang berpesan bahwa ajakan tersebut tidak hanya terbatas kepada kader NWDI, tetapi kepada semua masyarakat, kepada semua kenalan sahabat, rekan seprofesi dan apapun maupun siapapun untuk menyampaikan syiar bergabung ke Partai Perindo. Tuan Guru Bajang menyebut berkiprah di Partai Perindo merupakan ruang dakwah yang lebih luas demi kebaikan dan kemaslahatan seluruh bangsa. Tuan Guru Bajang mempersilahkan bagi para kader maupun jemaah yang masih ingin mendapatkan penjelasan kepada dirinya untuk dirinya meminta untuk menyimak sejumlah wawancaranya di media sosial. Dalam kesempatan tersebut, Tuan Guru Bajang juga menyebutkan dalam kiprahnya Partai Perindo tidak punya beban masa lalu. Partai Perindo, kata Tuan Guru Bajang, selalu beriringan dengan kepentingan masyarakat. Tidak ada hal-hal yang memberatkan, kalaupun ada kendala lebih kepada sesuatu yang sifatnya objektif, lebih kepada sifatnya persepsi, tidak real. Perindo tidak pernah bermasalah dengan masyarakat, seperti mengeluarkan posisi politik yang nyata-nyata mendukung kezaliman atau meminggirkan kepentingan rakyat. Perindo, kata Tuan Guru Bajang, memang belum menjadi partai besar yang jika dikomparasikan dengan partai-partai yang lebih tua. Tetapi Perindo tetap konsisten bekerja dan berhikmat sesuai dengan ruang-ruang yang ada.
Tuan Guru Bajang menjelaskan bahwa ruang dakwah bagi setiap muslim menurutnya dilihat dari dua dimensi kebaikan. Pertama, yang berkaitan dengan akidah atau ritual ibadah yang sifatnya eksklusif. Sedangkan yang kedua, kebaikan dalam konteks nilai-nilai yang bersifat inklusif. Islam mengajarkan keadilan, Islam mengajarkan kesetaraan, Islam mengajarkan humanisme, Islam mengajarkan pemihakan kepada orang-orang yang dizalimi, dan itu nilai-nilai yang universal. Islam, kata Tuan Guru Bajang, mengajarkan hormat kepada orang tua, merupakan suatu kearifan atau suatu nilai kehidupan yang memang mesti dipegang. Lebih jauh, Tuan Guru Bajang dalam kesempatan tersebut menginstruksikan secara tegas dan belak-belakan kepada seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah di seluruh Indonesia untuk bergabung dan memenangkan Partai Perindo pada kontestasi pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden 2024 mendatang. Tak hanya itu, event pemilihan kepala daerah yang digelar serentak juga menjadi sorotan Tuan Guru Bajang. Setelah bergabungnya Tuan Guru Bajang ke Partai Perindo, serentak simpatisan maupun loyalis Tuan Guru Bajang yang sebelumnya berada di partai-partai lain seperti Partai Demokrat hingga Partai Nasdem dikabarkan berangsur berbondong-bondong akan hijrah ke Partai Perindo. Tuan Guru Bajang selain sebagai politisi juga merupakan cendekiawan muslim yang memiliki loyalis massa di sejumlah provinsi di Indonesia. Bergabungnya Tuan Guru Bajang ke Partai Perindo disinyalir akan membawa dampak signifikan terhadap suara mayoritas umat Islam untuk memilih Partai Perindo pada pemilu 2024 mendatang. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Lalu Helmi Akbar dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Barreskrim Mabes Polri kembali memanggil keluarga inti almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Mapolda Jambi pada Minggu 25 September siang. Pemanggilan kali ini dinampingi langsung oleh kuasa hukum keluarga, yakni Kamarudin Simanjuntak, Nelson Simanjuntak, dan Martin Simanjuntak. Nama keluarga yang hadir yakni Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak, Yuni Huta Barat, Devi Huta Barat, dan Reza Huta Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Aryo Tondang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aryo. Baik, terima kasih Firda dan selamat siang untuk Tribuners. Kami informasikan memang tim kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Yosua kembali datang ke Jambi. Nah, dalam kedatangannya ini ada dua agenda yang mereka tuju. Salah satu diantaranya yaitu mendampingi pihak keluarga dan penyidik dari Barreskrim Polri dalam mengambil tanda tangan BAP terkait laporan terhadap Ferdi Sambo dan kawan-kawan, yaitu pasal atau kasus pembunuhan berencana. Nah, pada pemanggilan kali ini Firda memang Kamarudin itu didampingi oleh dua orang rekannya yang hadir ke Jambi. Kemudian untuk keluarga sendiri yang hadir pada hari Minggu kemarin itu ada 5 orang dari keluarga inti almarhum Brigadir Yosua, 2 orang tua kemudian bersaudara, beberapa saudara kemudian juga kekasih daripada almarhum. Nah, keterangan daripada Kamarudin pada pemanggilan kali ini atau pengambilan tanda tangan ini untuk melengkapi berkas perkara, di mana seperti yang disebutkan oleh Kamarudin, pekan depan direncanakan atau diasumsikan berkas perkara Ferdi Sambo dan DKK terkait kasus pembunuhan berencana akan masuk pada tahap P21 untuk kemudian dilanjutkan untuk pelimpahan. Nah, ini merupakan serangkaian proses yang terus dikawal oleh pihak kuasa hukum agar proses pengadilan ataupun tingkat selanjutnya berjalan dengan baik. Nah, ini akan menjadi perhatian dari Kamarudin untuk segera kasus serta tersangka sendiri dilimpahkan. Nah, informasinya Kamarudin sendiri akan kembali ke Jakarta hari ini. Mungkin demikian yang bisa saya informasikan, Fira. Baik, terima kasih rekan Aryo Tondang dari Tribun Jambi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Samuel Huta Barat, ayah dari Brigadir J, dan juga Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga dari Brigadir J. Berikut liputannya untuk Anda. Terkait hari ini kita datang ke Polda atas undangan penyidik Mabes Polri penambahan berkas soalnya yang tersangka kan bertambah kekurangan berkas. Jadi kami datang ke sini hanya untuk menandatangani berkas
Oh, yang laporan Pak Kamarudin kemarin, Pak? Iya. Oke. Pak, ada tanggapan enggak? Atau bagaimana berjalannya kasus ini? Apakah akan tetap berjuang seperti apa, Pak? Kita khususnya keluarga ya beserta tim lawyer ya berjuang sampai tuntas ini persoalan, sampai ada keadilan yang seadil-adilnya buat anak kita almarhum Joshua Huta Barat serta sama keluarga. Oke, intinya informasi yang sempat beredar Bapak disebut lelah dan menyerah itu tidak benar. Yang intinya kita tetap memperjuangkan keadilan, Pak ya. Sebenarnya yang beredar itu ada yang beredar itu kurang pas. Kurang pas. Kurang pas. Memang kita lelah memang soalnya sudah 3 bulan hampir permasalahan ini belum kita maklumin. Kita harus maklumin. Polisi pun bekerja di sini sangat bersusah payah untuk menemukan titik terangnya. Jadi tidak bisa seperti yang diharapkan kebanyakan orang bisa begitu secepatnya, tidak bisa, harus teliti. Oke, Pak. Hari ini di samping kita ke Polda, kita ikut menemani Pak Haji Maskurana. Ada beberapa catatan yang harus kita masukkan ke Polda terkait dengan kasus beliau selama ini yang masih terpending. Tentunya yang menyangkut lahan. Lebih luas panjang lebarnya nanti silakan Pak Haji Mahfud Anang yang menjelaskan. Silakan Bapak. Oke, Pak. Bisa dijelaskan Pak sedikit, Pak? Ya, terkait laporan polisi yang telah kami lakukan 2019 yang sampai saat ini belum terlaksana. Semoga dengan kedatangannya Pak Kamarudin Simanjuntak dan Pak Nelson hari ini kasus itu terungkap, dan sekaligus dengan kasus perdatanya kami harapkan Pak Kamarudin bisa mengungkap fakta-fakta yang sudah kami menangkan. Oke, ini yang dilaporkan siapa? Bisa dijelaskan kembali nggak? Laporkan oknum Direktur PCWKS. Oke, mungkin sedikit Pak terkait penambahan terkait kasus ini. Yang terkait PKS. Terkait PKS. Iya, Bapak ini ya, jadi Bapak ini pun dipitnah atau dicemarkan nama baiknya, dilaporkan ke polisi melakukan perbuatan yang tidak dilakukan. Akibatnya penyidik menangkap dan menahan beliau selama 6 bulan. Tetapi beliau bebas murni dari pengadilan. Artinya laporan mereka palsu atau sangkaan dan atau pengaduan mereka palsu. Yang kedua, mereka memberi keterangan palsu luar sumpah sehingga melanggar pasal 242, ancamannya 7 tahun karena perkara pidana menjadi 9 tahun. Jadi mereka ini terancam 9 tahun. Di tengah duka kisruh yang tengah melanda rumah tangganya, Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika meraih penghargaan sebagai Kepala Daerah Perempuan Pilihan Tempo 2022. Ambu Ane meraih penghargaan dalam kategori pelayanan warga, yang meraih penghargaan usai mengalahkan 50 nama kepala daerah perempuan lainnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Dianza Pahlevi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dianza. Baik, Firda dan Tribuners, bisa saya laporkan bahwa pada hari Kamis lalu, tepatnya pada 22 September 2022 malam, bahwa Ane Ratna Mustika atau Bupati Purwakarta meraih penghargaan sebagai Kepala Daerah Perempuan Pilihan Tempo 2022. Perempuan yang biasa dipanggil Ambu Ane itu meraih penghargaan dalam kategori pelayanan warga. Ia meraih penghargaan usai mengalahkan 50 nama kepala daerah perempuan lainnya. Sejumlah lembaga ikut terlibat di dalam proses seleksinya. Di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan, Bapenas, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Dikti. Ane mengaku sangat gembira dengan penghargaan ini. Dia juga mengungkapkan perasaan syukurnya. Saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini, ujar Ambu Ane beberapa hari lalu. Ambu Ane juga menyampaikan sejumlah program unggulan pemerintah Kabupaten Purwakarta selama kepemimpinannya. Di sela-sela sambutannya, Ambu Ane tampak gugup dan juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait gugatan cerai yang ia lakukan terhadap suaminya, yaitu Deddy Mulyadi. Yang ini menjadi viral. Dirinya mengatakan permohonan maaf atas berita viralnya
semoga penghargaan ini bisa menutup berita kemarin, yaitu berita viral mengenai kegiatan cerah yang dilakukan. Seperti itu Firda yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih rekan Denza dari Tribun Jabar atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika. Berikut liputannya untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, idola saya, Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, rekan-rekan dari Bupati yang hadir pada hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Tentu saja keluarga besar Tempo, pimpinan, redaksi, dan seluruh staf yang saya hormati dan saya banggakan. Sebetulnya saya agak gugup nih sama berdiri di sini karena ada Pak Menteri, mohon maaf Pak atas kegaduhan dan berita viralnya. Mudah-mudahan Pak berita sekarang ini, kegiatan hari ini saya menerima apresiasi dari Tempo akan mengalahkan berita hari kemarin Pak. Kebahagiaan bagi saya bisa berdiri di sini. Kehormatan tentu saja terima kasih kepada Tempo yang sudah percaya kepada saya menjadi salah satu daripada 7 perempuan atau kepala daerah inspiratif di Indonesia, akan menjadi motivasi saya untuk terus bergerak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Purwakarta. Saya mempunyai inovasi, izin Pak Mendagri saya laporkan bahwa program pelayanan kita sudah langsung door to door juga di desa-desa. Kita sebut dengan gabungan di Buruan Orang Lembur. Kita membawakan peralatan, perlengkapan langsung online. Setelah kesigapannya membantu lansia difabel menyeberangkan jalan di persimpangan BSCC Dom Balikpapan beberapa waktu lalu, Bribka Anju kini ramai diperbincangkan di media sosial. Sebelumnya, pria kelahiran Medan ini terekam CCTV tengah menggendong lansia yang kepayahan untuk menyeberang jalan. Rekaman CCTV tersebut menyebar ke penjuru media sosial, membuatnya menjadi dikenal masyarakat banyak. Bahkan akun media sosialnya dibanjiri permintaan pengikut baru. Bertepatan dengan peringatan Hari Bayangkara Lalu Lintas, ia menerima penghargaan langsung dari Kapolda Kaltim, Irjen Pol Imam Sugianto atas inisiatifnya membantu masyarakat difabel. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Ada Muhammad Zain yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zain. Baik, selamat siang rekan Firda. Dapat kami laporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana dari Polda Kaltim dalam memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara di tahun 2022 ini memberikan sejumlah penghargaan, di mana salah satunya yang menerima penghargaan ini adalah Bribka Anju Pasaribu yang merupakan anggota di unit Patwal Satlantas Polresta Balikpapan. Adapun dari Anju sendiri menerima penghargaan tersebut karena viralnya video yang merekam dia tengah membantu masyarakat, dalam hal ini adalah difabel yang sudah lanjut usia untuk menyeberang jalan, di mana diketahui untuk lansia tersebut hendak menyeberang jalan karena memang ingin menuju rumah sakit yang memang tidak jauh dari persimpangan tersebut. Kemudian dari Bribka Anju ini membantu menyeberangkan di tengah tugasnya yang melakukan pengaturan lalu lintas di pagi hari. Adapun dari Anju sendiri ketika dikonfirmasi oleh tribunkaltim.co terkait penerimaan penghargaan tersebut, dia mengaku dibayangi 2 perasaan sekaligus, yaitu bangga dan juga biasa saja katanya, karena memang dia merasa memang sudah tugasnya dia ketika membantu masyarakat yang sudah yang sedang kesusahan. Dia menceritakan dari lansia itu merupakan seorang yang tinggal sendiri sebatang kara di kota Balikpapan, dan memang dia memang mengidap penyakit stroke, terlihat dari cara berjalannya dan juga posisi tangannya yang terlipat, sehingga karena melihat kondisi fisik daripada difabel tersebut, Bribka Anju berinisiatif untuk menggendong karena tidak dimungkinkan untuk menyeberang seorang diri mengingat lalu lintas yang cukup padat di pagi hari.
Untuk selanjutnya dari Bribka Anju, ketika ditanya lebih lanjut, dia mengaku ini menjadi motivasinya dia untuk selanjutnya lebih memotivasi dirinya untuk bisa lebih membantu masyarakat yang kesusahan, di mana penghargaan ini dia dedikasikan kepada masyarakat dan juga kepolisian lalu lintas agar selanjutnya tidak segan untuk membantu masyarakat. Mungkin demikian yang bisa dilaporkan rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Zain dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Wahyu Hidayat bersama Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Malang Made Arya Wedantara belusukan ke kantor kecamatan dan desa untuk mengecek perolehan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Wahyu tak menampik jika perolehan PBB sejauh ini di Kabupaten Malang sendiri masih belum mendekati target sebesar 60 miliar rupiah. Menurut Wahyu, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sudah mulai meningkat sejak pandemi COVID-19 mulai mereda. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Erwin Wicaksono yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erwin. Ya, baik, terima kasih rekan Firda. Ya, pemerintah Kabupaten Malang hingga saat ini terus memacu perolehan pajak bumi dan bangunan di seluruh wilayah Kabupaten Malang hingga ke pelosok-pelosok. Hal ini dibuktikan dengan adanya gerakan ataupun solusi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang untuk belusukan ke wilayah-wilayah terpencil di Kabupaten Malang untuk kembali menyadarkan masyarakat agar betapa pentingnya membayar PBB pada masa waktu jatuh tempo begitu. Nah, sejauh ini pemerintah Kabupaten Malang terus menggalakkan gerakan-gerakan untuk penggalangan PBB di setiap wilayah ataupun di setiap wilayah pelosok dengan program Bapenda Menyapa. Nah, di sini Bapenda Menyapa sendiri, petugas-petugas Bapenda akan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait kemudahan pembayaran PBB melalui sistem online dengan aplikasi Sipanji ataupun website Sipanji begitu. Nah, nantinya warga tinggal langsung mengecek tagihan ataupun berapa besaran PBB yang akan dibayarkan, dan kemudian langsung bisa dibayarkan secara online maupun ditransfer melalui salah satu bank penyalur, yakni Bank Jatim begitu. Nah, sampai saat ini pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya untuk menggait dana PBB sebesar-besarnya agar dapat memenuhi target sebesar 60 miliar begitu. Nah, nantinya PBB sendiri menurut Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedantara menerangkan bahwa PBB sendiri akan digunakan kembali untuk kebaikan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan-pelayanan publik Kabupaten Malang agar lebih baik. Alhasil Made Arya berpesan kepada masyarakat Kabupaten Malang untuk segera membayar PBB dan tidak menunggu didatangi petugas sehingga terbebas dari denda. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Erwin Wicaksono dari Surya Malang atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Malang Made Arya Wedantara. Berikut liputannya untuk Anda. Mendukung salah satu kegiatan yang Pak Sekda selaku Ketua Tim Inten dan Extend, memang beliau kepengen melihat bagaimana capaian dari kecamatan. Sehingga kami pada hari ini yang memang sudah menjadi program kami di 1 minggu ini bahwa kami harus melakukan pendekatan ke kecamatan sampai dengan ke desa. Kami akan melihat bagaimana pencapaian yang sudah dialami oleh 33 kecamatan. Dari situ harapan kami nanti itu juga ada solusi yang bisa kita berikan kepada camat maupun kepada kepala desa. Salah satu program awal kami, Bapenda Menyapa, ini adalah salah satu bagian menuju ke hal ini. Karena apa? Selama ini yang kami tahu evaluasi yang selama ini terjadi, rata-rata kepala desa mengatakan bahwa ada kendala di wajib pajaknya, di SPPT, sehingga mereka merasa tidak itu salah alamat, kemudian salah luas, salah nama, ini menjadi kendala. Sehingga kendala ini kemarin kami sudah berupaya melakukan satu gerakan inovasi bagaimana kita menjemput bola dengan membuat online desa. Dengan harapan apa? Mengurangi sedikit demi sedikit kesalahan SPPT. Itu sudah kami lakukan. Memang belum semua desa kami lakukan, tapi sudah upaya itu sudah kami lakukan. Minimal kemarin ada sekitar 50 desa lah yang sudah kita update. Karena menurut kami memang ke depan ini database untuk
SPPT inilah yang menjadi utama. Sehingga terus kami lakukan upaya bagaimana memperbaiki database dulu sehingga nanti angka potensi bisa kita Dalam sepekan terakhir telah ada 2 rumah yang rusak akibat diterjang angin kencang di kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Bahkan ada korban yang saat ini masih mengungsi di tenda darurat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Saiful Bahri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Saiful. Terima kasih Firda. Dapat saya sampaikan bahwa dalam satu pekan terakhir ini sempat terjadi peristiwa rumah rusak akibat angin kencang di kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh, di mana peristiwa pertama itu terjadi pada Sabtu 17 September 2022 malam lalu, di mana satu unit rumah beratapkan daun rumbia itu roboh total yang terjadi di Desa Ule Jalan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Dan saat ini pemilik rumah yakni Muksin berumur 44 tahun bersama istrinya masih menempati tenda darurat sehubungan belum adanya bantuan untuk pembangunan rumah kembali. Sedangkan peristiwa terbaru itu terjadi pada Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rumah yang kedua rusak akibat angin kencang itu terjadi di Desa Palu Punti, Kecamatan Muara Setu, Kota Lok Sumawe. Rumah tersebut adalah milik dari Hamdan berumur 37 tahun dan selama ini rumah tersebut dihuni Hamdan bersama istri dan 3 anaknya yang masih kecil. Sedangkan peristiwa khusus terjadi pada rumah Hamdan itu saat itu Kota Lok Sumawe memang sedang dilanda angin kencang dan saat terjadi angin kencang Hamdan bersama istrinya sedang berada di luar rumah, sedangkan 3 anaknya termasuk salah satu yang masih berumur 2 tahun itu berada di dalam rumah. Sehingga saat angin semakin kencang maka Hamdan bersama istrinya berinisiatif untuk masuk ke dalam dan membawa anaknya keluar dari dalam rumah. Saat ketiga anaknya berada di luar rumah, tiba-tiba atap rumahnya yang juga merupakan atap rumbia itu rusak akibat angin kencang. Namun begitu tidak ada korban jiwa, juga tidak ada barang-barang dari rumah Hamdan yang rusak. Tidak lama kemudian atau pada sore menjelang maghrib, pihak Tagana langsung datang ke lokasi lalu melakukan pendataan sehingga pada minggu kemarin pihak Tagana Kota Lok Sumawe berinisiatif untuk membantu terpal yang dijadikan atap rumah sehingga rumah tersebut sementara masih bisa dihuni oleh Hamdan dan sekeluarganya. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Saiful Bahri, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Riau kembali menemukan aktivitas pembalakan liar atau illegal logging di kawasan hutan Suaka Marga Satwa, Kerumutan di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Seorang pelaku illegal logging berinisial AB berhasil ditangkap. Kemudian, 2 pondok yang dibangun di dalam kawasan SM Kerumutan, 5 unit sepeda pengangkut kayu hingga 15 kubik kayu hasil olahan berupa papan dan broti disita. Selanjutnya, semua barang bukti dimusnahkan di tempat kejadian perkara, sedangkan tersangka AB dibawa ke kantor Balai BKSDA Riau untuk diproses hukum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Yohanes Tanjung yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yohanes. Baik, terima kasih Firda dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Saya Yohanes Tanjung melaporkan dari Kabupaten Pelalawan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Riau kembali menemukan aktivitas illegal logging di hutan Suaka Marga Satwa atau SM Kerumutan di Kabupaten Pelalawan. Penemuan aktivitas illegal logging ini dilakukan setelah tim dari BKSDA melakukan patroli pengamanan di wilayah SM Kerumutan sepanjang pekan lalu. Kembali ditemukan di dekat Sungai Kerumutan aktivitas illegal logging berupa beberapa pondok milik
para perambah hutan, juga kayu hasil olahan, termasuk beberapa barang bukti lainnya. Sebenarnya berdasarkan konfirmasi kami dari Balai BKSDA Provinsi Riau, saat itu tim patroli sedang melakukan patroli di Sungai Kerumutan yang melintas di SM Kerumutan. Ketika itu mereka mengawal sebuah alat berat yang masuk ke kawasan tersebut untuk keluar dari kawasan tersebut. Namun di tengah jalan mereka melihat pondok-pondok yang dibangun secara ilegal oleh para perambah hutan. Dan kemudian mereka atau tim dari BKSDA kembali ke pondok-pondok tersebut dengan cara mengendap ataupun bergerak dengan senyap hingga didapati seorang pelaku perambahan hutan yang masih tinggal di pondok tersebut berinisial AB yang merupakan warga Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan pelaku lainnya berhasil kabur ke areal hutan. Namun ketika diamankan oleh tim daripada BKSDA, pelaku mengaku melakukan perambahan hutan, jadi menambang pohon yang ada di hutan dan mengolahnya menjadi kayu dan beroti. Sedikitnya ada 15 kubik kayu dan beroti yang merupakan hasil olahan daripada hutan atau kayu hutan, pohon-pohon yang ada di SM Kerumutan. Kemudian di sisi kita juga ada 5 unit sepeda yang sudah dimodifikasi oleh para perambah agar bisa menjadi alat angkut daripada kayu-kayu yang diolah tersebut dan dibawa ke tepi sungai. Selain itu juga Tribuners tim juga menemukan kayu olahan yang disembunyikan di sungai atau tepatnya di bawah air oleh para perambah untuk dibawa keluar dari SM Kerumutan. Untuk mendapatkan itu, setelah mendapatkan itu, tim melakukan pemusnahan terhadap kayu-kayu olahan, kemudian 5 unit sepeda dan para pondok-pondok para perambah kemudian dibakar oleh tim. Sedangkan tersangka AB juga dibawa ke Balai BKSDA di Kota Pekanbaru dan diproses secara hukum oleh penyidik PNS daripada BKSDA. Pelaku juga ditahan di Rutan Polda Riau untuk menunggu proses hukum terhadap pelaku yang ditemukan. Kemudian Tribuners BKSDA juga mengimbau kepada semua masyarakat yang masih melakukan aktivitas ilegal logging, penumbangan kayu secara ilegal di SM Kerumutan untuk segera keluar dari areal SM Kerumutan. Karena selama ini Tribuners SM Kerumutan menjadi objek perambahan ilegal oleh masyarakat dan bukan hanya masyarakat dari Kabupaten Pelawan sendiri, bahkan dari masyarakat daripada kabupaten tetangga seperti yang ditangkap kemarin itu merupakan warga Indragiri Hulu. Selain itu Tribuners hal ini yang menjadi alasan daripada BKSDA melarang Pemda Pelalawan beberapa waktu lalu untuk melakukan pembersihan di Sungai Kerumutan karena menjadi akses masuk bagi para perambah ataupun aktivitas ilegal di SM Kerumutan termasuk perambahan ataupun perburuan satwa liar. Kemudian ke hari ke depan BKSDA akan mengintensifkan patroli dan pengamanan di wilayah SM Kerumutan untuk mengusir para perambah yang masih bertahan di SM tersebut. Demikian laporan kami, kembali ke rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Yohanes Tanjung dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Oknum anggota polisi yang merupakan pemilik gudang solar yang terbakar di Kelurahan Karya Jaya, Kertapati, diamankan oleh Propam Polda Sumsel dan kini ditempatkan pada tempat khusus di Propam Polrestabes Palembang. Hal ini disampaikan Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib. Oknum tersebut yakni diketahui bernama Aibda Safrudin, seorang bintara yang berdinas di Polda Sumsel ini menyewakan lahan yang ada di depan rumahnya kepada seseorang berinisial B. Tempat tersebut disewa Safrudin kepada B dengan biaya sewa 5 juta per bulan. Aibda Safrudin melanggar kode etik profesi polisi dan kode etik dan Komisi Kode Etik Polisi diatur dengan Perpol 7 tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Rahmat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Baik, terima kasih Tirta. Jadi Tribuners dapat kami sampaikan bahwa oknum anggota polisi yang berdinas di Polda Sumsel yaitu Aibda Safrudin, pemilik gudang solar yang kemarin di wilayah Kertapati terbakar pada hari Kamis lalu, kini telah ditahan di Propam Polrestabes Palembang dan berkasnya sedang diselidiki oleh anggota penyidik Polda Sumsel. Untuk Aibda Safrudin sendiri kini ditempatkan di Propam Polrestabes Palembang di tempat khusus selama 30 hari terhitung sejak tanggal 23 September
hingga 22 Oktober mendatang. Dan kini status Aibda Saprudin ini statusnya adalah tahanan di Propam Polrestabes Palembang. Untuk peristiwa ini sendiri terjadi bermula ketika karyawan dari seseorang yang inisial B yang disewakan oleh kepada dari Saprudin, salah satu karyawan mobil tangki tersebut sedang memindahkan solar dari truk tangki ke drum. Silakan dilanjutkan. Ya, sorry, ada. Jadi kejadian tersebut berawal dari seorang karyawan dari B yang sedang memindahkan solar dari truk tangki ke drum. Kemudian tiba-tiba dari mesin pompa minyak tersebut keluar percikan api sehingga api cepat membesar dan membakar gudang dan juga 3 ruko yang ada di sebelahnya. Selain mengamankan anggota polisi, Polrestabes Palembang juga mengungkap fakta baru bahwasannya mobil tangki yang menjadi penyebab kebakaran, awal mula kebakaran, ternyata sudah 4 kali stop di gudang tersebut dan menurunkan 200 liter BBM solar sebelum ia berangkat ke SPBU. Jadi truk tangki tersebut setelah mengambil solar dari tempat pengambilan minyak, dia stop dulu di gudang solar di Kertapati, kemudian menurunkan 200 liter solar di sana. Dan sudah 4 kali dari pengakuan sopir truk tangkinya yang yaitu inisial S yang juga sudah diamankan di Polda Sumsel, itu sudah 4 kali dia menurunkan solar di sana. Untuk pengembangan selanjutnya nanti akan polisi masih mengejar inisial B yang menyewa lokasi tersebut kepada Saprudin. Demikian Firda yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan dari Tribun Sumsel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kombes Pol Muhammad Ngajib, Kapolresta Palembang. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya memberikan penjelasan terkait dengan perkembangan penanganan kebakaran yang terjadi di Kertapati, bahwa hari ini kita sudah mengamankan pemilik daripada kendaraan tangki yang digunakan membawa sejumlah BBM, ternyata mampir atau berhenti di lokasi kebakaran tersebut. Kemudian yang bersangkutan atas inisial daripada S yang berasal dari PT Diandra Karisma Abadi yang ada di Palembang, yang bersangkutan menggelapkan sebagian bahan bakar minyak solar yang dikucurkan atau yang ditinggalkan, yang digelapkan di lokasi tersebut. Nah, pada saat pemindahan solar tersebut dengan menggunakan pompa air, disitulah ada percikan api, sehingga terjadilah kebakaran. Dari hal itu timbullah kebakaran secara besar, secara meluas. Dan perkembangan selainnya itu juga kita sudah melakukan tindakan tegas di sini, sebagaimana perintah daripada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Selatan untuk melakukan penindakan secara tegas terhadap siapapun yang terlibat. Ekspresi senyum dan sikap ramah seorang pedagang elektronik di Glodok City, Anyan, 50 tampaknya tidak sesuai dengan apa yang ia alami saat tempat ia berdagang kini semakin sepi. Pria yang sudah 10 tahun berdagang di Glodok City itu berkeluh kesah adanya pandemi COVID-19 membuat kiosnya sepi. Dengan mengenakan kaos berwarna putih dan oranye sembari menyapu kiosnya, Anyan menceritakan penyebab Glodok City menjadi sepi tiap hari. Bahkan Anyan mengaku jumlah pengunjung di kiosnya saat ini hanya 7 orang dalam seminggu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Leon Wikel yang akan melaporkannya. Silakan rekan Leon. Terima kasih rekan Firda. Ekspresi senyum dan sikap ramah seorang pedagang elektronik di Glodok City, Anyan yang berusia 50 tahun tampaknya tidak sesuai dengan apa yang dia alami saat tempat ia berdagang kini semakin sepi. Bagaimana tidak, pria yang sudah 10 tahun berdagang di Glodok City itu berkeluh kesah adanya pandemi COVID-19 membuat kiosnya sepi.
Dengan mengenakan kaos berwarna putih dan oranye sembari menyapu kiosnya, Anyan berceritakan penyebab Glodok City menjadi sepi tiap harinya. Menurutnya, semenjak pandemi COVID, banyak orang yang beralih ke jualan online. Bahkan Anyan mengaku jumlah pengunjung di kiosnya saat ini hanya mencapai 7 orang dalam seminggu. Mengatakan selama pandemi melanda hingga saat ini hampir 50% kios di Glodok City, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat sudah ditutup. Harapan Anyan hanyalah dilakukan renovasi terhadap Glodok City dari pemerintah. Demikian informasi kembali kepada rekan Firda di studio. Ya, baik, terima kasih rekan Leon dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari seorang pedagang elektronik di Glodok City bernama Anyan. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, ini dengan Bapak siapa, Pak? Koanyan. Usia berapa menurut Pak? Usia 50 tahun ya. Usia 50 tahun. Sudah berdagang di sini sejak kapan Pak kios ini dibuka, Pak? Sejak udah lama sih ya, sekitar 10 tahun lah ya. 10 tahun, Pak. 10 tahun. Nah, ini kan dulu kan Glodok Jaya ini kan terkenal dengan ramainya pengunjung yang beli bahan elektronik itu. Ya. Mungkin bisa diceritakan perbedaan dulu dan sekarang tuh gimana, Pak? Oh, dulu sekarang sih memang sepi ya. Kalau dulu kan memang banyak pengunjung semenjak pandemi. Termasuk juga banyak yang jual online. Nah, jadi pengunjung yang agak sepi ya. Lebih memilih ke online ya semenjak pandemi ya. Gitu. Melihat banyak gedung yang toko yang tutup gitu. Oh, banyak toko-toko yang tutup. Itu karena pandemi ya? 50% ada tutup. 50% ada toko di sini? Ada, 50% ada. Pak, kalau untuk bangunannya sendiri ini kan terlihat kurang terawat nih, menurut Bapak gimana? Apakah itu ngefek ke jumlah pengunjung yang datang, Pak? Biasanya sih nggak pengaruh sih ya. Oh, nggak terlalu pengaruh ya? Oke. Telah terjadi kebakaran tempat usaha atau toko besar seorang warga di Desa Soguo, Kecamatan Bolang Uki, Kabupaten Bolang, Mongondo Selatan. Nama toko tersebut Toko Karya Indah. Kejadian terjadi pada hari Jumat 23 September pagi sekitar pukul 3 dini hari. Toko tersebut habis terbakar dilelap si jago merah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Indra Lapa yang akan melaporkannya. Silakan rekan Indra. Ya, silakan rekan Indra. Ya, baik rekan Firda. Jadi memang benar bahwa baru-baru ini di Kabupaten Bolang Mongondo Selatan itu terjadi masyarakat Kabupaten Bolang Mongondo Selatan dihebohkan oleh toko, salah satu toko yang ada di Wolsel yang cukup besar ya toko ini tersebut, dan itu terbakar. Terus kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat pagi ya, waktu sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah, rekan Firda. Nah, dari kebakaran tersebut semua yang ada di toko, baik isinya dan seluruh ada di dalam toko itu habis terbakar oleh api, rekan Firda. Nah, dari informasi yang diperoleh bahwa kebakaran tersebut itu pihak Polres juga menyelidiki ya adanya kebakaran tersebut, namun diidentifikasi bahwa kebakaran terjadi karena ada diduga seorang oknum melakukan pencurian, dan untuk menghilangkan jejak daripada kebakaran daripada aksinya, sehingga dia melakukan membakar toko tersebut. Nah, kemarin juga sempat ditanya-tanya kepada pemilik toko, baik toko Karya Indah tersebut, bahwa kerugian yang dia dapat ataupun yang dia alami oleh pemilik toko tersebut itu hampir sampai 2 miliar dari isi daripada toko tersebut. Nah, di dalamnya ada beras, rokok, komputer, dan sistem dan lain sebagainya. Nah, itu kejadian pada hari Jumat 23 September 2022 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah. Ya, demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara.
Tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Alak Kota Kupang terbakar dan kebakaran ini sudah berlangsung kurang lebih 1 minggu. Kebakaran tumpukan sampah di TPA Alak ini sudah berlangsung sekitar 1 minggu dan puncaknya terjadi pada Sabtu 24 September. Tumpukan sampah yang sudah hangus terbakar ini dengan ketinggian sekitar 5 hingga 6 meter. Akibat kebakaran tersebut, asap tebal mengepul dan memenuhi sekitar TPA Alak. Tampak petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang bersama petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang sementara berupaya memadamkan api yang masih menyala. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang. Ada Obi Lewan Meru yang akan melaporkannya. Silakan rekan Obi. Ya, baik, terima kasih rekan Firda dapat dilaporkan bahwa tempat pembuangan air sampah yang ada di Kecamatan Alak, Kota Kupang terbakar, dan kebakaran sampah ini sudah berlangsung sejak 1 pekan lamanya. Namun puncak kebakaran terlihat jelas pada Sabtu yang lalu, yang mana sampah-sampah yang diangkut dari dalam Kota Kupang ditumpuk di TPA ini terbakar, dan kebakaran yang terjadi ini juga belum diketahui pasti penyebab kebakarannya. Namun sampah yang ditumpuk kurang lebih 5-6 meter ini habis terbakar karena api yang begitu cepat merambat didukung oleh angin dan juga cuaca panas di Kota Kupang. Namun pihak pemadam kebakaran dan juga bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang langsung mengerahkan mobil tangki dan juga mobil pemadam untuk melakukan pemadaman terhadap sampah yang terbakar di TPA Alak. Beberapa saksi mata yang kami temui di lokasi setempat mengaku bahwa kebakaran sampah itu sudah terjadi 1 pekan lamanya. Namun pada Sabtu tanggal 24 yang lalu, api yang membakar tumpukan sampah itu mulai kelihatan dan cukup menyebar dengan cepat, menghanguskan tumpukan-tumpukan sampah yang ada di lokasi TPA Alak. Sementara itu, para saksi mata yang lain juga mengaku bahwa mereka ke tempat itu untuk mengumpulkan barang-barang bekas seperti besi, kaleng, dan sebagainya untuk ditimbang. Nah, saat kebakaran terjadi, mereka juga agak kesulitan untuk masuk ke dalam tumpukan-tumpukan sampah, sehingga mereka menunggu hingga api yang berhasil dipadamkan oleh pemadam kebakaran dan juga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, barulah mereka bisa masuk ke tumpukan-tumpukan sampah yang sudah hangus terbakar untuk mencari barang-barang bekas atau besi tua untuk kemudian mereka jual. Nah, dan informasi lain yang kami himpun dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang bahwa tumpukan sampah itu terjadi beberapa pekan yang lalu cukup tinggi karena mobilitas mobil-mobil sampah yang mengangkut sampah dari Kota Kupang ke TPA Alak. Dan mereka juga mengaku bahwa proses atau penumpukan sampah yang ada di TPA Alak itu masih dengan sistem atau metode open dumping, yaitu tumpukan sampah atau sampah-sampah yang ada itu hanya ditumpuk saja seperti itu tanpa perlakuan apa-apa. Dan sampai saat ini konfirmasi kami bahwa api yang membakar tumpukan sampah itu sudah berhasil dipadamkan oleh tim dari pemadam kebakaran dan juga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. Demikian rekan Firda yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Obi dari Pos Kupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari saksi mata bernama Mahli Terulaka. Berikut liputannya untuk Anda. Benar itu hari apa yang kita pas malam begitu kita bakar. Kira-kira berapa hari lalu? Ya, sudah 1 minggu. Ya, 1 minggu ya. Lalu kebakarannya parah kapan? Yang dapat tahu? Hari ini atau kemarin? Ya, hari ini. Cukup banyak ya. Setiap hari buat apa? Kalau sudah terbakar begini, agak sulit untuk cari besi ya. Ada nama siapa? Mahli. Ya? Mahli. Mahli? Ya. Mahli siapa? Mahli Terulaka. Terulaka. Ya.
Ribuan warga memadati lokasi pembukaan Festival Tangga Banggo di Kelurahan Siranindi, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut digelar selama 4 hari dan turut dihadiri sejumlah pejabat daerah seperti Wakil Wali Kota Palu Reni Alamadijo dan Bupati Sigi Muhammad Irwan Lapata. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu, ada Fandi Ahmad yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fandi. Iya, baik Firda, Festival Tangga Banggo kembali menyemarakan kawasan religi di Kelurahan Sirani di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Ini merupakan kali ketiga Festival Tangga Banggo digelar setelah 2 tahun sebelumnya sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Meskipun diguyur hujan, rangkaian acara tetap berlangsung dengan sangat meriah dan dihadiri oleh ribuan masyarakat. Pada hari pertama, Festival Tangga Banggo diisi dengan parade budaya oleh kalangan pelajar dan pemuda di Kelurahan Siranindi. Pada kesempatan itu juga ditampilkan tarian pamonte massal yang diperagakan oleh lebih dari 200 siswa SMP se-Kota Palu. Meskipun di tengah guyuran hujan, para penari tetap kompak membawakan tarian pamonte sehingga turut mengundang decap kagum dari masyarakat yang menyaksikan. Selain kedua kegiatan tadi, event tahunan ini juga diramaikan dengan kegiatan lainnya seperti pameran UMKM, pasar murah, dan talk show untuk membahas Tangga Banggo. Tangga Banggo ini merupakan bagian dari sejarah kebudayaan yang ada di Kota Palu, khususnya di Kelurahan Siranindi, dan telah dikenal sejak masa kerajaan. Tangga Banggo merujuk pada sebuah tempat, khususnya baruga, dengan ciri khas berupa tangganya yang bisa dinaikkan dan diturunkan. Baruga inilah yang menjadi tempat oleh raja-raja Palu dahulu untuk bermusyawarah dengan tetua adat ketika membahas suatu permasalahan. Nilai-nilai musyawarah inilah yang terus diangkat dan dilestarikan oleh masyarakat dan Kelurahan Siranindi hingga saat ini. Festival Tangga Banggo berlangsung selama 4 hari, mulai 22 September 2022 dan resmi ditutup pada malam kemarin. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Fandi Ahmad dari Tribun Palu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Wali Kota Parepare Taufan Pawe menutup acara Parepare Culinary Night di Anjungan Cembae, Kecamatan Soreang pada Minggu 25 September. Usai penutupan acara, Taufan Pawe menyumbangkan 2 lagu, yakni Kemesraan karya Iwan Fals dan lagu Sepanjang Jalan Kenangan karya Teti Kadi. Penonton pun terbawa suasana ikut bernyanyi bersama di bawah panggung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Muhammad Yaumil yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yaumil. Baik, rekan kita, baik memang Parepare Culinary Night merupakan salah satu acara yang ditunggu-tunggu khususnya oleh pelaku usaha UMKM lokal Kota Parepare. Nah, acara ini berjalan 2 hari, hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, kemudian di hari Minggu itu ditutup langsung oleh Bapak Wali Kota Taufan Pawe. Dan juga di dalam acara itu Pak Wali menyumbangkan 2 buah lagu yang sudah tadi disebutkan. Nah, kemudian dari segi acara sendiri terdapat ada 22 tenan UMKM yang menjajakan barang dagangannya, maupun ada juga jasa. Selain kuliner, Benersia ada juga salah satu tenan, yaitu tenan dari PLN yang menjajakan kendaraan listrik dan juga peralatan rumah tangga yang berbasis dengan listrik. Nah, Parepare Culinary Night ini memang salah satu kegiatan yang cukup besar setelah pandemi yang dilakukan di Kota Parepare, sehingga disambut baik oleh masyarakat Kota Parepare dan antusiasnya sangat terasa. Selain itu juga acara ini mendorong atau menambah omset dari pelaku UMKM lokal. Nah, dari wawancara juga dengan Pak Wali Kota itu bahwasannya acara ini akan digenjot atau akan dimaksimalkan. Direncanakan bahwa acara serupa akan dilakukan di bulan depan dengan melihat dengan diadakannya bulan depan itu sebanyak 2 kali dalam 1 bulan. Nah, hal ini dilakukan oleh pemerintah kota untuk menggenjot dan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi pelaku usaha UMKM. Nah, seperti itu rekan Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur Muhammad Yamil atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Ketua Panitia Fadila dan juga Wali Kota Parepare Taufan Pawe. Berikut liputannya untuk Anda. Biar bagaimanapun juga eksistensi UMKM memajukannya itu harus didukung dengan atmosfer yang kuat. Atmosfer yang kuat dalam hal ini ya saya sangat apresiasi Dinas Tenaga Kerja dengan TDA semua stakeholder hadirkan acara pada malam hari ini dan sangat bermanfaat dan dirasakan hasilnya oleh para pelaku-pelaku usaha UMKM. Ya. Tadi juga ada rencana untuk menambah lagi. Memang, kalau kita hadir sebagai pemerintah, tentu kemitraan yang paling kuat itu adalah dunia usaha. Saya keliling kurang lebih 20 tenan tadi menanyakan reaksinya sangat positif. Bahkan ingin agar supaya acara seperti ini secara rutin dilaksanakan. Dan yang tidak kalah pentingnya omset dari mereka semua tenan-tenan ini saya tanyakan semua berbicara jutaan-jutaan. Jadi saya minta di Snaker dan didukung oleh TDA coba kita 1 bulan ke depan minggu pertama dan minggu ketiga kita laksanakan kegiatan seperti ini setiap malam Sabtu dan malam Ahad. Nah, kalau respon masyarakat baik, maka di situ tanda-tanda pertumbuhan ekonomi. Baiklah, kalau teman-teman di Parepare Kuliner kita partisipannya di sini ada 22 tenan, terdiri dari 17 tenan kuliner dan 5 tenan ekspor. Dalam hal ini ada fashion dan jasa. Terus kalau apa bedanya ini sama yang di tempat-tempat lain di kota-kota lain? Parepare Kuliner sendiri sesuai dengan program pemerintah kita mendorong untuk pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Terus kalau bedanya kami dengan acara-acara biasanya karena kita memang fokus ke hiburannya, kulinernya dan yang lebih bagusnya lagi karena kita melibatkan seluruh UMKM lokal yang ada di Parepare tadi. Tidak ada partisipan yang dari luar Parepare. Bagaimana melihat antusias masyarakat ini? Karena kalau antusiasnya kita lihat begitu luar biasa. Mungkin karena selama ini karena adanya COVID, akhirnya banyak acara yang tidak pernah terlaksana dan ini merupakan salah satu acara yang bisa dikatakan awal-awal untuk pasca COVID-nya. Jadi mungkin itu yang membuat acara ini begitu ramai sampai hari kedua ini. Kalau diperkirakan perputaran ekonomi selama satu hari itu berapa? Kalau untuk kemarin, kalau untuk hari ini sayangnya kita belum dapat datanya. Kalau untuk kemarin itu di atas 100 juta kalau untuk total perputaran ekonomi yang ada di acara ini ya. Ini kan rame Om. Terus apakah ada acara selanjutnya lagi atau ditindaklanjuti lagi? Kebetulan acara Parepare Kuliner ini memang pertama kali kita adakan di Parepare. Sementara kalau di Makassar kan Makassar Kuliner itu sudah ada dan itu luar biasa antusiasmenya. Harapan kami seperti itu dan kita selalu ingin supaya acara ini bisa kita adakan 3 sampai 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Bagian depan mimbar gedung gereja GMIM Anugerah Wilayah Bitung 13 Asabri 2 Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara tampak berbeda. Sejumlah hasil pertanian dan hasil pekerjaan seperti pisang, kelapa, mangga, singkong, pepaya, alpukat diletakkan di samping kiri dan kanan mimbar. Ada pula aneka kue basah dan menu makanan lainnya diletakkan di atas meja depan mimbar serta ikan cakalang segar di dalam cold box. Tak hanya itu, mimbar tempat hadim memimpin jalannya ibadah dihias dengan kue dodol. Hasil pertanian pekerjaan dan hasil lainnya diberikan oleh sejumlah jemaat dan pelayanan khusus di ibadah Minggu pengucapan syukur Jemaat GMIM Anugerah Wilayah Bitung 13 Asabri 2 Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Ibadah Minggu pengucapan syukur dipimpin Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Bitung 13, Pendeta Maksi Mantou dalam kesehariannya
sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Bukit Kasih Krian Permai. Pengucapan syukur serentak di hari Minggu pada 25 September yang digelar seluruh kabupaten kota sesulut masih dalam hari ulang tahun ke-52 Provinsi Sulawesi Utara. Acara pengucapan syukur merupakan tradisi etnis Minahasa, di mana orang Minahasa menyiapkan makanan dan minuman mengundang kerabat hadir untuk santap kasih bersama. Mereka mengucap syukur atas berkat Tuhan yang sudah menganugerahkan hasil panen. Dan di Sulawesi Utara, tradisi tersebut masih terus terpelihara hingga saat ini. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa, Anugerah Pendeta Grace Monggau. Kirim anugerah merayakan ibadah pengucapan syukur yang telah dilayani oleh Ketua Wilayah, Bapak Pendeta Maksimanto, Master Teologi. Dan sesudah ibadah ini, sebagaimana yang disampaikan di warta jemaat, bahan-bahan masak mentah yang dibawa oleh Pelsus jemaat kita akan peruangkan dalam rangka membantu kegiatan pelayanan di jemaat, baik pembangunan fisik maupun pembangunan pelayanan. Dan karena itu ini sudah dihargakan, jadi ada DP harga. Jadi silakan jemaat untuk melihat-lihat apa-apa yang saudara mau beli. Jadi dimohonkan, saya kira ini sudah disampaikan di warta kolom bahwa hari ini kita akan melelang. Jadi diharapkan saudara-saudara. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Distribusi sembako untuk kebutuhan ribuan masyarakat Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan yang terisolir akibat bencana longsor berakhir pada Minggu 25 September sore. Sebelumnya longsor di Krayan Selatan yang terjadi pada Senin 5 September lalu membuat jalan penghubung antar Krayan ke Krayan Selatan sepanjang 200 meter terputus. Sementara akses jalan tersebut selama ini digunakan untuk mendistribusikan bahan makanan dan bahan bakar minyak yang berasal dari Longbawan kini terhenti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Felis. Halo rekan Felis. Halo rekan Felis, bisa mendengar kami dari studio? Halo. Ya, silakan dengan laporan Anda, Felis. Halo, rekan Felis. Ya, halo Firda. Ya, silakan dengan laporan Anda. Baik, Tribuners dan Firda di studio, dapat saya laporkan bahwa distribusi sembako untuk kebutuhan ribuan masyarakat Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan yang terisolir akibat bencana longsor pada hari Minggu berakhir pada hari Minggu kemarin tanggal 25 September, dan sebelumnya longsor di Krayan Selatan terjadi pada Senin 5 September membuat jalan penghubung antara Krayan ke Krayan Selatan sepanjang 200 meter terputus. Sementara akses jalan tersebut selama ini digunakan untuk mendistribusikan bahan makanan dan bahan bakar minyak yang berasal dari Longbawan Krayan. Dan karena faktor longsor membuat distribusi baik itu bahan makan maupun bahan bakar minyak atau BBM terhenti sampai saat ini. Kasubit Penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Hasanuddin mengatakan bahwa kemarin terakhir pendistribusian sembako untuk sebanyak 2.150 jiwa dari 537 kepala keluarga yang terisolir akibat bencana longsor di Krayan Selatan. Pendistribusian sembako dilakukan menggunakan pesawat charter Smart Aviation tipe Pilatus dari Malino dan landingnya ataupun mendaratnya di Longlayu, Krayan Selatan. Namun pada hari kemarin landingnya tidak di Longlayu melainkan di Longbawan, Krayan Induk dengan memuat sebanyak 787 kg sembako.
Dan menurut pria yang kerap disapa Hasan itu, setelah tiba di Longbawan, sembako diangkut menggunakan kendaraan mobil menuju Longlayu. Setelah tiba di ujung jalan yang longsor, sembako kemudian dipikul dengan bantuan personel BPD, TNI dan juga Polri. Sebelumnya juga yang di charter itu hanya 7 kali penerbangan ataupun 7 kali flight, namun ternyata ada bantuan yang overload ataupun barang bantuan yang melebihi dari yang sebelumnya di charter, sehingga bantuan terakhir itu dikirim menggunakan kargo lewat Longbawan karena informasinya tidak ada pesawat kargo yang ke Longlayu. Kemudian saat ini menurut Kepala Pelaksana BPD Nukan Arif Budiman mengatakan bahwa situasi di Krayan Selatan masih terisolir dan belum ada perubahan. Namun karena berhubung dengan distribusi sembako sudah berakhir kemarin, sehingga fokus yang dilakukan hari ini yaitu perbaikan ataupun pembukaan akses jalan baru, mengingat jalan yang sudah longsor tersebut tidak bisa dilakukan perbaikan lagi, sehingga harus dibuka kembali akses jalan baru untuk menghubungkan Longbawan dengan Krayan Selatan begitu. Dan juga informasinya juga sampai hari ini distribusi BBM ke Krayan Selatan itu masih untuk kebutuhan PLN, dan itu pun masih jumlahnya terbatas, sehingga listrik di sana nyalanya dari pukul 6 sore sampai pukul 12 malam saja. Dan juga jaringan telekomunikasi hanya 6 jam aktifnya per hari. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Felix dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kasubit Penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nunukan, Hasanuddin. Berikut liputannya untuk Anda. Selamat siang, salam tangguh, salam kemanusiaan. Izin kami melaporkan untuk kegiatan pada siang hari ini. Ini adalah merupakan penerbangan atau flight ketiga pada hari ini, dan merupakan penerbangan terakhir dari seluruh barang bantuan logistik seberat 4,9 ton yang dibawa sejumlah 7 flight sejak hari Senin kemarin. Adapun barang-barang yang tersisa dari seluruh barang yang ada masih kita terjadi overload sekitar hampir 500 kilo, dan ini akan segera dikirim, namun menggunakan armada lain, yaitu direncanakan menggunakan Smart Aviation juga tipe Caravan, namun melalui bandara Longbawan, dan selanjutnya akan diteruskan menggunakan jalur darat ke Longlayu. Mengingat keterbatasan yang kami miliki dan hanya bisa mampu untuk menerbangkan 7 kali pengiriman logistik, sehingga sisa logistik yang tidak bisa terangkut akan dikirim melalui Longbawan dengan penerbangan yang lain. Oh my god, kenapa main semprot-semprot? Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Setelah ini masih ada program live update Travel Tribun News yang akan dipandu host Ariska. Dan akhirnya saya Firda Nanda beserta kru penugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari pedangdut senior tanah air. Keseruan Inul Daratista tampil bersama suami di atas panggung. Usai 3 tahun imbas pandemi, Inul Daratista akhirnya kembali manggung di perhelatan Pesta Pora pada Jumat 23 September 2022. Bagi Inul Daratista, momen balik ke panggung setelah absen akibat pandemi bak pecah telur. Pemilik goyang ngebor ini belak-belakan sudah tak kuat menahan rasa rindunya untuk tampil di atas panggung lagi. Antusias pelantun masa lalu itu makin membuncah lantaran aksi panggungnya ditemani sang suami Adam Suseno. Padahal sudah 13 tahun Adam Suseno tak pernah menemani Inul manggung. Apalagi sang suami bahkan sekadar menemani tapi ikut tampil di atas panggung di hadapan ribuan penonton. Tampilnya Adam Suseno di atas panggung pun sempat bikin penonton heboh. Ditambah belum lama ini Adam Suseno dikait-kaitkan dengan vokalis Maroon 5 Adam Levine yang kepergok selingkuh. Berikut wawancara dengan Inul Daratista. Luar biasa nih di Pesta Pora. Ya, alhamdulillah. Ya seru aja sih karena kayak telur pecah gitu ya, karena 3 tahun, hampir 3 tahun ya yang ini kita kayaknya menahan gejolak eksistensi yang memang harus pecah gitu. Jadi ya aku luapkan di Pesta Pora kemarin. Emang kangen banget ngebor di depan banyak orang seperti itu. Ya kangen lah, karena itu kan jiwa saya ya. Jadi saya nggak bisa suruh hilangkan gitu. Ketika kita dikasih stempel multi talenta itu, orang datang ke situ mau nonton siapa? Nonton Inul. Mau nonton siapa? Nonton Inul gitu. Kebetulan Mas Adam kemarin juga dipepet-pepet sama Adam Levine ya. Aku suruh nemenin gitu. Jadi ya seru aja. Ya alhamdulillah dapat respon yang bagus dan penampilan aku kebetulan ada yang ngasih booster. Suami saya nungguin, biasanya tuh nggak pernah. 13 tahun ketika anak lahir sampai kemarin itu biasanya dia nemenin aja gitu. Karena anak sekarang udah gede, nggak mau ditemenin ya bapaknya tak seret lagi tuh nemenin aku konser gitu. Baru ini baru pertama kali kemarin itu sejak anak kita lahir, selama 13 tahun ini aku nggak pernah nemenin. Sebelum Ivan lahir selalu sama setelah Ivan lahir udah nggak nemenin lagi selama 13 tahun, baru kemarin malam itu nemenin. Kenapa mungkin Mas Adam nemenin Mbak Inul? Karena kan Ivan sudah besar, udah bisa ditinggal. Dari sekarang udah mulai bisa ditinggal. Kebetulan kemarin memang Ivan tidak ikut karena ada tugas sekolah. Gimana lihat penampilan Mbak Inul kemarin? Lihat juga. Iya, gimana lihat penampilannya? Senang juga, Ivan juga senang dapat respon dari penonton khususnya. Senang juga sih. Mas Adam mungkin euforianya kemarin jadi banyak fansnya nih di Pesta Pora. Gimana nih Mas Adam? Apa dengan ngefans, yang penting jangan jadi suami, jangan jadi istrinya lah. Cuma satu aja. Ya senang juga karena kan tidak menyangka ternyata penggemarku lebih banyak dari penonton. Mbak Inul gimana melihat Pesta Pora? Sementara kan Pesta Pora itu banyak penontonnya anak-anak muda. Ya aku menyesuaikan aja sih kemarin tuh karena kan excited banget ya dapat kesempatan ketika begitu banyak anak-anak band, anak-anak indie semuanya dapat kesempatan, terus aku di situ masuk sebagai genre musik yang berbeda gitu. Jadi memang aku benar-benar memberikan yang terbaik, terus bisa masuk di kalangan anak-anak muda milenial gitu. Apalagi lagu-lagunya aku, terus penampilan dan juga fashion itu semuanya aku pikirin, terus bandnya juga harus seperti apa, karena kan ini juga namanya dangdut, tetap harus ada hebohnya juga gitu biar diterima responnya. Ternyata luar biasa gitu, anak-anak muda suka dangdut gitu. Mbak Inul mungkin kemarin juga banyak dari penonton yang histeris manggilin Mas Adam gitu sebelum masuk panggung, ini gimana sekarang? Aku ya sempat agak jealous juga sih, wah bojoku ini bentar lagi nyanyiin aku gitu.
Tapi udah biasa. Bapak, karena kan kita kerja bareng ya. Yang penting kan cuannya masuk ke sini bukan ke sini. Berarti besok bakal ngajak Mas Adam lagi. Insya Allah sih kayaknya pekerjaan saya kalau untuk konser-konser, untuk keluar kota atau show-show sekarang bisa sama Mas Adam ditemenin jadi booster lah gitu. Biar saya di panggungnya semangat gitu. Dari TikTok sekarang ke panggung juga barengan terus berarti. Ya pokoknya semuanya bareng-bareng lah, karena kan dulu sebelum ada anak kan juga bareng-bareng terus, nggak pernah pergi, nggak pernah ninggal-ninggal. Bahkan konser dari pagi sampai malam pun kalau di daerah juga dia yang nemenin, kadang tidur di mobil, dia nungguin aku kalau capek. Terus seru deh, terima kasih. Bun, kalau gaya Mas Adam sendiri yang dandanin Mbak Inul apa Mas Adam sendiri sih? Aku ya dandanin dia juga lah, namanya suami kan nggak mungkin aku cantik sendiri, bojoku elek tua kan nggak mungkin. Jadi aku dandanin, kalau aku ke salon dia tak ajakin biar kelihatan fashion sama-sama ya. Nyari uangnya kan aku juga ditemenin dia, itu kan nggak mungkin aku meres tenaganya doang kan, aku harus ngajakin dia fashion, memberikan yang terbaik lah, namanya juga istri ya, cari uang juga buat keluarga gitu. Jadi makan ya aku jagain, vitamin semuanya aku jagain biar tua. Berita selanjutnya datang dari artis Raffi Ahmad beberkan kondisi terkini neneknya. Kabar kurang menyenangkan datang dari keluarga presenter kondang Raffi Ahmad. Kondisi kesehatan nenek Raffi Ahmad alias Mami Popon sedang menurun hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Ibu Raffi Ahmad yakni Ami Konita mengunggah kondisi terkini Mami Popon melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 25 September 2022 kemarin. Mami Popon kini dirawat di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta. Terlihat Mami Popon terbaring di atas kasur rumah sakit dan ia pun nampak dibantu dengan alat pernapasan. Ami Konita hanya bisa pasrah dan berdoa atas kesehatan nenek Raffi Ahmad tersebut. Berikut wawancara dengan Raffi Ahmad. Cuma diketawain sama Kak Gigi juga gimana itu? Enggak, karena pas itu JR mereka udah pada di situ, jadi mereka udah ngeliat. Jadi pas JR tuh nggak boleh ketawa pokoknya, guanya nggak boleh ketawa. Jadi mereka sengaja mau bikin gua ketawa. Jadi tapi gua nggak lihat kanan kiri, ngeliat ke depan aja gitu. Gimana mungkin akhirnya bisa liburan juga sekalian sama keluarga? Ya sekalian kerja, sekarang liburan. Lumayan sih kemarin ngajakin Rafathar jalan-jalan sama Rayansa ke Orlando, jadi main di Disneyland gitu. Rayansa ketemu banyak fans dia di sana gimana? Iya, cuma kan dia nggak ngerti apa, pelangap-pelongo doang. Katanya ada rencana planning mau punya anak bayi. Ya pengen, mudah-mudahan lah, cuman kan ya namanya juga berusaha supaya tahun depan ada anak lagi. Kemarin ada Apa aja lah kita mah, laki-laki mau perempuan. Ada tragedi kata koper hilang, itu gimana sih ceritanya? Tahu, aku kalau ngurus koper tuh bagian gigi gue, pokoknya kalau liburan aku terima beres. Tapi udah ketemu belum sih ya? Oh iya, aku baru dikabarin ini baru tadi pas syuting ayahnya Dimas Bam ya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita, mudah-mudahan ayahnya Dimas almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini baru dikabarin itu lagi syuting. Tapi kan sempat dimimpiin juga sih Arif itu. Apa? Dimas. Sama siapa? Sama ayahnya Arif. Ayahnya aku udah meninggal. Iya, Dimasnya. Oh, aku nggak tahu, aku belum ketemu Dimas lagi. Udah sebulan lebih nggak ketemu karena kan sebelum berangkat ke Amerika stok syuting, terus pergi belum sempat ketemu. Ini ada rencana mungkin? Aku hari ini mau rekaman dulu, habis rekaman mau jenguk nenek aku dulu, mungkin nanti baru ke sana. Kondisi Mami Popon sendiri gimana mungkin? Mami Popon ya lagi yang namanya udah sepuh sih. Berapa sih usia? Aku juga belum tahu, belum ngeliat secara langsung, cuman usianya udah 88. Jadi ya sekarang lagi drop lagi di rumah sakit lagi, makanya kemarin kan pengen langsung jenguk pas, tapi kan baru nyampe jam 7 kan aku PCR dan lain-lain dulu. Ya alhamdulillah sih tadi dikasih tahu, alhamdulillah udah negatif. Ini juga belum tidur, tapi tadi kan syuting dulu, nanti siangan ke sore baru. Tapi emang pulang cepat dari Amerika karena Mami Popon ya? Emang pas juga sih waktunya, memang udah harus pulang. Tapi bukannya si Rafathar mau extend juga ya? Enggak lah, dia juga udah cukup sih, liburannya udah cukup. Karena Rafathar sih masih libur seminggu, sekolahnya baru minggu depan masuk. Reaksi sedikit dong ini.
Nggak kita mungkin seperti apa sih? Iya, ini zaman dulu. Jadi yang ngelipat serbet. Ini ada juga, taruh. Ya udah, aku jalan dulu. Thank you. Seprajim. Ini kita doain aja, kita doain. Semoga cepat sembuh. Tapi ada ketakutan sama kan ada sendiri apalagi mirip banget. Berita selanjutnya datang dari Roro Fitria, sudah rela pernikahannya kandas. Pemain film Roro Fitria ikhlas apabila perkawinannya yang baru seumur biji jagung itu terancam kandas melalui perceraian. Sidang perdana perceraian Roro Fitria dan Andre Irawan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 27 September 2022. Bagi Roro Fitria, perceraiannya ini akan menjadi hal terberat dalam hidupnya. Meski tidak mudah menghadapinya, Roro Fitria mengaku ikhlas jika pernikahannya harus berakhir melalui perceraian. Seperti diketahui, Roro Fitria dinikahi oleh Andre Irawan pada 21 Desember 2021 lalu. Roro Fitria bahkan baru saja melahirkan anak laki-laki bernama Muhammad Sultan Al-Fatir pada 26 Agustus 2022 lalu. Berikut wawancara dengan Roro Fitria. Dengan adanya Yayasan Hati Harapan Jakarta ini merupakan suatu diskusi yang sangat bagus, dan saya tidak berpikir dua kali ya, namun pikir panjang ketika Mas Teguh menawarkan kepada tim kami untuk bisa bersinergi, berkolaborasi, dan alhamdulillah hari ini saya hadir dan saya senang sekali atas kepercayaannya. Dan juga kalau menilik persoalan saya pribadi sih ya tidak tentu saya menampilkannya pasti kepikiran, apalagi menjelang hari Selasa saya berharap ya mungkin dengan adanya saya berkegiatan sosial bersama Mas Adi dan juga Mas Teguh dan teman-teman yang lain, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang lebih lapang lagi untuk kepentingan saya pribadi, khususnya permasalahan saya. Jadi apa yang ikut Cina Satria itu jadi aturan untuk sedangkan ada etap seperti itu. Alhamdulillah sih ya, ya sangat membantu ya, kita bisa bersama suatu aksi sosial bersama Bapak Ibu juga, jadi senang banget. Jadi yang biasanya saya selalu yang saya pikirin itu sama tim lawyer saya pasti bisa mungkin gugatan terus gitu, sekarang agak relax nih hari Minggu, jadi senang banget. Bener sih agak ini membelokkan jelasnya sedikit. Iya. Bapak itu sendiri ya hijrah juga itu aksi sosial ya, mungkin nanti udah banyak kegiatan lain seperti apa? Sebenarnya saya kesini mendukung sangat ya, karena saya juga baru tahu dari semalam itu ini yayasan apa ini soal membantu orang miskin dan anak yatim gitu ya. Jadi alhamdulillah karena kegiatannya insya Allah baik, jadi saya dukung gitu. Terus terang saya udah gak eksis lagi, memang sengaja untuk berani dari ini. Tapi untuk mendukung sesama ukhuwah Islamiyah untuk kebaikan itu baik sekali, insya Allah. Dan semoga ini kedepannya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih. Terima kasih. Oke, untuk promosi kita Hidup nggak permainan ya. Iya, kalau kita sebagai laki hidup khususnya kita berseni peran, cuman kalau hidup kita pribadi bukan seni peran. Tidak mudah bagi dari awal kita menurut ke belakang. Bagaimana
lalu kemudian saya memutuskan tidak memutuskan betul sekali untuk siap. Oke, dan langsung saja masih ada hadiah buat adik-adik di sini. Kalau yang kita bagi-bagi aja dulu ya, dari menunggu pembayaran sembako. Kemudian adik-adik di sini yang bisa jawab pertanyaan dari kakak, kasih hadiah langsung. Cinta kasih dan juga dirinya sehingga hadirlah sang buah hati 9 bulan 10 hari itu waktu yang Yuk. Situasi pasangannya itu sama dan menarik suatu kesimpulan yang sudah tidak dengan trauma jadinya dengan pasar sendiri siap kalau ketemu kemarin kita tahu provokasi dari ada kelompok bertemu dan atau pas rumah kalau punya Beatria dibikin Gue juga nggak tahu. gimana nih kita mengingat bahwa waktu lalu Bacalah. terganggu deh bisa dikecilin Tahu nggak saya? kan acara resminya udah selesai Bisa. atau pegangin deh boleh si kakaknya udah dibentuk. Berita selanjutnya datang dari pasangan artis Amar Zoni dan Iris Bella, ceritakan kecemburuan anak pertamanya kepada sang adik. Iris Bella dan Amar Zoni tengah menikmati perannya sebagai orang tua baru yang dikaruniai anak kedua. Seperti diketahui, Iris Bella melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan pada Selasa 23 Agustus 2022 lalu. Anak kedua Iris Bella dan Amar Zoni itu pun diberi nama Ara Putih Sabai Akbar. Tak disangka, rupanya kelahiran Ara Putih Sabai Akbar malah mengundang rasa cemburu sang putra sulung Air Rumi Akbar. Bahkan Iris Bella mengaku sempat harus bersembunyi dari sang putra setiap kali akan menyusui putrinya. Namun begitu, Iris dan sang suami memahami bahwa kecemburuan Air Rumi lantaran anak pertamanya itu masih terkejut dengan kehadiran sang adik. Secara perlahan, kecemburuan Air Rumi meluntur seiring perkenalannya dengan sosok sang adik. Artis berdarah Belgia ini pun menyebut karakter putra sulungnya itu sangat mirip dengannya. Berikut wawancara dengan Amar Zoni dan Iris Bella. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun anak kami yang Air Rumi yang kedua dengan tema Cars Racing, yaitu kesukaannya Bang Air, mobil-mobilan cars. Dan alhamdulillah kita senang banget karena hari ini tuh kedatangan tamu, keluarga, teman-teman, dan teman-teman artis juga rame banget. Jadi ya kita senang ya. Dan ternyata kayak begini ya rasanya punya ulang tahun pesta anak gitu. Rasanya kayak baru kemarin ya, rasanya itu waktu cepat sekali berlalu. Dan sekarang Air udah 2 tahun dan ngelihat tadi teman-teman kayak Roger, terus lain-lain lah semuanya ya. Ini karena tahun lalu kan masih pandemi, masih berasa gitu ya, jadi nggak banyak yang bisa datang waktu ulang tahun Air yang pertama. Sekarang kedua tuh lebih banyak yang datang ramai, terus Air juga sekarang kan sudah sekolah, jadi tadi banyak teman-teman sekolah juga ada guru-gurunya juga, jadi kayak rasanya lebih meriah ya. gimana sih kan menyiapkan temanya ini kan balapan nih, ada tema dari Air sendiri yang mau atau kakak yang pilih? Kemilihinnya kayaknya mamahnya. Enggak kok, emang anaknya suka kok. Iya, karena mamahnya. Nggak mungkin anak yang ngomong langsung ya kan. Aku mau yang sampai racing gitu. Tapi emang Air suka banget mobil-mobilan, nggak tahu emang nurunin dari bapaknya kali ya. Dia seneng banget mobil-mobilan dan mobil-mobil kartun kan adalah cars, itu kesukaan dia. Jadi makanya kita memilih temanya itu supaya dia seneng gitu. Berharap dia nggak akan takut waktu masuk ke pesta ulang tahunnya, tapi alhamdulillah kekhawatiran kita tadi takutnya dia akan nangis, takut ketemu banyak orang, ternyata enggak ya. Awalnya kalau yang pertama kan begitu ya, pertama dia kan agak orang yang selamat ulang tahun, nangis. Sekarang nggak nangis, cuman agak terpukau ya. Kaget awalnya, tapi abis itu happy dia mau, dia willing, jadi senang.
Ini mengundang berapa banyak tamu undangan? Lumayan banyak sih ya. Ini cukup, menurut saya pesta anak umur 2 tahun cukup meriah sekali ya. Iya. Gak nyangka juga kita bakal banyak yang datang. Jadi kita senang. Kasih kado apa nih? Kasih kadonya pesta ulang tahun yang meriah ya. Kasih kadonya untuk dari kita. Dari kita untuk air, kasih kadonya ya semua dedikasi kita untuk membangun dia supaya jadi anak yang baik. Kirain karena kado hadiah yang harganya fantastis ketika mungkin kita orangnya sangat sederhana kok. Bahkan suami itu juga beliin hadiah untuk anaknya, untuk Airuni ke pasar ya. Iya, pasar gembrong. Lebih murah kan harganya ya. Jadi memang kita sederhana kok. Memang lebih mementingkan yang masa depan. Apalagi saat ini kan Airuni ya baru 2 tahun belum paham betul apa yang diinginkan. Jadi ya kita celebrate aja kadonya kali ini. Kalau kado itu kan bukan kebutuhan premier ya. Kalau premier itu yang paling penting. Tentunya kita prioritasin, kita nggak masalah. Kayak air sekolah masih umur sekarang masih umur 2 tahun, tapi kita udah memberikan sekolah pendidikan yang arah luar negeri gitu kan, yang terbaik. Tapi kalau untuk kado kita nggak mau ngasih hal-hal yang terlalu dimanjakan. Jadi ya pinter bagaimana memprioritaskan yang mana dulu dan Perkembangannya sendiri seperti apa? Airuni sekarang udah sangat bisa socialize ya sama teman-teman gitu, karena sekarang dia sudah masuk sekolah, udah mulai banyak kosakatanya, lagi belajar berbicara gitu, terus sudah bisa mandiri. Dia bicaranya 2 bahasa lagi, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Udah gitu dia mandiri, udah bisa belajar main sendiri gitu, terus udah bisa bersih-bersih gitu. Jadi udah kita terapkan nggak dimanjakan. Berita selanjutnya datang dari Aditya Zoni yang lebih protektif terhadap istrinya. Aditya Zoni kini bersikap lebih protektif dan siaga kepada istrinya Yasmin O. Aditya Zoni mulai mengontrol makanan yang dikonsumsi oleh sang istri. Tak hanya lebih protektif, Aditya Zoni juga lebih siaga. Ia pun telah mempersiapkan diri untuk siaga saat nantinya harus begadang. Meski tengah hamil 7 bulan, tetapi Yasmin O mengikuti Aditya Zoni ke lokasi syuting. Di sisi lain, Aditya mengaku kini Yasmin tak bisa ditinggal. Meski Aditya meminta dirinya di rumah saja, tetapi Yasmin memutuskan untuk ikut ke lokasi syuting suami. Di sisi lain, Aditya baru pulang dari syuting saat tengah malam dan Yasmin mengaku tak ada pantangan apapun dari dokter selama kehamilannya. Berikut wawancara dengan Aditya Zoni dan istri. Jadi kamu nanti maunya proses normal atau sesar mungkin? Udah ada rencana? Kalau aku sih insya Allah kalau bisa maunya normal. Tapi itu kan tergantung kondisi juga. Kita nggak bisa harus normal gitu, maunya normal ya udah. Tapi itu tergantung kondisi kitanya dan dede baiknya. Misalnya kalau bisa normal ya. Ya, hamil kayak gini lebih bawel nggak sih? Mungkin dari segi lebih protektif dari maksudnya sama Yasmin atau yang udah kandungan udah bisa? Sudah pasti. Memang sangat-sangat iyalah protektif banget ya, gitu. Karena kan memang kita juga harus kontrol juga gitu loh, makannya Yasmin, terus vitaminnya, terus nutrisinya harus kita kontrol juga sebagai suami gitu kan. Kakek neneknya gimana? Gimana? Kakek neneknya? Wah, excited banget ya, karena kalau dari keluarga kamu cucu pertama mama kamu ya? Iya, cucu pertama dan cicit pertama nenek aku. Nah, jadi luar biasa sih, seneng banget alhamdulillah dari keluarga Malaysia juga ya. Gitu sih. Dan berarti mereka nanya-nanya nggak misalkan update soal kondisi? Oh iya. Setiap malam ya kita teleponan ya? Di telepon terus. Sama mama. Kalau udah Malaysia akan datang nanti? Insya Allah akan datang. Iya. Insya Allah. Keluarga aku, orang tua aku datang. Iya. 7 bulanan bakal ada yang 7 bulanan juga nggak Pak? Udah, baru kemarin. Baru tanggal 22. Baru tanggal 22 kemarin kita ngadain acara 7 bulanan. Dan sekarang ya
selesai. Tunggu lagi Iya. kelahiran. Tinggal lahiran. Kan kalian tinggal menunggu 2 bulan lagi. Iya. Kalau ada pantangan-pantangan nggak sih dari dokter? Nggak ada sih, kata dokter ya jalani biasa aja gitu. Dan Tapi jangan terlalu capek. kontrol aja, jangan capek-capek gitu. Yang Kalau- penting teratur lah. Kalau trimester 1 dan 2 kemarin boleh sebulan sekali, tapi sekarang kita check up-nya harus 2 kali sebulan ya. Oh enggak, 2 kali seminggu. Wow, itu 2 kali seminggu. Enggak, sekali seminggu. Sekali seminggu, Iya, berarti jadi- 4 kali iya, 4 sebulan. kali 4 kali sebulan. Gitu. Jadi ini suami siaga. Pasti dong, siap dong jadi suami siaga kan. Apapun yang dibutuhin sama Yasmin dan Baby kan harus siap. Siap gadang ya. Jadi kalau kerja dibawa juga, diajak juga enggak? Kebetulan Yasmin sangat pengen banget ngeliat orang syuting ya. Mungkin nanti Baby jadi aktor nanti kali ya. Karena nggak bisa ditinggal juga kan. Walaupun nanti ada suster juga yang jagain Yasmin ya. Gebut aja di rumah gitu. Bosan di rumah. Berarti masih sering ngajak. Iya, sering ngajak ya. Nggak diajak sih, malah disuruh di rumah, tapi akunya mau ikut. Iya. Karena bisa ditinggal juga kan, jadi ya udah nggak apa-apa. Soalnya kalau syuting itu kan lumayan lama sampai tengah malam ya. Iya betul. Yasmin kepikiran juga sama Kak Iris yang notabene memang sudah lahirkan, mungkin kasih input nggak Kak Iris ke Yasmin sharing? Oh saran. Iya, ada sih emang ada beberapa yang kalau aku nggak tahu gitu aku tanya ke Kak Iris gitu, dan Kak Iris juga menyarankan yang baiknya gimana gitu dan apa yang pasti. harus kita menghindar. Iya, betul, pasti. Itu sih. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Next akan menjadi bapak, Ya. ayah, suami siaga juga buat istri, gimana mental sendiri kesiapan? Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.
Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Senin 26 September 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung oleh reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, beberapa waktu lalu owner Kampung Melon Napote mendapatkan bantuan dari Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Uniar, yakni berupa website profil sistem penjualan melon Tribuners. Pasalnya bantuan ini diberikan untuk mengedukasi pengunjung sekaligus sebagai media branding Kampung Melon Napote Kabupaten Semarang agar lebih dikenal masyarakat. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Kuswanto Ferdian dari Tribun Madura. Silahkan rekan Kuswanto. Baik, selamat siang rekan Ariska, bersama dengan saya, reporter tribunmadura.com di Kabupaten Pamekasan. 2 hari lalu, LPPM Unira, Universitas Madura, memberikan bantuan berupa alat penyiraman otomatis dan juga memberikan bantuan website untuk Kampung Melon Napote yang ada di Kabupaten Sampang. Nah, diberikannya alat penyiraman otomatis dan juga website penjualan melon ini diberikan karena pada saat Kampung Melon Wisata Kampung Melon Napote ini didirikan sejak tahun 2016, owner dari Kampung Melon Napote ini bercerita kepada Unira, Universitas Madura, bahwa mereka tidak memiliki alat penyiraman otomatis yang berbasis digital. Nah, mereka biasanya ketika menyiram tanaman melonnya, itu biasanya menggunakan tenaga manusia. Namun saat ini setelah diberikan bantuan alat penyiraman otomatis oleh LPPM Universitas Madura, mereka tidak lagi bersusah payah untuk menggunakan tenaga manusia ataupun jasa manusia ketika hendak ingin melakukan penyiraman terhadap puluhan ataupun ratusan melon yang sedang mereka tanam. Nah, fungsi dari penyiraman alat otomatis di Kampung Melon Napote ini bisa diakses ataupun bisa dioperasikan melalui handphone. Pemilik ataupun owner dari Kampung Melon Napote cukup mengoperasikan melalui handphone digital, baik bisa dikontrol melalui rumahnya. Berapa kali dalam sehari hendak melakukan penyiraman itu juga bisa diatur. Nah, rencananya Sistem penyiraman otomatis ini akan mulai difungsikan pada pekan depan, begitu pula website penjualan melon ini juga akan difungsikan pekan depan. Secara simbolis, 2 alat ini sudah diserahkan oleh pihak LPPM Universitas Madura melalui dari dosen teknik informatika yang pada saat itu langsung diberikan oleh Bapak Muhammad Soleh. Nah, mengenai dengan sistem penjualan melon ini, itu untuk memudahkan para pengunjung ataupun para wisatawan yang ada di luar kota untuk mengecek secara langsung ada berapa jenis melon yang ditanam, berapa Kampung Melon Napote sih, sehingga mereka bisa mengakses langsung melalui website informasi tersebut. Nantinya di website tersebut juga akan tersedia mengenai jenis dan juga harga yang akan mereka bayarkan ketika hendak membeli melon di Kampung Wisata Melon Napote ini. Nah, beberapa waktu lalu juga Kampung Melon Napote ini juga dikunjungi oleh Pak Sandiaga Uno, Menparekraf. Waktu itu Pak Sandi langsung berkunjung ke Kampung Melon tersebut, langsung merasakan bagaimana sensasi memetik melon langsung di Pulau Madura yang sebelumnya tidak disangka-sangka oleh banyak orang bahwa akan berhasil melon itu tumbuh di Pulau Madura. Nah, nantinya berkenaan dengan website yang diberikan oleh LPPM Universitas Madura ini, di setiap melon itu nantinya akan dikasih yang namanya barcode. Nantinya para pengunjung ketika hendak ingin membeli melon tersebut tinggal men-scan barcode tersebut di melon tersebut sehingga mereka mengetahui apa jenisnya, berapa harganya, dan berapa berat timbangannya. Begitu rekan Ariska, kembali ke studio. Baik rekan Kuswanto dari Tribun Madura, terima kasih atas laporan Anda. Tribuner, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menuju ke Sukabumi. Di sana ada satu tempat wisata edukasi yang bisa dimanfaatkan untuk menghilangkan penat sekaligus membuat perut kenyang. Namanya Desa Wisata Hanjeli, Tribuners. Desa Wisata Hanjeli ini merupakan salah satu eduwisata yang bergerak di bidang pangan lokal yang sudah hampir punah. Di tempat wisata ini, Anda akan diajak untuk mengenal pangan lokal, mulai dari cara bertanam hingga panen menggunakan alat tradisional, Tribuners. Dan seperti apa keseruan berlibur di sana akan disampaikan oleh rekan M. Rizal Jalaluddin dari Tribun Jabar. Silakan rekan Rizal.
Baik Ariska dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa memang benar di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terdapat lokasi eduwisata yakni Desa Wisata Hanjeli yang saat ini masuk ke dalam 50 kategori tempat wisata ADWI tahun 2022 dan kemarin juga sempat didatangi langsung oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Di lokasi Desa Wisata Hanjeli ini wisatawan diajak untuk bagaimana cara mengolah tanaman yang hampir punah ini yakni tanaman hanjeli. Mulai dari menanam, lalu panen, menumbuk, menampi, hingga membuat olahan dan juga kerajinan-kerajinan yang dapat dibuat dari hanjeli. Founder Desa Wisata Hanjeli sendiri, Kang Asep Hidayat, mengatakan bahwa dia menginisiasi adanya tempat wisata di kampungnya ini tahun 2010 silam. Saat itu ia memutuskan untuk berhenti menjadi seorang TKI ataupun pekerja migran dari Timur Tengah. Ia memilih untuk tetap tinggal di lokasi desanya yakni di Kampung Waluran, Desa Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang masuk dalam wilayah UNESCO Global Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu. Berawal dari kisahnya yang ingin memanfaatkan tanaman yang ada di wilayahnya, salah satunya tanaman hanjeli yang hampir punah. Di situ ia mulai melakukan riset dan beragam percobaan hingga mengajak rekan-rekannya yang dulu juga sama bekerja menjadi seorang TKI ataupun TKW untuk mengembangkan wisata lokal di sana, sampai akhirnya tahun 2022 saat ini sukses mengembangkan wisata edukasi berbasis pangan pertama di Indonesia. Dan ini menjadi satu kebanggaan bagi Kabupaten Sukabumi, di mana lokasi Desa Wisata Hanjeli ini sudah terkenal di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Setiap harinya lokasi eduwisata Desa Wisata Hanjeli selalu ramai dikunjungi oleh pengunjung, baik pengunjung lokal dari daerah setempat Kabupaten Sukabumi maupun non-lokal luar Kabupaten Sukabumi bahkan luar negeri. Namun memang kebanyakan yang berkunjung ke sana untuk melakukan riset itu dari sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi. Dan perputaran uang di sana pun Asep mengatakan bahwa memang cukup drastis meningkat ataupun banyak. Satu hari di sana bisa menghasilkan perputaran uang 40 juta karena terdapat juga lokasi homestay yang dapat dipakai oleh pengunjung untuk menginap di sana. Selain itu, perlu diketahui bahwa hanjeli berdasarkan keterangan Asep bahwa memang memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada beras. Memang untuk bentuk tanamannya sendiri, hanjeli ini mirip seperti padi dan proses panen ataupun cara mengolahnya pun tidak jauh berbeda seperti padi. Dan hanjeli sendiri juga dapat dijadikan sebagai tepung, bagaimana padi dijadikan tepung. Namun olahan-olahan yang menarik lain, hanjeli ini Asep melakukan inovasi baru yakni dapat dijadikan sebagai sabun untuk mandi ataupun dan sebagainya. Dan saat ini dia masih terus mengembangkan lokasi eduwisata pertama di Indonesia ini. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan M. Rizal Jalaluddin dari Tribun Jabar. Tribuner, Sabtu 24 September lalu, para pelajar Buddhis dari Pusdiklat Buddha Mamaka menanam bibit bakau di kawasan Belitung Mangrove Park. Pasalnya, aksi menanam 1000 bibit bakau ini merupakan kegiatan edukasi dan bentuk kepedulian mereka terhadap lingkungan Tribuners. Dalam kegiatan ini ada sekira 3 jenis bakau yang ditanam. Semua jenis tersebut dipilih dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan Tribuners. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Adelina Nurmalitasari dari Pos Belitung. Silakan rekan Adelina. Baik, terima kasih rekan Ariska dan Tribuners. Dapat kami informasikan bahwa memang di kawasan Belitung Mangrove Pakusong Bugis, Desa Jurus Seberang Belitung ini, pengunjung, masyarakat maupun komunitas bahkan perusahaan dapat berdonasi untuk pembibitan bakau seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh Pusdiklat Buddha Mamaka yang melibatkan para pelajar agama Buddha untuk menanam 1000 bibit mangrove atau bakau. Dan tidak saja menanam bakau, kelompok yang berdonasi juga akan mendapatkan pengetahuan seputar bakau dari para pengelola lokasi yang juga menjadi destinasi wisata ini, mulai dari jenis bakau, manfaatnya, hingga seputar program donasi bakau yang dilakukan oleh pengelola yakni HKM Jurus
HKM Seberang Bersatu. Dan saat kami temui, Wakil Ketua HKM Seberang Bersatu, Heri, mengatakan dengan berdonasi pohon bakau, nantinya pengelola akan menyiapkan bibit dan letak penanaman bakau. Donasi ini juga dilakukan bergantung dengan kemampuan kelompok atau komunitas masyarakat, dan uang donasi tersebut akan disesuaikan pula dengan jumlah bibit dari bakau yang ditanam. Nah, dengan Tribuners dengan nilai donasi Rp5.000 per pohon, nah sebagian donasi ini disisihkan untuk ongkos pengelola, lalu sebagian besar donasi yang terkumpul untuk proses pembibitan kembali. Dan semua proses pembibitan bakau juga dilakukan di lokasi tersebut. Dan wadah media tanam yang digunakan untuk pembibitan bakau ini yakni menggunakan sampah gelas minuman plastik. Dan pengelola sendiri sengaja tidak menggunakan polybag karena polybag ini hanya dapat dipakai sekali lalu menjadi sampah. Sedangkan penggunaan bekas gelas minuman plastik ini dilakukan untuk mengurangi sampah yang ada di pesisir. Bahkan gelas minuman plastik tersebut bisa dipakai untuk 2-3 kali pembibitan. Dan jenis bakau yang ditanam pun juga disesuaikan dengan kondisi area yang ditanami, Tribuners. Ada yang ditanam di pesisir pantai yang tanahnya berpasir, ada pula yang ditanam di tanah berlumpur yang tergenang air. Dan beberapa jenis bakau yang ditanam di kawasan Belitung Mangrove Park ini diantaranya ada Rhizopora apiculata, Rhizopora stylosa, dan Bruguera. Dan rupanya tanaman bakau ini memiliki manfaat selain juga untuk menahan abrasi. Misalnya jenis Bruguera, ada beberapa daerah yang juga sudah memanfaatkan dan mengelola buah ini untuk menjadi produk makanan pengganti tepung sagu untuk membuat kue. Bahkan berdasarkan penelitian karbohidratnya melebihi nasi dan baik bagi kesehatan. Dan jenis bakau tertentu juga dapat berkhasiat sebagai obat hingga bagian-bagian tumbuhannya dapat diolah menjadi produk makanan. Jadi manfaat mangrove ini selain untuk memperbaiki kondisi lingkungan, juga ada potensi ekonomi bagi masyarakat karena bakau dapat dikembangkan menjadi produk makanan dan minuman. Dan kegiatan menanam bakau di kawasan Belitung Mangrove Park ini juga terus dilakukan. Beberapa di antaranya pun rutin dilakukan oleh sekolah, pramuka, maupun komunitas penggiat lingkungan. Aktivitas ini juga sekaligus membantu pengelola Belitung Mangrove Park dalam merehabilitasi lahan eks tambang tersebut. Karena memang proses rehabilitasi ini sendiri membutuhkan biaya dan tenaga. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Adelina Nurmalitasari dari Pos Belitung. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan pembimbing Pusdiklat Buddha Mamaka, Bante Damafudo. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi kami dari Pusdiklat Buddha Mamaka, pada kali ini kita mengadakan program untuk penanaman 1000 pohon bakau. Ya, tepatnya tanggal 24 September 2022. Di mana kali ini kita berharap dengan penanaman pohon bakau ini, lingkungan yang ada di Belitung ini akan menjadi lebih baik, menjadi lebih lestari, sehingga dapat membawa kemakmuran bagi masyarakat di sekitar dan juga menjadi ikon pariwisata di Kota Belitung di masa mendatang. Nah, kali ini kami juga mengajak para pelajar agama Buddha. Nah, kebetulan di samping Bante adalah Pak Didik. Tribuners, tradisi tahunan di Kuningan yang sempat berhenti akibat pandemi COVID-19 akhirnya kembali digelar. Dalam kegiatan ini ada ribuan warga yang turut meramaikan dan menjadi peserta arung jeram di daerah aliran anak Sungai Sukara 3. Ribuan peserta ini tak hanya berasal dari Kuningan saja, Tribuners, namun banyak pula yang berasal dari luar daerah Kuningan. Dan untuk melihat kemeriahan tradisi tahunan ini, kita sudah tersambung dengan rekan Ahmad Ripai dari Tribun Cirebon. Silakan rekan Ahmad. Baik Ariska, dapat saya sampaikan untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh warga Kelurahan Widu Haji ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang melibatkan masyarakat banyak dengan melaksanakan ekowisata arung jeram. Ekowisata arung jeram ini memang terbilang sangat tradisional sekali karena dalam pelaksanaan kegiatan tersebut para peserta itu tidak semestinya sebagai peserta arung jeram profesional lainnya, melainkan mereka menggunakan media ban dalam bekas mobil yang digunakan sebagai
fasilitas untuk mengikuti ataupun melaksanakan arung jeram. Arung jeram ini dilakukan di daerah aliran sungai yang berada di Kelurahan Citangtu. Persis kondisi air ini memang memiliki ketentuan untuk arus lebih tinggi karena di hulu terdapat dam ataupun pengaturan air irigasi. Kemudian daripada kegiatan ini peserta juga dimanjakan dengan pemandangan-pemandangan alam lainnya di sekitar aliran sungai tersebut. Kemudian daripada kegiatan tersebut peserta itu harus melaksanakan kegiatan 30 menit dari titik start hingga titik finish. Demikian Ariska yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Ahmad Ripai dari Tribun Cirebon. Dan Tribuners, rekan Ahmad juga sempat melakukan wawancara dengan Ian, salah seorang panitia penyelenggara Arung Jeram Surakarta 3. Berikut liputannya untuk Anda. Dengan titik startnya Pak? Ini di titik start pemberangkatan peserta Arung Surakarta 3. Jumlah peserta berapa sih Pak? Perkiraan itu biasanya 1.000 orang ya. 1.000 orang. Tapi kan itu dari panitia kita dari pemberangkatan tidak mengetahui secara jelas berapa-berapanya. Pak, sebelum diberangkatkan kan ada apa namanya metode yang diberikannya Pak untuk tidak menumpuk dan lain sebagainya Pak. Ya, selain tidak ada penumpukan diwajibkan untuk memakai alas kaki minimal sendal karena ditakutkan ada benda-benda tajam di sekitar di bawahnya gitu. Terus kita ada pengaturan karena debit airnya, tekanan air untuk menjaga kemungkinan yang tidak kita inginkan. Jadi kita atur sedemikian rupa supaya beban peserta di air itu tidak terlalu berat dan tidak membebani jalur alur Surakarta 3. Mungkin itu. Jadi peserta dari mana sih Pak? Peserta itu khususnya Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan ada pun juga dari para yang melancong atau yang mengembara. Begitu mendengar ada acara Arung Surakarta 3, mereka kembali pulang untuk mengikuti. Nah, untuk dari titik start hingga ke finish berapa kilo Pak? Itu sekitar 3 kilo atau 4 kilo lah. 3 kiloan kemungkinan. Artinya kegiatan ini memang tradisional rutinitas warga Kuningan begitu. Jadi ini sudah biasanya tiap tahun, tapi semenjak COVID itu sudah terhenti. Jadi itu setelah baru yang sekarang kita jalan gitu. Tribuners, ada yang menarik dari tempat kuliner di Jakarta, yakni Warung Aceh Bang Ari yang berada di Jalan Tebet Dalam Barat 5, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Tribuners. Pasalnya dalam tempo 2 bulan seusai dibuka, warung ini sudah menjadi langganan para pejabat DPR RI, musisi hingga penyanyi, Tribuners. Dan untuk mengetahui keunikan serta menu yang ditawarkan di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Miftahul Munir dari Warta Kota. Silakan rekan Miftah. Baik, rekan Ariska dan Tribuners dimanapun berada, saya akan menjelaskan Warung Aceh Bang Ali ini berada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Mana posisinya ini berada di samping masjid, dan uniknya setiap kali azan berkumandang, toko restoran ini selalu mematikan lampu untuk menandakan bahwa sedang ada ibadah yang berlangsung di dekat warung Aceh ini. Setiap hari buka dari pukul 10 sampai pukul 12 malam, dan setiap harinya juga ini bisa melayani atau dikunjungi oleh 800 masyarakat yang dari berbagai suku, tidak hanya dari Aceh saja, dan ada makanan-makanan khas yang asli dari Aceh seperti mie Aceh, nasi goreng Aceh, terus kopi sanger, kemudian juga ada teh tarik, kemudian ada sate matang. Nah, sate matang ini disajikan juga berbeda dengan sate-sate pada umumnya, karena dari pihak warung sendiri memberikan kuasup untuk sate matang ini. Dan koki-koki yang bekerja di sana itu didatangkan langsung dari Aceh, sehingga ada bumbu-bumbu rahasia yang
dimiliki oleh warung Aceh Bang Ari ini. Kemudian launching warung Aceh Bang Ari ini itu pada tanggal 13 Agustus 2022 lalu. Dalam sebulan buka itu sudah ada pejabat-pejabat daerah asal Aceh yang datang berkunjung ke sana. Kemudian juga ada artis seperti Eldi Sugigi dan Rima Dharma Wangsa serta musisi mantan vokalis dari Grab yaitu Anji itu juga sudah berkunjung ke sana. Nah, saat ini setiap malam minggu juga sudah ada live musik untuk menghibur para pengunjung yang ada di sana. Dan ini merupakan warung yang lokasinya sangat strategis karena berada di pinggir jalan dan halaman parkir pun cukup luas untuk mobil, sehingga bagi warga yang penasaran dengan rasa dari masakan khas Aceh di sana bisa datang ke Tebet Dalam Barat 5 yaitu di kawasan Jakarta Selatan. Demikian rekan Ariska. Baik rekan Miftahul Munir dari Warta Kota, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, Presiden Jokowi dikabarkan akan melakukan kunjungan ke Ternate. Dalam kunjungan tersebut, rencananya orang nomor 1 Indonesia itu akan menginap di Hotel Shahid Bella, Tribuners. Terkait hal itu, General Manager Shahid Bella Ternate Setiawan Hadi Saputra mengatakan, Hotel Shahid Bella Ternate akan menyajikan menu khas makanan Ternate untuk Presiden Jokowi. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Amri Besi dari Tribun Ternate. Silakan rekan Amri. Ya, terima kasih. Terkait dengan kedatangan Presiden Jokowi di Maluku Utara, General Manager Shahid Bella Ternate Setiawan Hadi Saputra mengatakan bahwa akan menyediakan makanan untuk Presiden di Hotel Shahid Bella Ternate. Namun dirinya akan melakukan rapat meeting terlebih dahulu bersama Paspampres. Setelah itu baru diberitahukan apa saja makanan khas Ternate yang akan disediakan Presiden Jokowi. Selain itu, Tribuners, berdasarkan informasi yang didapat oleh Tribun Ternate.com melalui Bella Ternate bahwa berupa fasilitas persiapan kedatangan Presiden Jokowi yang akan menginap di Shahid Bella Ternate, selain makanan khas Ternate, ada juga kuliner yang baru diberitahukan adalah khusus untuk snack. Namun untuk makanan sendiri belum bisa diberitahukan karena masih menunggu hasil meeting pada malam nanti. Berupa snack untuk bagian kacang kenari. Untuk mengetahui lebih jauh lagi terkait dengan makanan khas yang akan disediakan, hingga saat ini kami masih menunggu hasil dari konfirmasi dari General Manager. Baik, terima kasih rekan Amri Besi dari Tribun Ternate. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan General Manager Shahid Bella Ternate Setiawan Hadi Saputra. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, Mas Amri, untuk persiapan sendiri semenjak 3 hari yang lalu tim advance sudah berada di sini. Tim advance, kemudian juga Setmilpres, kemudian juga dengan tim Paspampres yang membidangi beberapa bidang. Nah, itu untuk bagian kesehatan makanan, kemudian di bagian pengamanan, itu semuanya juga sudah bergabung di sini saat ini. Dan sebentar kita akan meeting, rapat koordinasi dengan Paspampres terkait dengan pengadaan makanan untuk beliau, untuk selama nanti beliau berada di sini. Berada di Shahid Bella ya? Shahid Bella. Jadi sampai sekarang masih lagi aktivitas untuk menyiapkan berbagai macam kebutuhan yang nanti di. Betul, kalau kebutuhan baik itu dari sisi kamar, persiapan kami itu insya Allah kami sudah sangat siap untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden. Kami dan tim di sini juga sudah berkoordinasi, baik itu kita dengan aparat
baik itu dengan aparat maupun juga dengan tim yang internal sendiri kami sudah siap. Sejauh ini yang Mas Wawan lihat untuk kesiapan apa namanya dari pihak pengawasan ini dari Pas Pampres ya di kamarnya Presiden seperti apa suasananya yang Mas Wawan lihat? Di kamarnya sendiri semuanya sudah dicek, tapi kan cek itu kan akan berlapis. Ya, nanti akan ada final check, kemudian juga nanti beberapa hari atau mungkin sehari sebelumnya itu juga kita akan memasukkan beberapa perlengkapan yang akan digunakan oleh Bapak Presiden di dalam kamar. Itu juga akan melalui screening atau cek. Tribuners kawasan Bukit di kota tepian Samarinda bisa menjadi tujuan wisata yang menarik. Sebab dari atas bukit ini pengunjung bisa menyaksikan pemandangan yang menawan Tribuners. Di kawasan ini juga terdapat sejumlah spot foto dan gazebo yang sengaja didirikan oleh warga di kawasan Damai Kota Samarinda. Dan bagaimana suasana serta keindahan di sana akan disampaikan oleh rekan Nefrianto Hardi dari Tribun Kaltim. Silakan rekan Nefrianto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore Tribuners dimanapun Tribuners berada. Puncak Dabo ataupun puncak yang berada di kawasan Jalan Damai Gang 4 Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur merupakan satu di antara berbagai sejumlah puncak ya yang dimanfaatkan menjadi satu tempat titik pandang ataupun jadi tempat wisata dan mendatangkan daya tarik wisata bagi sejumlah pengunjung itu eksis ataupun berdiri sejak tahun 2020 tepatnya. Kebetulan itu sekira hanya beberapa hari sebelum pandemi COVID-19 merebak di Kalimantan Timur juga Indonesia secara umumnya. Kemudian puncak Dabo yang ada di kawasan Samarinda Ilir ini dikatakan jauh dari kawasan kota Samarinda, sebenarnya tidak juga. Namun kalau dari terminal itu bisa kita tempuh perjalanannya sekira 25 menit dari terminal utama yaitu terminal Sungai Kunjang. Kemudian kalau dari terminal Lempake arah utara menuju kota Bontang itu ke puncak Dabo sekira sama ya, kurang lebih 25-30 menit. Kemudian jika dari bandara Haji Pangeran Tumenggung Pranoto, puncak Dabo tersebut dicapai hingga 40 menit dengan menggunakan roda 2 maupun roda 4. Dan puncak Dabo itu menariknya memiliki tempat yang datarannya tinggi ya. Kemudian tempatnya itu awalnya berupa sebagian semi hutan, kemudian banyak kebun, ada yang menanam nangka, kemudian serai, kemudian berbagai aneka tanaman, disulap oleh sejumlah rekan-rekan muda ya, anak-anak muda sekira 7-9 orang itu membuat puncak. Awalnya itu dari hobi untuk siaran radio dan mendengarkan radio, mendirikan stasiun radio di situ sejak 2018. Namun sekira tahun 2019 akhir itu vakum ya, karena mungkin ada terbesit ide dari anggota muda-mudi di kawasan Kelurahan Damai atau Jalan Damai tersebut untuk membuat sesuatu hal yang lebih bisa membuat mereka refresh, mengingat pada saat itu terjadinya pandemi awal-awal. Kemudian mereka sama-sama mendirikan Puncak Dabo itu karena belajar ya, salah satu dari kawanan pemuda ini pernah jalan-jalan ke Pulau Jawa dan sekitarnya tuh melihat dataran tinggi di sana itu kok bisa jadi daya tarik wisatanya banyak dikunjungi orang, kemudian bisa viral. Sehingga ketika kembali lagi ke kota tepian Samarinda, pemuda-pemudi tadi itu yang di kawasan Jalan Damai Gang 4 Samarinda Ilir itu mendirikan Puncak Dabo. Di awalnya itu membuat spot foto, karena spot foto itu jelas kan keindahan kota tepian dari atas itu jadi tempat dan momen untuk bagi para pengunjung untuk mengabadikannya.
awalnya itu ada spot foto terbuat dari kayu ulin, kemudian terbuat dari baja ringan berbentuk bintang, kemudian ada yang berbentuk rumah terbalik, kemudian ada tempat pondokan yang awalnya tadi stasiun radio jadi pondokan, jadi tempat duduk, dan kemudian ada juga stand foto seperti layaknya menghadirkan sebuah wedding atau resepsi pernikahan. Dari 3 atau sekitar 5 awalnya itu pada tahun 2020 itu mereka berfoto kemudian menyebarkannya ke teman-teman sekitar mereka, dan ternyata itu disebar pula juga ke media sosial Instagram maupun Facebook dan mendapat respon yang sangat baik. Kemudian dapat kunjungan dari sejumlah teman-teman, akhirnya berkembang menjadi membawa teman-teman, keluarga, dan sampai sekarang mereka membangun spot-spot berfoto itu sampai dengan 15 spot foto. Ada spot bintang, ada spot rumah terbalik tadi ya, spot love, ataupun spot foto yang lain. Juga disediakan area musola bagi kalangan muslim yang ingin beribadah. Juga ada pondokan ataupun tempat untuk menikmati suasana, kursi, juga warung kecil yang menyediakan kudapan. Dan dari 15 foto itu semuanya itu tidak disediakan dalam tidak gratis. Jadi ketika pengunjung berfoto itu disediakan dana yang cukup murah. Kemudian kudapan tersendiri itu ada minuman dan makanan, itu dia dari harga 5.000 sampai dengan 15.000 rupiah per orangnya. Dan tiket masuk untuk menuju kawasan Puncak Dabo itu sekira harganya per orang itu 10.000 rupiah. Dan ketika ciri khas yang ada di Puncak Dabo itu pasti bukit ya, tanah-tanah, kemudian ada undang-undang sampai dengan 100 anak tangga. Jadi bagi pengunjung maupun tribuners dan penikmat wisata maupun travelers itu yang mau menuju ke Puncak Dabo mesti cukup siap fisik untuk naik ke sana, untuk kemudian menikmati keindahan alam kota tepian Samarinda dengan latar pergedung-gedung kota, pusat perkotaan, perkantoran, perhotelan, kemudian pertokoan, juga sebagian dari Sungai Mahakam, serta hijaunya lembah maupun perbukitan, serta pemukiman penduduk yang ada di kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur. Dan tak ayal, Puncak Dabo ini masih eksis di antara puncak yang lain, itu karena juga mereka punya tim yang sangat eksis dan lumayan kuat ya, sehingga setiap ada pengunjung diabadikan dalam media sosial, kemudian mereka selalu mention, kemudian mengajak sejumlah penggemar, traveler, juga memberikan sejumlah update kabar perkembangan dari Puncak Dabo yang jadi sampai sekarang itu tetap diminati pengunjung, traveler maupun warga kota tepian Samarinda dan sekitarnya. Kemudian ada juga warga Sangatta, Bontang, Berau, wilayah Kaltara dan sekitarnya yang telah mengunjungi. Demikian Tribuners dimanapun Anda berada, terima kasih juga rekan Ariska, sehat selalu, semangat sore. Baik, rekan Nefrianto Hardi dari Tribun Kaltim, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, Bali Timur memiliki potensi wisata yang tak kalah indah dengan Bali Selatan. Satu di antaranya ada Pantai Candi Dasa, Tribuners. Objek wisata Candi Dasa ini sebenarnya merupakan sebuah kawasan resort yang memiliki pantai, restoran, dan tempat menginap. Biasanya wisatawan yang berkunjung ke tempat ini adalah mereka yang ingin liburan dengan suasana tenang, damai, dan lebih private. Dan seperti apa detail tempat wisata ini akan disampaikan oleh rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Silakan rekan Arini. Halo, selamat sore rekan Ariska dan Tribuners. Jadi ternyata Bali tidak hanya terkenal akan wisata pantainya yang berada di Bali Selatan saja. Seperti di daerah Kuta, Uluwatu, ternyata juga Bali memiliki wisata pantai yang tidak kalah menarik, yaitu tepatnya di Bali Timur, yaitu di Candi Dase yang berlokasi di Candi Dase, Manggis, Karangasem, Bali. Nah, sebenarnya objek wisata Candi Dase ini adalah sebuah kawasan resort yang terdapat pantai, restoran, maupun tempat menginap.
Umumnya bagi para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, menginginkan liburan yang tenang, damai, dan lebih private, pasti mereka perginya ke arah Karangasem, lebih tepatnya di daerah Candi Dase ini. Dan setiap wisata yang di Bali itu kan memiliki ciri khas yang tersendiri ya rekan Ariska. Nah, untuk ciri khas dari Pantai Candi Dase ini terlihat beberapa pesisirnya yang terlihat berpasir putih, kemudian ditemani dengan koral-koral batu-batu kecil yang ada di sekitar pinggir pantai. Seperti yang ada video tersebut, bahwasanya di kawasan Karangasem itu terdapat beberapa batu-batu kecil yang berbentuk koral di pinggir-pinggir pantai. Nah, ini tuh cocok banget bagi tribuners yang ingin healing dan mencari ketenangan, karena ini lokasinya membutuhkan waktu sekitar 2 jam dari arah kota Denpasar, dan sekitar dari 200 meter dari bibir pantai itu tribuners akan menemukan beberapa pulau kecil rekan Ariska. Jadi seperti ada Gili Biaha, Gili Tepekong, dan juga Gili Mempang yang itu berada di tengah-tengah pantai Candi Dase. Nah, apa sih yang bisa dilakukan aktivitasnya di pantai Candi Dase ini? Pastinya tribuners bisa melakukan snorkeling dan juga diving. Pastinya tidak dari pinggir pantai, namun kita harus menaiki perahu dahulu. Kemudian kita akan bisa snorkeling dan juga diving di tengah-tengah laut pantai Candi Dase ini. Seperti yang ada di video tersebut, bahwasanya kan terlihat tuh ada beberapa pulau yang di tengah-tengah laut. Itulah tempat kita nanti untuk start melakukan snorkeling maupun diving. Dan juga di sini tersedia beberapa fasilitas lainnya seperti gazebo, kemudian ada beberapa warung. Jadi bagi tribuners yang ingin makan di sini tidak akan bingung mau makan di mana, karena di sini juga disediakan beberapa gazebo untuk para pengunjung. Nah, sekiranya kalau dari arah kota Denpasar tadi membutuhkan waktu 2 jam, namun kalau tribuners berangkat dari Taman Ayu Candi Taman Ayu itu akan membutuhkan waktu sekitar 1 jam 40 menit jika kita berkendara. Seperti itu rekan Ariska yang bisa saya laporkan. Kembali ke studio. Baik, rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, baru-baru ini penghargaan Skytrax 2022 merilis nama-nama maskapai terbaik di dunia. Dari hasil pemungutan suara untuk penghargaan maskapai terbaik di dunia dipimpin oleh organisasi pemeringkat transportasi udara internasional. Dilansir dari tribuntravel.com, proses pemilihan maskapai terbaik ini sudah berlangsung sejak September tahun lalu hingga Agustus 2022. Diketahui penghargaan Skytrax ini secara luas dianggap setara dengan Oscar untuk industri penerbangan. Untuk menentukan pemenang dalam penghargaan ini, Skytrax melibatkan penumpang di seluruh dunia dengan survei kepuasan, di mana hasilnya Emirates berada dalam peringkat 10 besar maskapai penerbangan terbaik di dunia. Sementara di posisi pertama, sukses ditempati oleh Qatar Airways, Tribuners. Qatar Airways ini berhasil mempertahankan gelarnya sebagai Airline of the Year setelah menggeser Singapore Airlines dari posisi teratas tahun lalu. Sementara Emirates menempati urutan ketiga dari 350 maskapai yang masuk dalam hasil survei. Lalu Etihad Airways, maskapai nasional Uni Emirat Arab, menempati posisi ke-12 Tribuners. Maskapai ini naik 9 peringkat untuk masuk dalam jajaran 20 besar maskapai terbaik di dunia. Sementara itu, Emirates merayakan penghargaannya sebagai World Best Economy Class Airlines. Emirates juga memenangkan penghargaan untuk makanan ekonomis serta sistem hiburan dalam penerbangannya. Tribuners, di Mojokerto, Jawa Timur terdapat satu tempat wisata baru yang menarik untuk dikunjungi. Namanya Bukit Kayu Putih, Tribuners. Tempat wisata yang satu ini dibuka sekitar bulan Juni 2021 lalu. Namun, Bukit Kayu Putih sempat tutup sementara waktu karena adanya lonjakan kasus COVID-19 hingga Desember 2021. Saat berkunjung ke Bukit Kayu Putih, Tribuners bisa menikmati panorama matahari terbenam atau sunset dengan latar belakang 3 gunung di sekelilingnya. Di antaranya Gunung Penanggungan di Mojokerto, Gunung Welirang di Blitar, dan Gunung Arjuna di Pasuruan. Meski pemandangan ini menjadi daya tarik utama, namun Tribuners juga bisa melakukan beragam aktivitas lainnya di Bukit Kayu Putih, seperti berfoto di sejumlah spot menarik, menjajal kolam renang, dan mampir ke Pujasera yang menjajakan makanan khas Jawa Timur, Tribuners.
Apabila ingin bersuah foto, spot andalan di Bukit Kayu Putih adalah bukit dengan pemandangan kolam renang dan panorama alam di sekelilingnya serta taman bunga. Sementara kolam renangnya tersedia hanya memiliki kedalaman 60 cm, sehingga dapat digunakan untuk bermain bersama anak Tribuners. Namun jika tak ingin berbasah-basahan, orang tua dan anak juga bisa duduk-duduk santai di tenda yang tersedia di sekitar kolam renang. Selain untuk bersantai, tenda-tenda tersebut juga tampak instagenik sehingga bisa dimanfaatkan sebagai spot berfoto. Dalam beberapa waktu ke depan, pengunjung Bukit Kayu Putih juga dapat menyaksikan proses distilasi kayu putih menjadi minyak. Di tempat wisata ini, Anda juga bisa melakukan aktivitas petik buah Tribuners. Hanya saja saat ini wisata petik buah masih dalam proses pembuahan dan diharapkan sekitar 2 bulan ke depan pengunjung sudah bisa menjajal wisata petik buah semangka dan melon. Jika ingin menjajal keseruan berlibur di Bukit Kayu Putih, wisata ini buka setiap hari dengan jam berbeda Tribuners. Saat hari Senin sampai Jumat, jam buka Bukit Kayu Putih mulai pukul 9 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional pukul 8 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Selain jam buka, harga tiket Bukit Kayu Putih juga berbeda dengan jam tertentu Tribuners, yakni 5.000 untuk anak-anak dan dewasa. Namun pukul 15 hingga 21 waktu Indonesia Barat, harga tiket pengunjung dewasa menjadi 10.000. Sementara pada Sabtu, Minggu, dan hari libur, harga tiket anak dibanderol 5.000 dan dewasa 10.000. Tribuners, baru-baru ini Sandiaga Uno mengunjungi desa wisata situs Gunung Padang Karya Mukti Cianjur, Jawa Barat. Dalam kunjungannya tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu menyebut bahwa di masa pandemi jumlah kunjungan wisatawan ke wilayah pedesaan naik hingga 30% Tribuners. Kenaikan jumlah kunjungan ini menurutnya jadi bukti di mana destinasi yang jadi andalan bisa meningkatkan perekonomian. Saat kunjungan tersebut, Sandiaga Uno juga sempat bertemu dengan grup musik Karinding Tribuners. Sontak saja Sandiaga Uno meminta mereka untuk memainkan alat musik Karinding. Selesai mendengar musik tradisional tersebut, Sandiaga Uno pun cukup terkejut. Lantas ia pun mencoba memainkannya bersama grup musik Karinding. Di kesempatan tersebut, Sandiaga Uno juga sempat berbincang dengan Ahmad Saifuddin, 33 tahun, yang merupakan seorang ketua grup musik Karinding. Diketahui sebelumnya, Karinding ini merupakan salah satu alat musik tradisional Sunda yang cara memainkannya disentil atau ujung telunjuk sambil ditempelkan ke bibir. Alat musik ini termasuk dalam jenis lamelafon atau idiofon Tribuners. Biasanya, alat musik ini dibuat dari bahan pelepah aren atau dari bambu. Dalam pembicaraannya, Sandiaga dan Ahmad Saifuddin menginginkan grup Karinding dikenal masyarakat luas. Sementara itu, terkait hal tersebut, Sandiaga Uno pun mengapresiasi dan mengatakan bahwa alat musik tersebut bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Alat musik Karinding juga bisa dimanfaatkan untuk melestarikan budaya dan mempromosikan mereka ke Jakarta dalam ADWI 2022. Sebab alat musik ini terbilang cukup unik dan alunan suaranya pun enak didengar Tribuners. Tak sampai di situ saja, Sandiaga bahkan mengaku musik Karinding ini dapat membuka lapangan kerja. Selain itu, Karinding juga memberikan dampak positif terhadap kebangkitan ekonomi masyarakat setempat. Mendengar itu, Ahmad menerima tawaran Sandiaga, ia dan grupnya akan mempersiapkan lebih banyak lagu. Ahmad pun mengaku siap untuk berkolaborasi dengan para artis nasional pada pementasan ADWI 2022. Tribuners, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM beberapa waktu lalu berimbas pada sejumlah sektor, termasuk sektor pariwisata di Kawah Putih Tribuners. Dilansir dari kompas.com, akibat kenaikan harga BBM, ikon wisata di Kabupaten Bandung tersebut mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Penurunan jumlah kunjungan ini juga dikonfirmasi oleh Dudung, pihak pengelola Kawah Putih Tribuners.
Ia memperkirakan penurunan pengunjung Kawah Putih ini mencapai sekira 20 hingga 30%, baik pada hari biasa maupun akhir pekan Tribuners. Namun Dudung belum bisa memastikan angkanya secara rinci lantaran evaluasi angka kunjungan baru dilakukan pada akhir bulan nanti. Ia menambahkan sebelum kenaikan harga BBM, jumlah kunjungan di Kawah Putih saat weekday biasanya 400 sampai 500 orang. Sementara saat weekend atau akhir pekan biasanya jumlah kunjungan tembus hingga 1.200 orang. Terkait hal tersebut, ia pun sangat menyayangkan adanya penurunan kunjungan wisata di Kawah Putih. Padahal para pengelola wisata belum lama ini merasakan bernafas kembali setelah angka kunjungan anjlok selama pandemi COVID-19. Menurutnya, angka kunjungan di Kawah Putih sempat menunjukkan tren peningkatan setelah kasus COVID-19 melandai. Oleh karena itu, Dudung berharap ke depannya para pemangku kebijakan bisa lebih bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan agar bisa lebih diterima oleh masyarakat, sehingga jumlah kunjungan wisata juga tidak akan terganggu. Dudung menyebut selain pegawai tempat wisata, banyak pihak lain terdampak oleh kebijakan tersebut. Di antaranya masyarakat yang menjajakan makanan dan minuman serta souvenir di sekitar, hingga penyedia jasa transportasi di tempat wisata yang juga ikut terdampak. Benar, selain mengunjungi tempat wisata, Anda juga harus berburu kuliner saat liburan ke Bali. Sebab di Bali juga kaya akan aneka kulinernya, Tribuners. Satu di antaranya ada kuliner tradisional di Warung Imeme. Tepatnya, warung ini berada di Jalan Madutaki nomor 77X Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Dilansir dari tribunbali.com, Warung Imeme banyak menyajikan makanan-makanan khas Bali dengan suasana persawahan yang hijau dan asri. Selain itu, Warung Imeme juga dilengkapi dengan sejumlah spot foto Instagramable Tribuners. Terlebih, Warung Imeme sangat ramah bagi anak-anak karena memiliki playground yang terletak di garden. Mulai dari ayunan, jungkat-jungkit, perosotan, dan masih banyak lagi tersedia di tempat tersebut. Tak heran jika Warung Imeme menjadi tempat favorit bagi pengunjung yang datang bersama keluarga dan anak-anak. Diketahui sebelumnya, awal mula terbentuknya Warung Imeme ini berasal dari sang pemilik, Putu Jayatra, dan keluarga yang suka dengan berburu kuliner. Saat pertama kali buka, Warung Imeme ini berada di Jalan Sutoyo. Di warung tersebut, Puput Jataya hanya menjual tipat cantok dan rujak Bali Tribuners. Namun hingga kini Warung Imeme Jalan Madutaki berkembang menjadi menu western. Aneka menu dan makanan khas Bali di warung ini dibanderol dengan harga mulai dari 14.000 hingga 50 ribuan saja Tribuners. Menu makanan khas Balinya pun cukup lengkap, seperti rujak kuah pindang, tipat belayak, bebek kuah serosop, bubur ayam Bali, nasi ayam betutu, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak menu tersebut, menu favoritnya adalah rujak dan bulung serta tipat belayak Tribuners. Ada juga menu bebek kuah serosop, daging bebeknya sendiri yang diasap sehingga menimbulkan aroma yang sedap. Selain menunya yang lezat, fasilitas yang dimiliki Warung Imeme juga terbilang cukup lengkap. Di antaranya tempat parkir mobil dan sepeda motor yang luas, garden dengan payung warna-warni, ditambah pemandangan pesawahan yang asri dan tenang, hingga playground dan anak-anak yang lengkap Tribuners. Tribuners, band legendaris Dewa 19 akan menggelar tur konser 30 tahun di kota Solo, Jawa Tengah. Tepatnya konser ini akan dihelat di Auditorium UMS pada Sabtu 26 November 2022 mendatang Tribuners. Dalam konser ini akan menghadirkan 4 vokalis sekaligus 2 drummer. Rencananya Dewa 19 bersama Ari Lasso, Once Mekel, Elo, Firza, dan juga drummer Tio Nugros akan membawakan sekira 30 lagu hits yang dinyanyikan live on stage. Adapun tiket pre-sale konser ini sudah dibuka oleh pihak penyelenggara mulai 21 September 2022 lalu. Dilansir dari kompas.com, tiket pre-sale tersebut hanya bisa dibeli melalui tiket.com Tribuners.
Tiket ini memiliki 4 kategori, yakni Festival A yang dibanderol dengan harga Rp450.000, Festival B seharga Rp350.000, lalu Tribun A sebesar Rp800.000 dan Tribun B seharga Rp650.000. Untuk normal, tiket dijual dengan harga berbeda Tribuners, yakni Festival A yang dijual seharga Rp550.000, Festival B seharga Rp350.000, Tribun A seharga Rp950.000, dan Tribun B sebesar Rp750.000. Sebagai informasi, tiket dengan kategori Festival A dan Festival B, penonton nantinya menyaksikan Dewa 19 sembari berdiri. Sedangkan tiket dengan kategori Tribun A dan Tribun B menyaksikan Dewa 19 dengan cara duduk. Berdasarkan jadwal, konser 30 tahun Dewa 19 di Kota Solo ini akan dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pasalnya, konser 30 tahun Dewa 19 ini akan menjadi konser indoor pertama dan terbesar di Kota Solo yang mempunyai slogan The Spirit of Java tersebut. Tribuners, kawasan Lembang, Bandung Barat terkenal dengan tempat wisatanya. Satu di antaranya yang sudah familiar di telinga wisatawan adalah The Great Asia Afrika, Tribuners. Tepatnya wisata ini berada di Jalan Raya Lembang, Bandung, nomor 71 Gandang Kahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sejak pertama kali dibuka, The Great Asia Afrika memang sukses menjadi daya tarik baru di kawasan Lembang. Kini The Great Asia Afrika juga telah menjelma menjadi salah satu tujuan liburan populer Tribuners. Tak hanya sebagai tempat wisata saja, namun The Great Asia Afrika juga kerap dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengenal budaya dari negara lain. Terlebih, tempat wisata ini mengusung konsep keberagaman budaya dari 7 negara di benua Asia dan Afrika, di mana setiap spotnya memiliki keunikan masing-masing yang membuat pengunjung semakin tertarik Tribuners. Belum lagi dengan sederet spot Instagramable yang bisa ditemukan di tempat wisata ini. Untuk menikmati beragam keseruan yang ditawarkan The Great Asia Afrika, pengunjung wajib membeli tiket masuknya terlebih dahulu. Tiket masuknya ini berupa voucher yang bisa dibeli dengan harga Rp50.000 per orang. Voucher tersebut bisa Anda tukarkan dengan minuman atau sosis Tribuners. Dengan voucher masuk ini, Anda juga dapat mendapatkan akses gratis ke 7 spot negara di The Great Asia Afrika. Di setiap spot negara ini, Anda akan menemukan bangunan yang menjadi ikon di negara tersebut. Bahkan, The Great Asia Afrika juga menyajikan berbagai makanan tradisional dari masing-masing negara tersebut. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan saya Ariska Khairina, beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Dia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata snorkeling bisa melihat jelas keindahan dalam laut Raja Ampat. Warna-warni ikan dengan beragam jenis,
batu karang bermacam bentuk dan unik, dan berbagai biota laut lain yang sangat memanjakan mata. Tak hanya snorkeling, sejumlah wisatawan juga melakukan diving hingga ke dasar laut. Pulau Sawandarek merupakan satu dari sejumlah tempat terbaik untuk snorkeling dan diving di Raja Ampat. Keindahan Raja Ampat yang berlokasi di ujung barat Papua ini dikenal hingga berbagai pelosok dunia. Untuk bisa mencapai pulau ini, Anda harus menggunakan transportasi laut yang ditawarkan oleh sejumlah travel perjalanan wisata Raja Ampat di Kota Sorong. Jadi, bagi Anda yang ingin berwisata, cukup di Indonesia aja. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update. Halo Tribuners, program Live Update sore hadir kembali untuk Anda edisi Senin 26 September 2022. Sejumlah informasi teraktual yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Diamita dan dilaporkan oleh sejumlah reporter kami di lapangan. Inilah Live Update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Komnas Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerima audiensi dari anggota DPR Papua, John Gobey, dan Koordinator Koalisi Rakyat Papua, Othniel Deda. Audiensi dilakukan di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat pada hari ini, Senin 26 September 2022. Satu di antara materi audiensi tersebut adalah terkait dengan aspek kemanusiaan dalam kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NMB. Selengkapnya terkait kasus ini, Tribuners, dan juga apa lagi yang dibahas dalam audiensi ini akan dilaporkan reporter Tribun News. Kami sudah terhubung dengan reporter kami, rekan kita Irawan. Silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang berada di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat. Tadi sekitar pukul 11 siang, kami bersama rekan-rekan media lainnya menyimak konferensi pers dari Komnas HAM RI terkait dengan audiensi dengan anggota DPR Papua, John Gobay, dengan koordinator Koalisi Rakyat Papua, Othniel Deda. Tadi anggota DPR Papua John Gobay menyampaikan sejumlah materi audiensi, diantaranya adalah kasus terkait dengan kasus mutilasi 4 warga di Mimika, kemudian juga ada kasus dugaan penyiksaan di Mapi, Kabupaten Mapi di Papua. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan kasus dugaan korupsi Lukas NMB. Tadi John Gobay menyampaikan meminta Komnas HAM untuk menyampaikan atau berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya untuk memperhatikan aspek kemanusiaan dalam penanganan proses hukum terkait tersangka kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NMB. Ya, tadi John Gobay meminta karena satu di antara persoalan yang ada di dalam proses penanganan proses hukum tersebut adalah karena Gubernur Papua Lukas NMB masih dalam keadaan sakit. Kemudian juga tadi koordinator Koalisi Rakyat Papua, Othniel Deda, menyampaikan juga hal yang senada, yakni terkait dengan kondisi kesehatan dari Lukas NMB yang tidak memungkinkan untuk melakukan proses hukum begitu ya oleh KPK karena memang menurut dari Othniel tadi, Gubernur Papua Lukas NMB saat ini sedang menjalani perawatan dan membutuhkan penanganan serius, bahkan sudah melakukan perawatan di 3 rumah sakit, diantaranya di
Singapura, di Malaysia, dan juga di Papua begitu. Untuk itu tadi Otnil meminta Komnas HAM untuk menyampaikan kepada KPK dan juga Presiden terkait dengan aspek kemanusiaan, yakni bahwa Gubernur Lukas NMB juga harus dipastikan hak-hak terkait dengan hak kesehatan dan juga hak hidupnya. Menanggapi audiensi dari dua tokoh tersebut, Ketua Komnas HAM RI menegaskan bahwa pihaknya tidak mungkin atau tidak akan mencampuri urusan proses hukum terkait dengan kasus dugaan korupsi yang membelit Lukas NMB. Namun demikian, tadi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik membuka kemungkinan untuk menyampaikan aspek-aspek kemanusiaan khususnya terkait dengan kesehatannya dari Lukas NMB kepada sejumlah pihak, diantaranya adalah pemerintah dan juga KPK. Hal tersebut, kata Taufan, ditujukan agar untuk salah satunya diantaranya untuk menghindari adanya konflik atau persoalan yang lebih jauh gitu di masyarakat. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan, Dea. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan kita Irawan, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik terkait ini selengkapnya. Kepada kami untuk kemudian jika perlu nanti kami tidak lanjuti. Yang pertama adalah mengenai tindak lanjut penegakan hukum atas kasus mutilasi yang tempoh hari juga Komnas HAM sudah memperhatikan di sini. Kemudian ada satu lagi kasus yang terjadi di MAFI yang juga sekarang sedang dalam proses hukum. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan permintaan tokoh-tokoh masyarakat Papua berkaitan dengan hak-hak kemanusiaan dari Gubernur Lukas NMB yang sekarang dalam proses hukum dengan KPK. Dan tiga hal ini tadi disampaikan kepada kami. Kami juga berdiskusi cukup panjang. Kerangka besar yang disampaikan oleh Komnas HAM adalah pertama, kami selalu mendorong proses dialog damai di Papua. Sebagaimana juga pernah kami sampaikan di sini, inilah satu-satunya jalan bagi kita semua, terutama bagi rakyat Papua, supaya bisa menikmati satu perasaan aman, nyaman, dan tentu saja lebih jauh bisa dengan jalan damai itu diperoleh satu kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran buat semua orang. Tapi yang tidak kalah pentingnya sebenarnya dialog damai itu kan masukan untuk mencegah jadinya atau berulangnya peristiwa-peristiwa. Masih terkait kasus yang sama Tribuners, tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah terkait APBD Papua, Gubernur Lukas NMB dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini, Senin 26 September 2022. Namun yang bersangkutan kembali tidak bisa menghadiri pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada hari ini. Selengkapnya terkait informasi ini Tribuners dan apa alasannya, kami sudah terhubung dengan rekan Ilham Rian Pratama, reporter Tribun News yang akan melaporkan. Silakan rekan. Ya, Dia dan Tribuners, jadi benar Gubernur Papua Lukas NMB kembali dipanggil penyidik KPK pada hari ini. Sedianya Lukas akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Namun, kuasa hukum NMB, Stefanus Troy Rening, dalam jumpa pers di kantor penghubung pemerintah Provinsi Papua di Jakarta Selatan, Senin siang tadi, menyebut kliennya masih dalam kondisi sakit. Sehingga hal itu menyebabkan Lukas NMB tidak bisa menghadiri pemeriksaan pada hari ini. Roy juga meminta kepada KPK dan Presiden Jokowi, terutama, agar dapat mengizinkan Lukas NMB berobat ke Singapura. Pasalnya, disampaikan oleh Roy,
Lukas NMB menderita berbagai macam penyakit seperti ginjal, diabetes hingga jantung. Roy menyebut saat ini Lukas NMB berada di kediamannya. Lukas, disebut Roy, tidak bisa kemana-mana karena dijaga oleh masyarakat yang mendukungnya. Hingga saat ini KPK sendiri belum memberikan tanggapannya terkait ketidakhadiran Lukas NMB di Gedung Merah Putih Jakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Kembali ke Dea. Baik, Tribuners, berikut rekan Ilham juga sudah mendapatkan keterangan dari anggota kuasa hukum Lukas NMB, Aloysius Warin, dan juga Stefanus Roy Rening. Selengkapnya. Saya nggak tahu itu statement langsung ya. Dari mana itu? Bapak Jokowi langsung. Ada suaranya? Udah dibuat di detik sih, Pak. Oh, sudah. Oke. Kita menghormati Bapak Presiden mengatakan seperti itu. Tapi Bapak Presiden tahu bahwa Bapak Lukas sakit. Kita menunggu sampai dia sembuh. Karena salah satu syarat orang diminta keterangannya harus sehat. Kalau sakit bagaimana mau datang? Kira-kira begitu. Tapi menghormati saja apa yang menjadi harapan Bapak Presiden. Kita menghormati bahwa Bapak Presiden sudah mulai memberikan perhatiannya terhadap kasus ini. Tapi kita juga mau sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi, Bapak sedang sakit dan bagaimana kita mencari solusinya agar disembuhkan dulu penyakitnya, baru kita masuk kepada tahap penyidikan. Karena jangan sampai malah membuat Pak Lukas semakin parah. Karena Pak Lukas itu ada gejala ginjal bukan sakit ginjal, ada sakit jantung, bocor jantung dia itu jantungnya bocor dari kecil, dan dia diabetes, tekanan darah tinggi, sehingga dokter selalu mengatakan dia tidak boleh dalam under pressure. Sampaikan oleh juru bicara juga Pak Roy, prioritas pertama hari ini KPK harus memberikan izin kepada Pak Gubernur Provinsi Papua untuk melakukan pengobatan di Singapura. Kurang lebih 8 tahun beliau kontrol di sana, punya rekaman medis yang sangat lengkap. Kami sudah sampaikan kepada pihak KPK hari Jumat lalu. Kami berharap hari ini KPK akan memberikan kesempatan kepada gubernur kami untuk bisa merawat kesehatannya di Singapura. Apapun alasannya. Kami juga minta kepada Presiden Republik Indonesia untuk melihat kasus Gubernur Papua ini. Yang kedua, masalah. Kita bergeser ke Jawa Barat, Tribuners. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Kalipucang, Pangandaran, Blok Batu Rikel, Dusun Karangsari, Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Sebuah truk yang masuk ke jurang sedalam 50 meter di Pangandaran. Sopir langsung tewas di tempat saat kejadian. Selengkapnya terkait kronologi peristiwa ini akan dilaporkan rekan Patna, reporter dari Tribun Jabar yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan Patna. Baik, terima kasih di Media dan Tribun. Benar sekali, pada hari Minggu malam sekitar pukul 20.05 telah terjadi kecelakaan tunggal yang menimpa sebuah truk yang dikemudikan dari arah Banjar atau Kalipucang menuju Pangandaran. Namun di lokasi sekitar Blok Batu Rikel, Dusun Karangsari, Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Mobil tersebut tergelincir dan terperosok ke dalam jurang sekitar sedalam 50 meter. Dan menurut keterangan saksi, korban yang merupakan supir tersebut langsung tewas di lokasi kejadian. Dan untuk dari narasumber yang diterima, Tribuners, bahwa kejadian tersebut terjadi saat hujan deras dan kondisi jalan licin, sehingga ketika pengemudi lengah atau kelelahan, mobil tersebut langsung ke dalam jurang. Dan untuk korban langsung dibawa ke rumah sakit Pandega dan kondisinya sudah meninggal dunia. Dalam pantauan di lapangan pada malam pada hari Minggu, Tribuners, perlu diketahui tampak sejumlah polisian melakukan pengamanan kendaraan yang melakukan arus berkendara di sekitar lokasi TKP karena jalan tersebut merupakan jalan nasional, jalan menuju objek wisata Pangandaran. Kemudian Tribuners, untuk saat ini mobil tersebut sudah dievakuasi dan untuk jenazah sudah dipulangkan ke rumah duka ke wilayah daerah Kedung Beja, Kabupaten Cilacap. Mungkin seperti itu, ya.
Baik, terima kasih rekan Patna untuk laporan Anda dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kanit Lantas Polsek Kalipucang Bribka Agus Diksi dan juga satu saksi di lokasi TKP bernama Jono. Berikut selengkapnya. Jadi kayaknya kayak kepleset, mungkin kelelahan itu. Licin, Kang. Licin, ya. Terus cuma satu orang. keadaannya gimana, Kang, sekarang, Kang? Ya meninggal di tempat. Meninggal di tempat. Itu truk itu bermuatan nggak, Kang? Kosong. Kosong. Biasanya suka narik apa itu, Kang? Pasir. Itu dari mana mau kemana, Kang? Aku bingung, Dari Kalipucang menuju ke Pangandaran. Terus korbannya cuma satu orang ya? Kemana sekarang korban? Korban dilarikan kemana, Kang? Ke rumah sakit. Terus nama Kang siapa, Kang? Jono. Itu kronologis kejadiannya gimana? Mobil dan truk Nopo belum diketahui, datang dari arah Kalipucang menuju Pangandaran, diduga di TKP jalan licin dan terprosok ke jurang. Penumpangan berapa orang, ada nggak? Tidak ada penumpang, cukup pengemudi aja dan meninggal dunia di tempat. Itu tertimpa atau gimana? Diduga tertimpa. Jadi plakat tunggal ya? Plakat tunggal. Siap, Dan. Terima kasih, Dan. Informasi berikutnya, Tribuners, hari ulang tahun Kota Palu ke-44 akan diisi berbagai kegiatan yang tentunya sangat menghibur bagi masyarakat. Perayaan HUT Kota Palu akan digelar di lapangan Fatulemo, Jalan Balai Kota, Kelurahan Tanamundindi, Kecamatan Matikulore, Kota Palu. Dimulai hari ini, Senin 26 September, hingga 28 September 2022 mendatang dan dimeriahkan oleh artis papan atas. Siapa saja dan bagaimana nanti jalannya pertandingan, khususnya hari ini, Tribuners, akan disampaikan rekan Alan Syahrir. Reporter Tribun Palu sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan, rekan. Baik, rekan Dea. Lapangan Fatulemo, Jalan Balai Kota, Kelurahan Tanamundindi, Kecamatan Mantiklore, sejak Senin siang dipadati warga yang ingin menyaksikan karnaval HUT Kota Palu yang merupakan rangkaian kegiatan pertama dalam HUT Kota Palu ke-44 tahun. Teriknya matahari tidak menyurutkan semangat para warga untuk menyaksikan karnaval budaya HUT Kota Palu tahun ini. Berbagai jenis busana menghiasi karnaval tersebut, dari busana khas Kaili hingga modern. Dan tak hanya itu, karnaval budaya Kota Palu ke-44 tahun ini juga diisi oleh drum band IPDN dari Makassar. Wali Kota Palu Hadianto Rashid yang melepas para peserta karnaval budaya di lapangan Fatulemo, dan karnaval budaya itu merupakan yang pertama di Kota Palu. Hadianto Rashid sangat terharu perayaan Kota Palu ke-44 ini bisa digelar dan disaksikan oleh seluruh masyarakat. Pasalnya sejak dilantik menjadi wali kota Palu tahun 2022, HUT Kota Palu selalu digelar terbatas akibat pandemi COVID-19. Ia juga mengharapkan di momentum HUT Kota Palu ke-44 ini menjadi awal lebih baik bagi pembangunan ekonomi pasca diterpa bencana alam dan pandemi COVID-19. Selain itu, di HUT Kota Palu ini para penyintas gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu mendapatkan kabar gembira. Pasalnya hunian tetap Talise yang 4 tahun terjadi penundaan kini mulai dibangun. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Sulteng Rusdi Mastura, Wali Kota Palu Hadianto Rashid, dan Kasubit Pengembangan Kawasan Pemukiman Wilayah 3 Herman Tobo, bertempat di Hunta Talise, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantiklore. Dimulai pembangunan awal Hunta Talise itu, Hadianto Rashid mengucapkan terima kasih dan permohonan maafnya kepada masyarakat Kelurahan Talise karena harus menunggu 4 tahun untuk pembangunan huntap bagi para penyintas. Di malam pertama kegiatan HUT Kota Palu ini, artis berbagai belasan artis ibu kota dan artis nasional juga akan hadir untuk merayakan HUT Kota Palu ini. Salah satunya ialah Atmes.
Dan di malam kedua perayaan HUT Kota Palu ini akan diisi juga artis ibu kota dan artis band papan atas yaitu Padi Ribbon. Dan untuk hari terakhir di kegiatan perayaan HUT Kota Palu akan diisi dengan tabur bunga untuk para korban bencana alam dan juga sholat bersama untuk mendoakan para korban yang menjadi yang terkena tsunami, gempa bumi maupun likuifaksi pada 28 September 2018 silam. Kembali rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Alan Syahir untuk laporan Anda langsung dari Kota Palu. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Jambi, Tribuners. Ratusan massa aksi yang tergabung dari Wahana Lingkungan Hidup atau WAHLI Jambi dan 17 desa dampingannya diterima sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Jambi. Aksi itu digelar di lapangan kantor Gubernur Jambi pada hari ini Senin 26 September 2022. Untuk apa saja terkait aksi ini Tribuners akan dilaporkan reporter Tribun Jambi. Kami sudah terhubung dengan rekan Wira Danida Manik di sana. Silakan rekan Wira dengan laporan Anda. Ya, DA dan Tribuners dimanapun Anda berada, terima kasih. Ya, pada hari ini Senin 26 September 2022 digelar aksi oleh WALHI dan juga 17 desa dampingannya yang berlokasi di Kabupaten Batanghari. Nah, aksi itu dimulai dari sekira pukul 10 WIB pagi hari tadi, dan ratusan massa menggelar aksinya dengan memulai dari Simpang 4 Bank Indonesia, di mana di sana dilakukan orasi dan dari berbagai petani dan juga dari perwakilan WALHI. Nah, untuk aksi ini sendiri, sebelumnya memang WALHI dan masyarakat desa yang memiliki konflik agraria ini sudah menggelar konferensi pers pada Sabtu 24 September yang lalu, dan hari ini dilakukan aksi dalam rangka Hari Tani Nasional. Nah, setelah melakukan aksi dari Simpang 4 Bank Indonesia, ratusan massa merapat ke kantor gubernur. Di halaman kantor gubernur, mereka diterima oleh sejumlah pejabat, termasuk kepala OPD terkait. Namun tidak tampak kehadiran Gubernur Jambi, lalu juga Ketua DPRD Provinsi Jambi, Kapolda Jambi, dan juga Danrem, di mana mereka sudah sejak lama menyurati pihak-pihak terkait. Nah, untuk tuntutannya sendiri, para massa menuntut agar pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan konflik lahan yang terjadi, dan juga meminta pemerintah untuk mengusut tuntas mafia tanah yang saat ini ada di lingkup masyarakat desa, lalu juga meminta untuk menghentikan kriminalisasi terhadap petani, lalu juga meminta agar tanah kembali dikelola oleh rakyat, lalu yang terakhir meminta untuk mengusut korporasi perusak lingkungan. Nah, untuk saat ini berdasarkan data WALHI Jambi yang disampaikan bahwa Provinsi Jambi merupakan provinsi dengan konflik agraria tertinggi kedua se-Indonesia, dengan jumlah peristiwa konflik agraria yang masih di angka 156 konflik. Nah, untuk keterlibatan utamanya adalah perusahaan ekstraktif, yaitu sawit, tambang, dan HTI sebanyak 57 konflik dan monokultur 28 konflik. Nah, atas kondisi ini ada 1.000 petani seluruh dampingan WALHI Jambi yang berada di 6 kabupaten di Provinsi Jambi ini melakukan aksi, dan aksi ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Tani Nasional. Nah, untuk tanggapan dari Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Abdullah, menyampaikan tadi bahwasanya ia menyayangkan ketidakhadiran para Forkopimda yang sudah diundang jauh-jauh hari sebelumnya. Ia menyayangkan ketidakhadiran
para pimpinan kepala daerah tersebut. Nah, untuk aksi ini sendiri pada pukul 1 siang tadi sudah dilakukan kesepakatan dan tanda tangan oleh sejumlah pejabat daerah, diantaranya ada asisten 2 atau staf ahli gubernur bidang ekonomi dan pembangunan Aryansa, ada juga kepala dinas transmigrasi dan ketenagakerjaan Provinsi Jambi, lalu juga ada kepala dinas kehutanan, perwakilan ATR BPN Kanwil Jambi, lalu yang terakhir ada kepala dinas kehutanan. Nah, terkait dengan kesepakatan itu, Direktur Eksekutif Walhi menyatakan dirinya akan terus mengawal penyelesaian konflik ini, di mana menurut dia hal itu harus hak-hak rakyat harus didapatkan oleh rakyat sendiri. Nah, untuk sementara itu keterangan yang bisa saya sampaikan, Dea. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Wiradani untuk laporan Anda di Jambi. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso membatalkan kehadiran ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI sebagai saksi soal aduan dari anggota DPR yang merujuk temuan IPW terkait adanya nama-nama tertentu yang meminjamkan private jet kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Terkait ini, keterangan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun News, rekan Reza Denny. Silakan dengan informasi Anda. Baik, Dea, terima kasih. Selamat sore, rekan Tribun News sekalian. Benar sekali bahwa pada hari ini, Senin 26 September 2022, sedianya Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso akan menghadiri undangan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI untuk mengklarifikasi, menjelaskan soal adanya beberapa temuan anggota DPR RI yang meminjamkan private jet pada Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang merupakan salah satu tokoh atau pelaku dari obstruction of justice kasus Ferdy Sambo. Namun pada pukul 11 pagi tadi, Sugeng ternyata tidak bisa masuk ke DPR RI karena ada larangan dari pengamanan dalam DPR RI. Menurut keterangan Sugeng kepada wartawan, dirinya sudah membawa surat tertulis undangan dari MKD, namun dari statement dari Pamdal mengatakan bahwa tamu-tamu yang di luar dari anggota dewan harus melalui pintu belakang. Untuk sebab itulah akhirnya Sugeng membatalkan kehadirannya ke MKD DPR RI. Atas dasar itulah kemudian Wakil Ketua MKD DPR RI Habibur Rahman sangat menyesalkan apa yang dilakukan oleh pengamanan dalam atau Pamdal DPR RI. Karena nyatanya seharusnya tamu-tamu seperti Sugeng ini yang memang direncanakan datang untuk memberikan klarifikasi, memberikan berita-berita penting terkait apa yang terjadi di publik, harus diberikan kartu merah dan tidak boleh dihalang-halangi. Adapun Habibur Rahman juga akan menjadwalkan ulang pemanggilan atau undangan kepada Sugeng Teguh Santoso terkait kinerja Pamdal yang disoroti dalam peristiwa ini. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar juga menyatakan akan mengevaluasi kinerja Pamdal DPR RI, terutama yang bagian penerimaan tamu di pintu masuk DPR RI. Dia mengatakan bahwa memang kinerja beberapa petugas Pamdal sangat kaku, dan untuk itulah evaluasi secara menyeluruh akan dilakukan Sekretariat Jenderal DPR RI kepada pengamanan dalam atau Pamdal. Namun dia menjelaskan bahwa memang tamu-tamu yang masuk ke DPR RI ke lingkungan Kompleks Parlemen Senayan memang sedianya dibagi menjadi dua, yaitu anggota dewan dan tamu secara umum gitu. Anggota dewan memang masuk lewat pintu depan, yakni lewat Palmerah atau lewat Gatot Subroto, dan tamu-tamu melalui dekat stasiun Palmerah Jakarta. Namun ada pengecualian untuk tamu yang memang sudah mendapatkan undangan khusus dari anggota dewan seperti Sugeng sebut. Maka itu Indra menegaskan bahwa kejadian ini diharapkan tidak terulang kembali, dan istilahnya miskomunikasi ini tidak diperpanjang atau tidak diperkeruh lagi dengan hal-hal yang sama. Demikian Dea,
keterangan yang dapat disampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Reza Denny melaporkan di Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Nusa Tenggara Barat, Tribuners. Kebakaran rumah kembali terjadi di Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Kali ini menimpa sebuah rumah panggung yang sebagian besar terbuat dari kayu. Saat kejadian, warga setempat sudah mencoba untuk memadamkan api dengan alat seadanya, namun api terus membesar. Untuk laporan terkait kejadian kebakaran ini dan apa juga penyebabnya akan dilaporkan reporter Tribun Lombok. Kami sudah terhubung dengan rekan Atina. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Bisa saya laporkan dari Bima. Beberapa hari terakhir kebakaran kerap terjadi di wilayah Kabupaten Bima. Baru-baru saja Sabtu kemarin 3 rumah panggung yang ada di wilayah Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima terbakar. Dari 3 rumah ini, 1 diantaranya rata dengan tanah dan diduga pemicu dari kebakaran kali ini juga masih sama dengan kebakaran-kebakaran sebelumnya, yaitu korsleting listrik atau arus pendek. Hingga saat ini untuk 3 pemilik rumah masih menumpang pada rumah keluarga dan kerabatnya. Kondisi terkini dan juga bantuan tanggap darurat dari pemerintah Kabupaten Bima melalui BPBD Kabupaten Bima sudah disalurkan sejak hari Sabtu kemarin. Untuk diketahui, Tribuners, kejadian kebakaran yang menimpa 3 warga di Desa Nisa ini terjadi pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya, kebakaran juga menimpa warga yang ada di Desa Montabaru, yaitu ada 10 rumah di mana 4 rumah diantaranya rata dengan tanah. Lagi-lagi penyebabnya yaitu arus pendek listrik. Hingga saat ini bantuan terus mengalir ke warga yang dihuni di 10 rumah warga yang terbakar, dihuni oleh puluhan kakak tersebut. Terakhir, Bupati Bima Hajah Indah Damayanti Putri juga telah menyerahkan bantuan secara pribadi kepada 10 rumah yang terbakar di Kecamatan Montabaru, Kabupaten Bima. Dan untuk tambahannya juga Tribuners, kami sudah mendapatkan data hasil rekapitulasi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bima, di mana dalam sejak bulan Januari hingga September tahun 2022 ini sudah tercatat 24 kali kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Bima. Penyebabnya sebagian besar dipicu oleh korsleting listrik dan lainnya itu ada dipicu oleh ledakan gas dan juga ada karena dipicu cuaca panas. Untuk kebakaran yang paling banyak korbannya yaitu terjadi di Desa Renda, di mana di sana ada 48 rumah yang terbakar, kemudian dengan jumlah kerugian 12 miliar lebih. Sementara itu dari 24 rentetan kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Bima, ada 3 orang yang dicatat menjadi korban jiwa. Demikian rekan Dea, bisa saya laporkan dari Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kembali ke Dea. Baik, terima kasih rekan Atina untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Beragam kegiatan digelar dalam peringatan Hari Jadi ke-212 Kota Bandung atau HJKB di Jawa Barat. Seperti agenda hitan massal yang diinisiasi oleh Yayasan Rumah Tunas Bangsa Kota Bandung di Gedung Gelanggang Muda atau GGM. Seperti apa pelaksanaan dari kegiatan ini, Tribuners, akan disampaikan reporter Tribun Jabar. Kami sudah terhubung dengan rekan Nandri Prilatama di sana. Silakan rekan. Terima kasih rekan Dea. Selamat sore rekan Tribuners dimanapun berada. Tepat pada hari kemarin, tepatnya Minggu, tanggal 25 September 2022, itu Bandung merayakan hari jadinya yang ke-212 tahun. Nah, di sana, di hari peringatan hari jadi itu, beragam cara memang dilakukan oleh masyarakat Kota Bandung dalam memperingatinya. Salah satunya itu ialah khitanan massal, yang dimana digelar di salah satu atau Yayasan Rumah Tunas Bangsa Kota Bandung, di Gedung Gelanggang Muda GGM Kota Bandung. Nah, bertajuk Dari Hati Kita Peduli, khitanan massal ini diikuti oleh
sebanyak 121 anak dari 30 kecamatan di Kota Bandung. Ketua Umum Yayasan Rumah Tunas Bangsa Kota Bandung, Aji Giatmiko, sempat mengatakan bahwa hitanan massal ini merupakan gelaran dalam memeriahkan hari jadi Kota Bandung itu sendiri. Nah, kegiatan itu sendiri merupakan hadiah bagi Kota Bandung karena memang yayasan itu dibina dan didukung oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kegiatan hitanan massal merupakan gelaran keempat dan merupakan yang terbanyak saat HJKB kemarin. Nah, para peserta berasal dari keluarga yang kurang mampu dan sebagian yatim dan juga sebagian lagi piatu. Dia juga menambahkan bahwa kegiatan itu merupakan kolaborasi dari berbagai pihak, dari elemen masyarakat, dan berharap HJKB tahun ini masyarakat Kota Bandung semakin sejahtera dan juga unggul. Dan sebelum hitanan massal, berbagai event pun dilakukan di Kota Bandung, yakni seperti bebersih kota, kemudian Bandung Berbagi, dan juga kemarin di setiap kecamatan dilakukan kegiatan-kegiatan untuk memeriahkan hari jadinya Kota Bandung yang ke-212 tahun. Begitu rekan Dea dari Bandung. Baik, terima kasih rekan Andri Prilatama untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Pemerintah Kota Bogor telah menyiapkan 665 sepeda listrik untuk disewakan kepada masyarakat. Menurut Wali Kota Bogor, Bima Arya, sepeda listrik ini merupakan awal dari perpindahan moda transportasi berbahan bakar fosil ke tenaga listrik. Namun kini jalur sepeda yang ada di Kota Bogor justru dipermasalahkan karena dinilai belum memadai. Seperti apa sebenarnya penampakannya dan juga faktanya di lapangan, Tribuners, akan dilaporkan rekan Rahmat Hidayat, reporter dari Tribun Bogor yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya baik, Dea dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya memang saat ini pemerintah Kota Bogor sudah menjalin kerjasama dengan PT BIM, di mana dalam kerjasama itu pemerintah Kota Bogor menghadirkan sekira 665 sepeda listrik yang tersebar di 100 titik di Kota Bogor yang bisa digunakan oleh masyarakat umum dengan cara menyewa sepeda listrik itu melalui aplikasi. Dan pada saat peluncuran, jajaran pemerintah Kota Bogor yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Bogor Bima Arya langsung mencoba sepeda listrik tersebut di seputaran jalur sepeda yang ada di Kota Bogor. Dan perlu diketahui rekan-rekan Tribuners bahwasanya jalur sepeda di Kota Bogor ini ada beberapa titik yang tersebar di Kota Bogor, mulai dari Jalan Otista, kemudian Jalan SSA, Jalan Pajajaran, dan seputaran Jalan Jenderal Sudirman. Disitulah tempat jalur sepeda yang dibuat oleh pemerintah Kota Bogor yang kami ketahui dibangun beberapa waktu lalu. Namun hadirnya 665 sepeda listrik yang bisa digunakan dengan cara disewa ini oleh masyarakat perlu ditanya ke efektifannya, mengingat jalur sepeda yang digunakan oleh sepeda listrik ini memang kerap kali bercampur dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan sebelumnya memang Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto pun mengatakan bahwasanya penggunaan sepeda listrik ini digunakan di putaran, bisa digunakan di jalur sepeda, kemudian lingkungan perkantoran dan lain sebagainya. Namun pada hari kemarin pantauan kami memang di beberapa jalur sepeda yang ada di Kota Bogor, peruntukan jalur yang memang seharusnya dikhususkan untuk sepeda ini perlu dipertanyakan. Bahwasanya berdasarkan hasil pantauan kami khususnya di jalur sepeda yang berada di Jalan Oto Iskandar-Dinata, jalur tersebut berada di jalur kendaraan roda 2 maupun roda 4, sehingga tak jarang ketika ada sepeda yang melalui jalur sepeda di Jalan Oto Iskandar-Dinata tersebut harus bersinggungan dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tidak hanya sampai di situ, Tribuners, jalur Otista yang membentang mengintari seputaran SSA ini pun banyak ditemukan para PKL yang berjajar bersampingan dengan jalur sepeda yang ada di Jalan Otista ataupun Oto Iskandar-Dinata Kota Bogor yang berputar mengelilingi SSA.
Dan kami pun coba menanyakan hal ini kepada Dinas Perhubungan Kota Bogor yang memang dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional dari sepeda listrik yang baru saja diresmikan oleh pemerintah Kota Bogor hasil kerjasama dengan PT BIM tersebut. Menurutnya memang diakui oleh Disub Kota Bogor bahwasanya memang seharusnya jalur sepeda listrik ini dikhususkan baik sepeda listrik maupun sepeda konvensional. Sejatinya memang jalur sepeda harus digunakan seperti itu. Namun ketika Disub Kota Bogor melakukan pengawasan itu tidak lebih dari hanya sekedar melakukan pengawasan dan memang selebihnya diserahkan kepada pihak operasional yang dalam hal ini PT BIM yang memang bisa disewakan melalui aplikasi tersebut. Kemudian Disub Kota itu sendiri. Begitu dia laporan dari kami terkait jalur sepeda yang ada di Kota Bogor. Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat untuk laporan Anda di Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman akhirnya memenuhi janjinya hadir dalam rapat Komisi 1 DPR pada hari ini Senin 26 September 2022. Dudung hadir bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan KSAL Yudo Margono. Sementara KSAU diwakilkan oleh Wakasau Marsikal Madya Agustaf Brukman. Terkait apa saja yang dibahas kali ini, Tribuners, akan disampaikan reporter Tribun News. Kami sudah terhubung dengan rekan Hairul Umam. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Ya, Tribuners, memang pada hari ini KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman akhirnya memenuhi janji untuk menghadiri rapat bersama Komisi 1 DPR RI. Berdasarkan pantauan tadi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memang terlihat duduk seolah-olah sebagai quote-unquote penengah antara Dudung dan juga Andika Perkasa. Jenderal Andika Perkasa duduk di sebelah kanan Prabowo, sementara itu Jenderal Dudung duduk di sebelah kiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Adapun untuk diketahui memang sebelumnya Dudung tak pernah hadir dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI beberapa waktu lalu. Dudung juga memang tak pernah hadir bersamaan dengan Jenderal Andika saat rapat di DPR RI. Isu keretakan keduanya pun mencuat. Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP, Effendi Simbolon, yang menyinggung adanya isu ketidakharmonisan di tubuh TNI. Namun antara Andika dan juga Jenderal Dudung sama-sama menepis bahwa keduanya memiliki hubungan yang tidak harmonis di tubuh TNI. Sementara itu, adapun rapat pada hari ini Komisi 1 DPR RI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membahas mengenai anggaran tahun 2023. Berdasarkan informasi yang didapat bahwa memang Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran sebesar 131,9 triliun untuk pagu anggaran tahun 2023. Dan pada hari ini tadi Komisi 1 DPR RI menyebutkan bahwa Kementerian Pertahanan bersama TNI mendapatkan alokasi tambahan anggaran sebesar 2,4 triliun. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Hairul Umam untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Utara, Tribuners. Gubernur Kaltara bersama 5 kepala daerah meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP. Kegiatan ditandai dengan penandatanganan komitmen digitalisasi data pangan dan kerjasama perdagangan intraprovinsi, pasar murah, vaksinasi COVID-19 di Taman Berkampung. Terkait kegiatan ini selengkapnya akan diinformasikan reporter Tribun Kaltara. Kami sudah terhubung dengan rekan Adi Pausiah di sana. Silakan rekan. Ya, baik rekan Dea, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, pagi kemarin Gubernur Kaltara bersama dengan 5 kepala daerah, yakni Wali Kota Tarakan yang menyaksikan langsung dan 4 kepala daerah lainnya dari 4 kabupaten yang ada di Kaltara menyaksikan secara live via Zoom, bersama juga dihadiri oleh unsur Forkopimda dan
seluruh perwakilan TPID menyaksikan bersama gerakan nasional launching gerakan nasional pengendalian inflasi pangan atau GNPIP yang dilaksanakan di Taman Berlabuh di Taman Berkampung di Kota Tarakan, Kelurahan Kampung 4. Di kegiatan ini sendiri ditandai dengan penandatanganan komitmen digitalisasi data pangan dan kerjasama perdagangan intraprovinsi, kemudian ada pasar murah, vaksinasi COVID-19, dan juga ada kegiatan penanaman secara simbolis. Dikatakan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Teddy Arif Budiman, launching kegiatan GNPIP ini sendiri sebenarnya adalah dalam rangka menjalankan instruksi dari Presiden RI Joko Widodo untuk mengajak masyarakat melakukan pengendalian inflasi. Itu bisa dimulai, kata Teddy Arif Budiman, dari lingkup rumah tangga, di mana para ibu-ibu bisa memulai menanam cabai sendiri di pekarangan rumah atau menanam jenis tanaman hortikultura yang mudah dijangkau untuk ditanam di pekarangan rumah masing-masing. Kemudian usai kegiatan launching GNPIP di Taman Berkampung di Kota Tarakan kemarin, dilanjutkan dengan pemberian bantuan kepada sejumlah kelompok tani atau poktan yang ada di Kota Tarakan. Selanjutnya ada pembagian door prize, dan kemudian rombongan bertolak ke Kelurahan Juwata untuk melaksanakan kegiatan penanaman cabai. Di sini dikatakan Teddy ada simbolis penanaman cabai yang dilaksanakan rombongan, termasuk juga Gubernur Kaltara ikut juga mengikuti rombongan untuk melaksanakan penanaman cabai. Dan di situ juga ada kegiatan panen simbolis, ada panen cabai besar, kemudian cabai rawit hijau, dan juga meninjau lokasi penanaman jagung. Dikatakan Teddy sendiri untuk luasan lahan yang ditargetkan ada 80 hektar yang akan dilakukan penanaman program bantuan bibit cabai sebesar 1 juta yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Adapun ini disebar di seluruh Indonesia termasuk di Kaltara. Untuk Kaltara sendiri mendapat alokasi sekitar 10.000 bibit yang disiapkan Bank Indonesia, dan untuk Tarakan sendiri ada sekitar 1.000 bibit yang siap disebar ke seluruh masyarakat. Adapun pihaknya akan menarget kelompok wanita tani, kelompok tani yang ada di Kota Tarakan. Di lokasi launching GNPIP sendiri, Gubernur Kaltara juga dalam sambutannya menyampaikan bahwa komitmen GNPIP ini diharapkan bisa membantu menurunkan angka inflasi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini tengah berjuang untuk melakukan dan menekan agar tidak terjadi laju inflasi yang begitu tinggi dan agar bisa tetap dalam level yang terkendali. Ini juga sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo yang sudah memberikan arahannya kepada seluruh kepala daerah agar baik dari tingkat kabupaten, provinsi untuk bekerja sama dengan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID daerah dan TPID pusat. Agar tetap menjaga angka inflasi tetap berada di level di bawah angka 5%. Kemudian dalam hal itu juga Wali Kota Tarakan juga turut menyaksikan kegiatan launching GNPIP yang di Taman Berkampung. Ia juga menyampaikan bahwa adanya gerakan ini juga tak lepas dari kerjasama dari kerja keras dari tim pengendalian inflasi baik daerah dan provinsi dan pusat. Dan ini tentu harus tetap selalu bersinergitas bersama Bank Indonesia dan berkomitmen bersama-sama pemerintah daerah dan provinsi untuk tetap melakukan upaya pengendalian inflasi yang ada di daerah. Ia mengatakan juga selama 2 tahun terakhir ini Tarakan berhasil mengendalikan inflasi dan tetap pada jalurnya di level di bawah nasional, dan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini Tarakan masih bisa tumbuh positif di angka sekitar saat ini mencapai di posisi 5,6%, dan ia berharap sampai di akhir tahun nanti masih bisa mencapai minimal 6% dan tetap bisa
terjaga dan bisa kondisi normal bisa kembali seperti sebelum pandemi di 2019 kemarin di angka 7,69%. Dilanjutkan Wali Kota Tarakan Dr. Khairul, saat ini sudah memasuki fase rebound di mana semua sudah mulai bangkit kembali dan diharapkan di tahun 2023 mendatang di Tarakan dan juga di Indonesia dan seluruh dunia diharapkan bisa kembali normal seperti di tahun 2019 sebelumnya, dan juga tentunya tetap dengan level inflasi bisa tetap dikendalikan. Dan ia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi ini harus jalan. Ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, kemudian inflasi tinggi, maka kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai secara maksimal. Namun jika pertumbuhan ekonomi tinggi, kemudian inflasi rendah, maka tentu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, sehingga ia berkomitmen dan bersama dengan TPID di daerah akan tetap mengawasi dan berupaya keras untuk mengendalikan inflasi yang terjadi di daerah dalam rangka menjaga stabilitas harga dan menjaga kestabilitas keamanan yang ada di Kota Tarakan. Demikian rekan Dea. Baik, makasih rekan Andi, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kepala KPWBI Provinsi Kaltara Teddy Arif Budiman selengkapnya. Tujuannya adalah ini kita di Kalimantan Utara menjalankan instruksi Bapak Presiden untuk mengajak masyarakat melakukan pengendalian inflasi dimulai dari rumah-rumah tangga. Salah satunya yaitu dengan urban farming, menanam tanaman yang hortikultura di pekarangan-pekarangan rumah. Namun luar biasanya di Kalimantan Utara ini Pak Gubernur juga punya program yaitu membuat klaster bahan komoditas hortikultura seperti yang tadi cabai, kemudian juga ada bawang merah dan yang lainnya. Nah, ini memang kolaborasi antara stakeholder antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan seluruh elemen masyarakat. Berapa ribu nih Pak hari Pak bibitnya Pak? Kalau bibitnya ini akan tambah terus, tapi besaran luasannya tadi tuh untuk yang klaster itu sekitar 80 hektar. Bibitnya kita tanahkan 1 juta bibit cabai disebar ke seluruh provinsi Kalimantan Utara dengan program dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Sentra oleh-oleh di res area Cibogo Puncak Bogor Jawa Barat ramai diserbu wisatawan pada akhir pekan kemarin, yakni Minggu 25 September 2022. Namun keramaian wisatawan yang membeli oleh-oleh di puncak ini rupanya dirasakan berkurang oleh para pedagang. Penjual mengaku mengalami penurunan omset pasca kenaikan tarif BBM bersubsidi sejak 3 September 2022 lalu. Seperti apa keadaan pedagang di sana, Tribuners, akan dilaporkan rekan Naufal, reporter dari Tribun Bogor. Silakan rekan. Baik, rekan Dea dan juga rekan-rekan Tribuners, kami informasikan bahwa untuk kondisi perekonomian khususnya di kawasan wisata puncak, khususnya di tempat sentra oleh-oleh Puncak Bogor, pantauan kami memang dalam kondisi ramai dan wisatawan juga cukup ramai berdatangan ke kawasan Puncak Bogor di pantauan kami akhir pekan kemarin. Namun menurut pengakuan dari pedagang, omset penjualan mereka ini mengalami penurunan sekitar 15-20%. Dan pedagang ini mengaku bahwa penurunan ini memang terjadi ketika memasuki September 2022 ini pasca adanya kenaikan tarif bahan bakar minyak atau BBM yang ditetapkan oleh pemerintah pada awal September kemarin. Dan imbas dari kenaikan BBM ini menurut pedagang juga membuat sejumlah bahan-bahan makanan ini mengalami kenaikan harga, sehingga oleh-oleh yang dijual oleh para pedagang di sentra oleh-oleh kawasan wisata Puncak Bogor ini juga mengalami kenaikan harga, walaupun sementara ini kenaikan harga oleh-oleh di kawasan Puncak ini tidak signifikan, hanya mengalami kenaikan sekitar beberapa ribu rupiah saja. Meski begitu, para pedagang ini mengaku berharap kondisi ini bisa kembali normal dan para wisatawan juga
kembali normal 100% seperti biasanya karena ramainya wisatawan di kawasan puncak ini sangat mereka andalkan untuk memulihkan perekonomian seutuhnya pasca usaha mereka ini anjlok di masa pandemi beberapa waktu lalu. Demikian. Terima kasih rekan Naufal untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi memastikan bahwa ledakan yang terjadi di kawasan asrama polisi Grogol Sukoharjo bukanlah aksi teroris. Olah tempat kejadian perkara juga sudah dilakukan oleh tim J-Bom. Dari hasil olah TKP tersebut ditemukan bubuk hitam yang ada di 2 kantong plastik dengan ukuran 1 ons. Terkait ini, untuk lebih detailnya akan dilaporkan reporter Tribun Solo. Kami sudah terhubung dengan rekan Triwidodo di sana. Silakan rekan. Jadi dapat saya sampaikan bahwasanya Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi telah memastikan bahwa adanya ledakan yang terjadi di wilayah Grogol tadi malam, yaitu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Itu bukan berasal dari adanya aksi terorisme ataupun adanya sebuah bom, melainkan adanya sebuah paket yang berisi bahan pembuatan mercon yang dibawa dari bahan mercon tersebut merupakan hasil sitaan yang kemudian dibawa pulang oleh salah satu anggota di Satintokan yang bernama Bribka Dirgantara. Akibat kejadian ini, Bribka Dirgantara ataupun korban mengalami luka bakar pada tubuhnya. Menurut keterangan yang kami terima baru saja bahwasanya korban mengalami luka bakar pada tubuhnya sebesar ataupun mengalami luka bakar 37%. Kemudian juga terdapat luka bukaan luka yang ada di bagian kaki. Dapat saya informasikan juga bahwasanya berdasarkan keterangan Kapolda adanya barang bukti sitaan Polresta Surakarta dari sebuah kiriman paket dari sebuah CV di Indramayu kepada penerima ataupun pemesan yang merupakan warga Klaten ini diduga saat itu Polresta atau Mapolresta Surakarta telah dilakukan ataupun dalam masa pembangunan untuk perpindahan dari Polresta lama ke Polresta baru. Kemungkinan diduga juga anggota ini membawa pulang dan kemudian anggota tersebut ingat bahwasanya masih ada barang bukti ataupun hasil sitaan yang dibawa berupa bubuk hitam yang digunakan sebagai bahan peledak pembuatan mercon, sehingga secara kemungkinan secara spontan anggota ataupun Bribka Dirgantara ini melakukan pemusnahan secara mandiri. Untuk hanya saja dugaan tersebut ataupun analisis dari Kapolda ini masih perlu dikonfirmasi, mengingat saat ini korban ataupun Bribka Dirgantara masih dalam proses ataupun masih dalam penanganan medis RSU Dr. Muardi Solo. Sedangkan untuk terkait dengan adanya ledakan ini tadi malam pihak kepolisian juga sudah melakukan olah TKP, kemudian beberapa saksi-saksi yang terkait ataupun mengetahui kejadian ini telah dimintai keterangan antara lain dari pengirim ataupun CV penyedia buku hitam ini, kemudian pemesan yang berinisial A yang merupakan warga Klaten dan melakukan pemeriksaan terhadap anggota-anggota baik di anggota Polresta Surakarta maupun di wilayah ataupun warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut. Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi ini diketahui bahwasanya benar buku hitam ini dikirim ataupun dipesan oleh saudara A ini sudah 2 kali. Saudara A ini beralasan bahwa buku hitam ini yang tertulis paket sumbu ini digunakan untuk mengusir hama tikus di wilayah Klaten. Sedangkan dari pemeriksaan terhadap CV yang berinisial S dari Indramayu diketahui bahwa benar bahwasanya CV tersebut merupakan penyedia ataupun penjual daripada buku hitam yang untuk dikhususkan untuk mengusir hama tikus. Sedangkan dari keterangan anggota polisi di Polresta Surakarta bahwa benar bahwa pada tanggal 22 April tahun 2021 lalu itu telah terjadi
ataupun dilakukan razia terhadap barang-barang paket yang mencurigakan, yang bisa menimbulkan keramaian ataupun menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Dari razia tersebut ditemukan adanya 2 buah paket ini yang berisi buku hitam di dalam yang disimpan dalam beberapa plastik. Kemudian dari anggota tersebut menyampaikan bahwasanya barang bukti tersebut benar, yaitu barang bukti milik Polresta Surakarta. Sedangkan dari hasil analisis sementara juga seperti itu, dia. Baik, Tribuners, rekan Triwidodo juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi terkait kasus ini. Selengkapnya kami tampilkan. Tetapi 2 orang anggota lainnya sudah kita lakukan pemeriksaan bahwa benar itu barang bukti tahun 2021 sebelum Lebaran. Di registernya Polresta benar ada pengamanan. Kondisi korban 70% luka bakar, kemudian kakinya ada luka terbuka. Tapi saya belum kita cek, habis ini saya cek kondisi korban. Kemungkinan awal yang membawa barang itu sampai ke Grogol siapa, Bapak? Yang bawa adalah online, ya paket. Penerimanya Mr. A sudah saya amankan. Yang menerima orang Klaten. Yang mengirim CV Mandiri atas nama S sudah saya amankan di Polres Indramayu. Yang ngirim. Dan dia membenarkan dia ngirim namanya sumbu kembang api. Di paketnya ditulis sumbu kembang api. Pemeriksaan awal penerima paket menyampaikan bahwa sumbu kembang api atau black powder itu untuk mengusir tikus itu. Kita beralih ke Sulawesi Utara, Tribuners. Perayaan Hari Pengucapan Syukur yang merupakan tradisi di Kabupaten Minahasa Selatan dirayakan dengan kesederhanaan. Pengucapan syukur di Kabupaten Minahasa Selatan ini biasanya diselenggarakan setiap tahun pada bulan Juli. Namun karena kondisi COVID-19 dan bencana yang terjadi beberapa waktu lalu di Minsel, sehingga Hari Pengucapan Syukur tahun ini pun dilaksanakan pada bulan September bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Utara ke-58. Untuk informasi terkait kegiatan apa saja yang dilaksanakan Tribuners akan disampaikan rekan Manuel Mamoto, reporter Tribun Manado. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih Dea. Tribuners, perayaan pengucapan syukur di Kabupaten Minahasa Selatan itu merupakan suatu tradisi sejak turun-temurun dilaksanakan. Dan untuk perayaan pengucapan syukur pada tahun 2022 ini agak berbeda dengan hari-hari perayaan sebelumnya. Karena biasanya untuk pengucapan syukur itu dirayakan pada bulan Juli atau pertengahan tahun. Namun untuk tahun 2022 ini dirayakan pada bulan September, tepatnya di tanggal 25 September 2022. Nah, Tribuners, untuk perayaan pengucapan syukur sendiri ini merupakan satu bentuk aktivitas masyarakat yang menunjukkan rasa syukur mereka terhadap hasil yang melimpah dari panen yang bisa mereka terima. Baik dari perkebunan atau pertanian maupun dari kelautan, hasil-hasil seperti itu sehingga mereka masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan menaikkan ucapan syukur. Dan perlu diketahui juga Tribuners bahwa perayaan pengucapan syukur untuk di tahun 2002 ini dilaksanakan secara serentak untuk di Provinsi Sulawesi Utara, dipadukan dengan kegiatan atau peringatan HUT ke-58 tahun Provinsi Sulawesi Utara. Dan biasanya Tribuners, kalau misalkan biasanya di setiap perayaan pengucapan syukur ini, warga atau masyarakat yang merayakan itu menggelar open house. Jadi terbuka bagi siapa saja yang akan datang berkunjung ke rumah mereka. Dan di sana sudah disediakan makanan-makanan khas yang luar biasa. Jadi bagi para pengunjung atau tamu-tamu yang datang bisa menikmati makanan-makanan khas berupa nasi jaha atau nasi bambu bakar, ada juga dodol, ya seperti itu, dan makanan-makanan menu-menu ekstrim juga yang menjadi andalan pada saat peringatan Hari Pengucapan Syukur tersebut, seperti ular piton dan macam-macam. Jadi ada juga celeng seperti itu untuk makanan-makanan yang tersedia pada saat perayaan pengucapan syukur. Nah, Tribuners, untuk kegiatan selama berlangsungnya kegiatan pengucapan syukur ini semuanya itu berjalan baik dan terkendali karena turut diamankan oleh pihak kepolisian, baik TNI, Polri serta Satpol PP.
masyarakat juga semuanya bersatu padu untuk menjaga Kamtibmas di daerah masing-masing. Dan terkait dengan perayaan pengucapan syukur ini oleh pemerintah setempat juga, tepatnya di Kecamatan Motoling Timur pada saat kami melakukan pantauan di sana, disediakan makanan-makanan oleh keluarga ataupun para pemerintah yang ada di daerah setempat. Dan untuk pelaksanaan ini yang kenapa dilaksanakan pada bulan September juga, selain karena peringatan HUT kemerdekaan HUT Provinsi Sulawesi Utara ke-58, ini juga dikarenakan suasana di Sulawesi Utara itu masih dalam kondisi pandemi COVID, masih di level 1 PPKM. Dan selain itu juga untuk mengurai banyaknya massa yang berkunjung di satu tempat, sehingga ini dilaksanakan secara serentak. Karena biasanya kalau pengucapan syukur di Kabupaten Minahasa Selatan, jalan-jalan pasti macet, baik jalanan trans maupun di jalan-jalan desa, itu pasti macet dengan pengunjung-pengunjung dari luar kota, dari luar daerah yang datang berkunjung untuk merayakan sukacita bersama keluarga-keluarga yang merayakan pengucapan syukur. Demikian rekan Dea, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Manuel, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Camat Motoling Timur terkait kegiatan ini selengkapnya. Menurut saya untuk pelaksanaan kegiatan pengucapan syukur serentak Seprov Sulut ini juga dalam rangka karena kita juga masih level 1, ini untuk mengurai supaya tidak terlalu berkerumun banyak orang, karena ketika orang melaksanakan secara sendiri pasti menumpuklah untuk keluarga-keluarga yang dari luar-luar untuk datang. Tapi puji Tuhan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi BPS yang sudah boleh mengurai, dan ini juga dalam rangka mengantisipasi jangan lagi terjadi lonjakan untuk kasus COVID. Karena memang untuk capaian vaksinasi juga booster di Kecamatan Motoling itu belum mencapai 50%. Jadi diharapkan juga ini dalam rangka mengantisipasi semua apa yang orang inginkan, dan ini juga dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan supaya masyarakat bisa merasakan, karena ini merupakan kearifan lokalnya kita yang ada di Minsel, menyiapkan makanan-makanan yang memang khasnya orang. Jadi diharapkan ini untuk tetap orang lestarikan dalam kehidupan, dan juga sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah boleh menuntun kehidupan kita sehingga boleh melewati masa-masa pergumulan sampai saat ini tetap merasakan. Guru Besar Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan atau FKKMK Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Dr. Haji Samekto Wibowo meninggal dunia setelah terseret ombak di pantai Pulang Sawai atau Indrayanti di Tepus, Gunung Kidul pada Sabtu 24 September 2022 siang lalu. Sebelum dimakamkan, jenazah kemudian disolatkan di Masjid Pondok Pesantren Muharikun Najah. Untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners akan dilaporkan rekan Al-Murfi Sofyan, reporter dari Tribun Jogja yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Al-Murfi. Selamat sore rekan Dea dan Tribuners dimanapun berada. Bahwasanya kemarin Minggu 25 September 2022 Profesor Samekto Wibowo, Guru Besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, telah disolatkan di Masjid Pondok Pesantren Muharikun Najah yang berada di Desa Ngawonggo, Kecamatan Cemper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, di mana jenazah dari Profesor Samekto Wibowo tiba di Pondok Pesantren sekitar pukul 10.30 pagi dan langsung dibawa ke dalam komplek Masjid Pondok Pesantren. Di sana ratusan santri dari Pondok Pesantren Muharikun Najah ikut menyolatkan dari jenazah Profesor Samekto Wibowo. Sebagaimana kita ketahui, Profesor Samekto merupakan korban dari kecelakaan atau terseret ombak di pantai Pulang Sawal, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu 24 September 2022. Kemarin Minggu siang sekitar pukul 13
jenazah dari Profesor Samekto telah dikebumikan di komplek pemakaman keluarga yang berada di Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceter, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Al-Murfi Sofyan untuk laporan Anda dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sulawesi Barat, Tribuners. Sebuah mobil truk pembawa galon terbalik di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Senin 26 September 2022. Mobil ini terbalik saat hendak memarkir di depan depot air minum Wahdah Mamuju, hingga ratusan galon dan dus air minum pun tumpah ke badan jalan. Untuk laporan selengkapnya terkait kronologi kejadian akan disampaikan reporter Tribun Sulbar. Sudah bergabung bersama kami rekan Abdul Rahman, silakan. Ya, baik rekan Dea dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali bahwa pada pukul 8.30 WITA pagi tadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, telah terjadi sebuah mobil truk terbalik yang membawa 750 galon yang berisikan air. Truk ini terbalik saat hendak memarkir tepat di hadapan depot air minum guna untuk menurunkan ataupun menurunkan galon tersebut dari mobil. Namun saat hendak melakukan memarkir mobil, supir truk ini terus memaksa masuk sehingga tepat di depan depot ini mobil ban truk ini amblas sehingga terbalik tepat di depan depot air minum. Dan kemudian isi dari mobil truk ini, yakni galon-galon ini, langsung berhamburan ke badan jalan dan sempat membuat kemacetan di beberapa menit di Jalan Soekarno-Hatta tersebut. Dan diketahui juga bahwa mobil ini berangkat dari Makassar membawa galon ke Mamuju guna untuk diperjualbelikan. Namun pada saat hendak tiba ternyata langsung mengalami mengalami kecelakaan ataupun terbalik di depan depot air minum itu sendiri. Dan taksiran kerugian dalam peristiwa ini diperkirakan ada sekitar 100 galon yang rusak dan airnya itu sudah tumpah di jalan dan kerugiannya hingga jutaan rupiah. Nah, hingga saat ini mobil tersebut sudah dievakuasi oleh pemilik depot air minum dan sudah diperbaiki dan sudah dibawa ke bengkel untuk diperbaiki. Seperti itu ya. Baik, terima kasih rekan Abdul Rahman untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dari Sulawesi Barat kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Warga korban fenomena pergeseran tanah di Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, hingga petugas penanganan jatuh sakit di pengungsian. Lokasi pengungsian diketahui tak jauh dari TKP, yakni lapangan bola Kampung Curug, RW 9 Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Untuk informasi selengkapnya terkait kondisi para korban dan juga anggota BPBD di sana, Tribuners, akan dilaporkan reporter Tribun Bogor. Kami sudah terhubung dengan rekan Reynaldi. Silakan dengan informasi Anda. Ya baik Dea, baik Dea. Selamat sore rekan Tribuners. Jadi pada korban dari bencana atau pergeseran tanah yang berada di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat itu ternyata lokasi pengungsiannya itu kan berada di dekat lokasi kejadian, yang dimana lokasi tersebut adalah sebuah lapangan yang berada di depan perkampungan dari tempat kejadian. Jadi memang setiap hujannya pada cuaca di Bogor sendiri yang tidak menentu ini, pada setiap curah hujan datang itu selalu tergenang banjir atau di tempat pengungsian tersebut memang tampak dipenuhi oleh lumpur-lumpur yang sudah membanjiri pada area tersebut. Jadi dengan banjirnya di area
tersebut itu membuat sejumlah warga yang mengungsi dan juga petugas rescue dari BPBD Kabupaten Bogor mengalami sakit, beberapa di antaranya yaitu seperti flu, batuk, dan juga bahkan sakit itu terserang pada beberapa warga yang masih kecil atau balita. Jadi memang dari kejadian tersebut pihak BPBD dan juga warga yang terdampak hanya mengandalkan obat-obat seadanya, yang dimana obat tersebut diberi oleh petugas kesehatan yang berada di area di tenda-tenda yang berada di lokasi tersebut. Jadi memang bahkan setiap harinya, karena lokasi yang berada di atas bukit yang juga tidak jauh dari wilayah puncak Kabupaten Bogor, jadi bahkan setiap malamnya di area tenda tersebut itu memang cuacanya tampak begitu dingin. Jadi selain curah hujan yang kerap kali mengguyur di wilayah Bogor hingga banjir pada sejumlah tenda yang berada di lokasi lapangan, juga memang cuaca suhu udara yang berada di dalam tenda-tenda atau pengungsian itu memang tampak dingin. Jadi yang menjadikan banyaknya para pengungsi atau warga, bahkan anggota rescue yang mengalami jatuh sakit. Jadi hingga saat ini memang beberapa bantuan seperti makan ataupun obat-obatan yang terus berdatangan dari beberapa komunitas, bahkan dari pemerintah sendiri terus berdatangan ke lokasi kejadian bencana tersebut. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Renaldi untuk laporan Anda dari Kabupaten Bogor. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sempat menyebut bahwa kasus dugaan suap Gubernur Papua Lukas NMB bisa dihentikan. Menurutnya hal itu bisa saja asal Lukas bisa membuktikan sumber uang miliaran rupiah yang menjadi transaksi mencurigakan berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers pada 19 September 2022 lalu. Ia menjelaskan hal itu berdasarkan undang-undang yang baru KPK, di mana bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 apabila yang bersangkutan memang terbukti tidak melakukan tindak pidana rasuah. Untuk mencapai tahapan tersebut, Alex menginginkan Lukas NMB dapat bersikap kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik. Ia juga berharap Lukas NMB bisa hadir langsung menghadiri pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Pernyataan Alexander itu pun menuai reaksi dari Indonesian Corruption Watch atau ICW. Peneliti ICW, Kurnia Ramadana, menilai hal yang diutarakan Wakil Ketua KPK itu berlebihan dan diskriminatif. Sebab sebagai aparat, menurut ICW, KPK cukup menyampaikan kewajiban hukum Lukas untuk menghadiri proses pemeriksaan, bukan malah mengumbar SP3. Kurnia juga belum pernah mendengar tawaran penghentian kasus kepada tersangka KPK lainnya. Berikut Tribuners, kami tampilkan keterangan dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata selengkapnya. Jadi narasi yang dikembangkan saat ini kan seolah-olah KPK melakukan kriminalisasi karena hanya menyangkut uang senilai 1 miliar. Saya sampaikan pada kesempatan ini pada saudara-saudara saya yang di Papua dan juga kepada penasihat hukum bahwa dalam proses penyelidikan baru 1 miliar itu yang bisa kami lakukan klarifikasi terhadap saksi maupun dokumen. Tetapi perkara yang lain itu juga masih kami kembangkan. Tadi Pak Ivan menyampaikan ratusan miliar. Ya, ratusan miliar transaksi mencurigakan yang ditemukan PPATK. Itu kami dalami semua, ya. Jadi tidak benar hanya 1 miliar. Nah, pada penasihat hukum dari Pak Lukas NMB, ya kami mohon kerjasamanya kooperatif. Nah, KPK berdasarkan undang-undang yang baru ini bisa menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3, ya. Kalau nanti dalam proses penyidikan, ya Pak Lukas itu bisa membuktikan dari mana sumber uang yang puluhan ratusan miliar tersebut, misalnya Pak Lukas punya usaha tambang emas, ya sudah, pasti nanti akan kami hentikan. Tapi mohon itu diklarifikasi, ya penuhi undangan KPK, panggilan KPK untuk diperiksa, ya.
Masih terkait kasus yang sama, Tribuners, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membeberkan bukti daftar perjalanan Gubernur Papua Lukas NMB dan kegiatan diduga judi di Singapura. Atas itu, Lukas NMB beralasan pergi ke pusat kasino sebagai hiburan di sela berobat. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, membenarkan bahwa Lukas NMB memang berobat ke Singapura. Namun 25 kali perjalanan ke luar negeri yang tercatat sejak Desember 2021 hingga Agustus 2022 itu lebih banyak ditujukan untuk berjudi. MAKI kemudian membeberkan bahwa Lukas NMB menggunakan private jet untuk bolak-balik ke Singapura. Ia juga beberapa kali ke Malaysia dan Filipina, namun hanya melalui jalur darat. Tak hanya itu, Lukas NMB juga sempat pergi ke Munich, Jerman yang belum diketahui tujuannya. MAKI juga membeberkan sejumlah bukti foto dan video ketika Lukas NMB saat tengah berjudi di dalam kasino. Anggota kuasa hukum Lukas NMB, Aloysius Rewarin, pun membenarkan kliennya memang pernah melakukan perjalanan ke Singapura. Ketika itu, Lukas NMB memeriksakan kesehatannya dan berobat untuk meredakan penyakit yang diderita. Di sela-sela perawatan di Singapura, Lukas mencari hiburan dengan cara bermain game. Meski menolak menyebut Lukas NMB berjudi, namun Aloysius mengakui bahwa permainan tersebut memang dilakukan di kasino. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, Polda Jawa Tengah mengungkap isi paket yang meledak di asrama polisi Grogol Indah, Sukoharjo, Jawa Tengah, merupakan bubuk hitam diduga bahan petasan. Dijelaskan paket itu merupakan barang bukti sitaan yang dilakukan anggota Polresta Surakarta Bribka Dirgantara Pradipta, 35 tahun pada 2021 lalu. Berikut sederet fakta-fakta mengenai ledakan di Grogol Sukoharjo yang sempat menggegerkan publik pada Minggu 25 September 2022 petang kemarin. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi mengatakan ledakan terjadi sekira pukul 18.20 waktu Indonesia Barat di pekarangan kosong sebelah rumah anggota BRIMOB tersebut. Warga sekitar perumahan Grogol Indah, Budi Kristiawan, mengaku awalnya mengira ledakan berasal dari trafo. Bribka Dirgantara Pradipta yang disebut akan membuang paket tersebut menjadi korban luka bakar sebanyak 70%. Saat kejadian, Bribka Dirga tak sendiri karena ia bersama istri dan anak, namun keduanya tidak mengalami luka. Irjen Ahmad Lutfi menegaskan bahwa ledakan itu bukan aksi teroris, tetapi diduga karena kelalaian anggota kepolisian. Saat itu korban disebut hendak membuang paket yang belakangan diketahui berisi bubuk hitam, diduga bahan pembuat petasan. Lutfi menyebut barang bukti itu merupakan hasil razia paket di kawasan Juruk, Kecamatan Jebres, Solo. Saat olah TKP, polisi menemukan adanya berupa bubuk hitam dan sumbu. Paket itu dipesan oleh seseorang berinisial A, warga Klaten, dari CV Mandiri Indramayu, Jawa Barat, dengan keterangan pengusir tikus. Pengirim paket tersebut pun diketahui sudah diamankan pihak kepolisian. Untuk pengirim paket, yakni berinisial S, sudah diamankan untuk diperiksa di Polres Indramayu. Sementara A, selaku penerima paket, telah diamankan di Polresta Surakarta. Berikut Tribuners, keterangan dari Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi terkait kejadian ini selengkapnya. Hasil olah TKP yang dilakukan oleh Jibom telah ditemukan bubuk hitam. Jadi bubuk hitam ini kita duga adalah bahan petasan. Jadi bubuk hitam kita temukan 2 kantong plastik dengan ukuran 1 on, 4 bungkus plastik kosong, sisanya residu. Kemudian ada uceng itu sumbu petasan. Hasil pengembangan penyidikan sementara bahwa paket itu benar datangnya dari Indramayu yang dipesan tanggal 22 April 2021. Pemesannya adalah CV Mandiri Sujono Indramayu, sudah kita amankan di Polres Indramayu. Penerimanya adalah saudara A di wilayah Klaten, sudah saya amankan di Polresta Surakarta, bahwa benar anggota kita yang hari ini menjadi korban pernah melakukan razia 1 tahun yang lalu terkait
paket pesanan online namanya bubuk hitam yang diduga petasan, yang di CV itu disebutkan sebagai bahan untuk mengusir tikus. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Korban arogansi Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Tajudin Tabri, yakni sopir truk bernama Ahmad Misbah, melapor ke polisi. Kasus yang telah menjadi atensi publik bahkan sempat disorot oleh Menko Polhukam Mahfud MD ini kini diupayakan selesai dengan mediasi. Diketahui dalam video yang beredar, Tajudin Tabri sempat menghukum Misbah dengan push-up, berguling-guling, serta diinjak di jalanan. Tabri juga menampar wajah Ahmad setelah menghukumnya. Ahmad mengungkapkan meski sudah memaafkan, tapi dia merasa telah dipermalukan di depan umum oleh Tajudin sehingga membuat laporan. Sementara itu, Tajudin sendiri sudah mengaku bahwa pria yang ada di dalam video itu adalah dirinya. Dia juga menyebut bahwa tindakan itu merupakan sebuah khilafan. Kejadian itu menurutnya bermula saat ia mendapatkan aduan masyarakat bahwa ada truk melintas di Jalan Raya Kerukut Limo yang mengenai pagar pembatas pipa gas yang ada di lokasi. Menurutnya kejadian itu sudah ketiga kalinya dan sebelumnya ia telah menegur bahkan meminta sopir truk menulis surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. Tajudin Tabri berharap laporan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Terkait kasus ini, pihak kepolisian akan mempertemukan Wakil Ketua DPRD Depok, yakni Tajudin Tabri, dengan sopir truk bernama Ahmad Misbah pada hari ini, Senin 26 September 2022. Pertemuan keduanya yang direncanakan pada hari ini pun juga telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Mediasi ini untuk menentukan langkah hukum ke depannya, apakah korban tetap melanjutkan sampai ke pengadilan atau tidak. Zulpan menegaskan bahwa pihaknya akan menangani perkara yang dialami oleh supir truk tersebut secara profesional. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Setelah sempat bertarung dalam dua kontestasi politik yang cukup panas pada Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo Subianto akhirnya masuk dalam kabinet Jokowi. Bahkan kini hubungan Presiden Joko Widodo dan Prabowo pun tampak semakin mesra hingga saling puji. Terbaru, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto bahkan memuji Presiden Jokowi. Pujian itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Muktamar ke-16 Persatuan Islam atau Persis di Soreang, Kabupaten Bandung pada Sabtu 24 September 2022 kemarin. Prabowo mengaku hadir di pembukaan Muktamar 16 Persis mewakili Presiden Jokowi. Ia menyebut dirinya diutus oleh Jokowi yang tidak bisa datang untuk membuka secara resmi acara itu. Lebih lanjut, Menhan mereview terkait dirinya yang merupakan seorang mantan komandan pasukan khusus, juga mantan Jenderal Baret Merah. Meski begitu, Prabowo menyebut bahwa mantan rivalnya pada dua pemilihan presiden terdahulu itu punya ilmu yang lebih hebat atau di atas dirinya. Tak hanya soal ilmu, pujian juga dilontarkan Prabowo atas prestasi Jokowi memimpin pemerintahan. Prabowo mengakui kapabilitas mantan wali kota Solo itu dalam memimpin dan menangani permasalahan negara. Menurutnya, memimpin selama 2 periode berturut-turut, Jokowi telah berhasil menjalankan seluruh program kerjanya, termasuk dalam urusan keberpihakan kebijakan terhadap wong cilik. Di akhir sambutannya, Prabowo juga menyampaikan bahwa Jokowi menganggap Persis sebagai bagian dari pertahanan negara. Dia mengatakan keberadaan Persis selama ini berperan besar bagi Indonesia. Prabowo pun berharap Persis terus menjadi mitra pemerintah ke depannya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore ini. Tribuners, jangan kemana-mana dan ganti channel Anda, karena setelah ini masih ada program live update seleb yang akan dipandu oleh rekan kami Alexa Dea. Dan saya Diamita beserta kru live update sore yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.
Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu, Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak, spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia. Hai guys, saya Kelvina. Saya sudah berlatih dengan angle breaking kurang lebih selama 3 bulan. Today, I will show you this. Silakan pindah ke video lain kalau kamu sudah lancar berbahasa Inggris. Nah, kalau belum, tonton video ini sampai selesai. Pasti kamu akan tahu rahasia untuk lancar berbahasa Inggris hanya dalam 3 bulan. Coba kamu ingat waktu belajar bersepeda. Nah, betul, kamu memulainya dengan cara berlatih. Pertama-tama untuk naik sepedanya, untuk mengayuh pedalnya, untuk menjaga keseimbangan, dan untuk menggunakan main sepeda. Kamu berlatih setiap hari, dan keterampilanmu menjadi lebih baik seiring waktu. Setiap kali kamu gagal, kamu tahu apa yang salah dan dapat memperbaiki hal tersebut. Sehingga sampai terakhir, kamu merasa bahwa bersepeda itu ternyata sangat gampang ya. Nah guys, proses menaklukkan bahasa Inggris itu sama saja dengan bersepeda. Semua yang kalian butuhkan adalah rute yang tepat untuk belajar setiap hari. Angle Breaking telah meliti selama kurang lebih 5 tahun dengan anggaran yang cukup besar dan bekerja langsung dengan siswa dalam lebih dari 70.000 jam. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan rute tersebut. Angle Breaking merupakan terobosan terbaik untuk membantu orang-orang agar lancar berbahasa Inggris hanya dalam 3 bulan. Sampai sekarang, Angle Breaking telah memiliki 67.000 pelajar yang tersebar di 63 provinsi, dan inilah pengalaman mereka. Saya sekarang bisa mengirim email dengan bebas, bahkan menelpon dan berbicara langsung dalam bahasa Inggris dengan mitra asing tanpa rasa takut lagi. Pekerjaan yang menguntungkan terus meningkat. Nah, setelah 3 bulan aku belajar dengan English Breaking, aku jadi bisa membaca bahan-bahan yang terkandung di dalam sebuah kosmetik ataupun make up dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya kamu ingin maju, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan juga ingin menjadi diri sendiri yang lebih baik, kamu harus belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu sangat penting. Dan saya yakin dengan Angle Breaking, kamu bisa menaklukkan segala macam rintangan dalam mempelajari bahasa Inggris. Mereka sudah mencoba dan berhasil. Walaupun kamu adalah siswa, mahasiswa, orang yang sibuk bekerja, kalau tujuan utamamu adalah lancar berbahasa Inggris dalam 3 bulan, Angle Breaking adalah pilihannya. Yuk langsung aja pesan dan merasakan pengalaman berlatih bahasa Inggris dengan paket lengkap dari Angle Breaking mulai hari ini. Kenapa sih harus Angle Breaking? Kenapa nggak kursus yang lain aja? Yang pertama, metode pembelajarannya eksklusif dan berdasar pada 3 teknik utama dalam komunikasi bahasa Inggris, yaitu mendengar secara mendalam, mengejar ketertinggalan, dan respon cepat. Daripada harus belajar
belajar, menghafal, mengerjakan PR yang membosankan, kita bisa banget belajar bahasa Inggris dengan cara-cara yang menarik setiap hari. Yang kedua, ada juga buku rencana aksi yang menyediakan rute-rute pembelajaran bahasa Inggris secara terperinci. Kamu akan tahu apa tujuanmu, harus mulai dari mana, harus belajar apa setiap hari, dan bahkan detail tiap menitnya untuk menaklukkan bahasa Inggris. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran mandiri yang aktif. Saat ini, Eng Breaking adalah satu-satunya yang bisa dipelajari secara online dan juga offline. Dengan akun online, kamu bisa akses pelajaran dengan mudah via semua perangkat. Kalau kamu tidak bisa online, paket juga menyediakan file-file offline termasuk juga semua file audio. Jadi kamu bisa mendengarkan di jalan, di gym, di bus, atau kapanpun, dimanapun yang kalian mau. Ketika kamu ada masalah, tim akademi khusus akan mendukungmu segera via email, chat, atau hotline Eng Breaking. Eng Breaking adalah satu-satunya kursus yang memenuhi kebutuhan untuk belajar mandiri.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di Bincang Kecantikan. Tribuners, hari ini saya tentunya akan membawakan tema dan juga perbincangan yang ini pastinya sangat ditunggu-tunggu oleh Tribuners di rumah semua seputar tentang kecantikan. Dan saya juga hari ini sudah tergabung dan terhubung bersama dengan Dr. Sarlia dari Pro Beauty. Halo dokter, mungkin boleh sapa Tribuners di rumah? Halo, selamat siang Tribuners. Semoga siang ini sehat semua ya. Dokter Sarlia, terima kasih banyak loh sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah sibuknya jadwal ya dok ya, praktek dan juga mungkin menangani langsung treatment ya dok ya hari ini, karena kan minggu jadi pasti ramai banget kan klinik-klinik dan orang-orang juga pada treatment nih minggu ini. Iya betul. Tapi dokter Sarlia dengan waktunya bisa menyempatkan untuk berbagi ilmu dan edukasi nih dengan Tribuners di rumah semua. Makasih ya dok. Sama-sama Tribun. Oke, dokter, hari ini kita akan berbincang tentang chemical peeling nih dok. Sesuai dengan tema kita, yaitu chemical peeling membuat wajah lebih glowing. Nah, ini mungkin dokter bisa jelaskan nih dok. Tribuners di rumah mungkin ada yang belum tahu dan bahkan aku sendiri belum mendalami banget nih dok. Chemical peeling ini sebenarnya apa sih dok? Apakah ini suatu treatment atau bagaimana dok? Silahkan. Oke, chemical peeling ini adalah salah satu treatment ya, di mana tujuannya kita untuk mengelupaskan sel kulit mati yang lama, yang sudah tua digantikan dengan yang baru, di mana cara pengaplikasiannya adalah dengan mengoleskan zat kimia ke lapisan terluar kulit kita. Kemudian ada proses penyembuhan kurang lebih 1 minggu. Oke, jadi ada prosesnya itu gimana dok? Apakah kulit kita itu mengalami pengelupasan kah atau dia biasa aja gitu, bagaimana dok? Baik. Kalau untuk reaksi kulitnya, namanya kita peeling pasti prosesnya pasti efeknya akan ada pengelupasan ya. Pengelupasannya itu dari yang ringan sampai yang banyak, tergantung dari konsentrasi peeling itu tersendiri gitu. Karena peeling itu banyak macamnya dan beda-beda tergantung kondisi kulitnya pasien masing-masing gitu. Oh, jadi peeling itu memang banyak macamnya ya dok ya? Iya, jadi kalau untuk chemical peeling ini sendiri, ini berfokusnya untuk apa nih dok? Chemical peeling itu fokusnya banyak, ada untuk anti-aging, untuk glowing, untuk jerawat, kemudian ada juga untuk scar, kemudian ada hiperpigmentasi, banyak fungsinya karena macam-macam chemical peeling itu sendiri juga berbagai macam, tergantung kondisi kulitnya dan tergantung kebutuhan kulit pasien. Oke, jadi memang nggak salah bahwasannya memang chemical peeling ini juga salah satunya untuk membuat wajah kita lebih glowing ya dok ya. Iya, betul. Selain itu selain manfaat glowing nih dok, manfaat lain dari chemical peeling ini apa sih dok? Untuk manfaat chemical peeling selain kita glowing, untuk meratakan warna kulit, kemudian kan fungsinya di mana chemical peeling ini ada proses pengelupasan ya, di mana yang kulit yang sudah tua digantikan dengan yang baru, jadi pembentukan kolagennya lebih banyak lagi, lebih lembab, kemudian pori-pori mungkin bisa lebih mengecil, jerawat bisa berangsur-angsur membaik gitu. Tergantung pemilihan jenis peelingnya dan kegunaannya. Kalau di sini kita sedang membahas untuk glowing, berarti fungsinya adalah untuk mencerahkan, meratakan warna kulit, lebih sehat fungsinya, karena tujuannya adalah kita sel kulit yang baru membentuk kolagen lebih banyak lagi. Oke, jadi secara singkatnya sih chemical peeling ini tuh dia mengoleskan zat dengan kandungan tertentu ya dok ya, yang mana proses dari treatment ini sendiri melalui pengelupasan kulit yang sudah tua ditumbuhkan lagi ke kulit yang baru, jadi kulitnya itu lebih fresh gitu ya dok ya? Iya, lebih sehat lagi, tujuannya lebih teksturnya lebih bagus, lebih cerah. Nah dok, anti-aging kerut-kerutan bisa berkurang. Nah, mungkin ini yang pengen Tribuners tanyain nih dok di rumah ya.
sakit nggak sih dok untuk treatmentnya gitu, atau bahkan pada saat proses pengelupasan kulit ini sendiri gitu? Kalau untuk prosesnya pasti sakit, karena dimana semua jenis peeling itu yang kita rasakan adalah biasanya panas dan perih ya. Kemudian ada proses selama kurang lebih 7 hari, muka bakal ada pengelupasan. Tergantung kita setelah post peelingnya, setelah peeling, pengaplikasian post peelingnya itu seperti shooting untuk mengurangi kemerahan, moisturizer untuk melembabkan. Karena setelah after peeling kita pasti akan terasa kering, ada proses pengelupasan. Nah, sunscreen itu wajib kita pakai juga. Jadi memang setelah peeling itu ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita jaga semasa 7 hari ini ya dok? Iya, betul sekali. Kalau boleh tahu itu rangkaiannya apa tuh dok? Dalam pemilihan skincare-nya atau dalam merawat wajah kita selama proses peeling selama 7 hari ini gitu dok? Setelah post peeling diusahakan kita tidak terkena sinar matahari secara langsung ya, karena dimana terjadi proses inflamasi, takutnya kena sinar matahari, di mana sinar matahari kita itu kan sangat berbahaya. Kalau kita tidak aplikasikan sunscreen, takutnya makin meradang dan kemerahan. Itu sih yang inflamasinya makin memperburuk, sehingga pembuluh darah makin merah dan makin melebar dan wajah makin merah. Yang kita lakukan adalah menghindari sinar matahari secara langsung. Kalaupun pekerjaan kita harus terkena sinar matahari, kita harus mengaplikasikan sunscreen atau tabir surya sesering mungkin, kalau bisa 3-4 jam sekali. Kemudian penggunaan moisturizer untuk melembabkan, karena dimana setelah after peeling kulit kita bakal kering. Jadi untuk menyeimbangkan kelembapan, kita menggunakan moisturizer gitu. Oke. Jadi ada penggunaan sunscreen untuk menjaga wajah dari paparan sinar matahari langsung. Kemudian menggunakan moisturizer untuk menjaga kelembapan. Iya, karena post peeling pasti kita akan terasa kering ya gitu. Jadi moisturizer ini gunanya untuk melembabkan kulit ya dok ya? Iya, betul sekali. Dan setelah after peeling, produk-produk yang mengiritasi seperti krim-krim racikan atau yang mengandung AHA/BHA itu sebaiknya di stop terlebih dahulu, karena takut makin menambah iritasi kulit. Oke, jadi memang ada beberapa penggunaan dari skincare yang harus di stop ya dok untuk masa ini. Itu apa aja itu dok? Itu yang mengandung biasanya yang AHA/BHA, yang ada seperti glycolic acid yang kandungannya rendah. Biasanya di skincare yang di pasaran itu kan ada yang mengandung AHA/BHA itu tuh. Nah itu tidak digunakan terlebih dahulu kurang lebih 2-3 hari, karena takutnya makin terjadi proses inflamasi, karena kan sebelumnya kita sudah ada proses pengelupasan dengan menggunakan chemical peeling, takutnya berlebihan, mukanya makin mengiritasi. Iya. Nah, skincare yang tidak boleh digunakan berlebihan after peeling ini nih dok. Kalau digunakan berlebihan itu akan menyebabkan kulitnya kenapa sih dok? Makin kering dan terjadi inflamasi gitu. Makin kemerahan, makin terjadi inflamasi, takutnya terjadi infeksi kan kalau lama-lama. Nah dok, di peeling ini sendiri kata dokter tadi kan banyak nih dok jenisnya. Kalau sekarang kan kita berfokusnya ke untuk mencerahkan atau mengglowingkan. Selain untuk glowing ini ada jenis peeling apa lagi sih dok untuk wajah? Sebenarnya jenis peeling itu banyak ya. Ada glycolic acid, salicylic acid, lactic acid, Gesner, trichloroacetat, sama mandelic acid. Dimana mereka itu punya kelebihan dan kegunaannya masing-masing. Kalau untuk mencerahkan kita bisa menggunakan glycolic acid, lactic acid, atau TCA dan Gesner. Kalau untuk jerawat biasanya kita paling sering pakai salicylic acid, kemudian mandelic acid juga bisa gitu. Atau TCA juga bisa. Semuanya tergantung kondisi kulit masing-masing, kegunaannya, kemudian tergantung konsentrasinya, karena setiap
peeling itu mempunyai konsentrasinya masing-masing. Oke, nah berarti peeling ini juga bisa digunakan untuk acne atau jerawat tadi ya dok ya? Iya, betul. Apakah cara treatmentnya juga sama dengan pengglowingan atau ada perbedaannya nih dok? Kalau untuk cara pengaplikasiannya itu sama, kita hanya menggunakan dengan cara pengolesan aja, cuman kita yang membedakan itu adalah jenis peeling dan konsentrasinya biasanya. Oke. Nah, kalau untuk acne ini sendiri, untuk yang kulit berjerawat ini, apakah dia melalui pengelupasan juga dok? Dan masa penyembuhannya, recovery-nya itu berapa lama dok? Kalau untuk acne sama dengan glowing, semuanya itu ada proses pengelupasannya biasanya ya. Kemudian untuk recovery-nya kurang lebih 1 minggu udah bersih semua. Nah, karena kalau acne ini juga sama dok kayak glowing. Jadi ada beberapa runtutan skincare yang memang tidak digunakan berlebihan juga nih dok. Betul sekali. Kalau misalnya itu yang mengiritasi sih, sebaiknya tidak digunakan dulu setelah treatment peeling, chemical peeling. Nah dok, kulit berjerawat ini kan ada yang jerawatnya biasa aja, terus ada jerawat yang batu, dan bahkan itu bisa menyebabkan bopong ya dok ya. Nah, apakah ini juga, apakah ini juga bisa sembuh dengan peeling ini tadi dok? Baik. Kalau untuk peeling sendiri, dia tidak bisa berdiri sendiri kalau untuk kasus acne ya. Kalau acne kita fokusnya mungkin lebih ke tergantung kondisi kulitnya juga. Kalau misalnya jerawatnya ringan, kita cukup penggunaan topikal saja. Sedang berat kita bisa kombinasi dengan topikal dan oral, kemudian dibantu dengan chemical peeling gitu. Chemical peeling juga salah satu treatment penunjang sebenarnya untuk proses penyembuhan acne. Nah dok, kalau chemical peeling ini bisa untuk menyamarkan atau menghilangkan flek hitam nggak sih dok? Sorry, suaranya agak berisik ya. Oke, soalnya di klinik. Ya, dok, ya? Peeling atau chemical peeling ini tuh bisa untuk menghilangkan atau memudarkan flek hitam nggak sih dok? Jelas chemical peeling itu bisa untuk proses menghilangkan hiperpigmentasi atau flek hitam. Balik lagi tergantung jenisnya dan konsentrasinya, tergantung kedalaman fleknya juga kita untuk menentukan peeling yang tepat dan konsentrasi yang tepat itu bisa banget gitu. Jadi memang bisa ya dok. Berarti peeling atau chemical peeling ini tuh banyak manfaat, banyak juga gunanya, tergantung si pasien kita ini konsentrasinya untuk kulit yang mana gitu ya dok ya? Iya betul, sesuai kebutuhan kulit pasiennya gitu. Karena chemical peeling itu kalau untuk glowing sendiri nih dok, kondisi kulit seperti apa sih dok yang kira-kira kita itu sudah, wah kayaknya gue udah perlu untuk mengglowingkan kulit nih gitu. Kalau misalnya tuh, dok? Pertanyaan kalau untuk chemical peeling itu sebenarnya kita gunakan untuk mencerahkan atau misalnya kulit warna kita tidak rata, itu bisa untuk chemical peeling, atau acne, flek, kemudian kerut-kerutan, pori-pori yang besar, kemudian untuk bekas-bekas jerawat itu bisa banget sih untuk menggunakan chemical peeling gitu. Jadi kita tuh harus sudah sadar dan melakukan treatment ini tuh kalau kita tuh ngerasa kulit kita tuh mungkin wah kok kulitnya udah belang mungkin ya karena pakai jilbab juga gitu kan. Oh kayaknya udah kuseman nih kulitnya gitu, atau jerawatnya udah mulai merah tumbuh lagi nih, bekas-bekasnya juga dihilangkan atau flek hitamnya
udah mulai tumbuh lagi atau muncul lagi gitu kan ya Tribunersnya. Jadi Tribuners bisa langsung saja melakukan chemical peeling ini sesuai dengan jenis kebutuhan kulit Tribuners di rumah itu seperti apa. Seperti dokter Celia bilang tadi Tribuners, kalau misalkan kulit wajahnya bermasalahnya itu di bagian kulit tidak merata atau ingin mencerahkan kulit, nah itu bisa ambil treatment yang chemical peeling ini Tribuners gitu. Nah dok, terus itu kalau untuk apa namanya tindakan treatmentnya itu bagaimana? Apakah hanya kayak mengoleskan kata dokter tadi zat tadi ya dok ya, yang mengandung memang itu untuk mencerahkan kulit, atau dia perlu ada treatment lagi nih dok, seperti kayak di spa dulu kah mukanya atau dibersihkan dulu dok, gimana tuh dok? Kalau sebenarnya untuk chemical peeling cara pengaplikasian hanya dioleskan saja, tapi sebelumnya kita pasti cleansing dulu ya, kita bersihkan kulitnya dulu, kemudian kalau setelah kulitnya bersih kita oleskan Vaseline untuk apa namanya daerah-daerah yang lipatan hidung, sudut bibir, sudut mata, untuk mencegah cairan apa namanya peelingnya terkena daerah tersebut karena tipis dan bakal pedih. Setelah itu kita akan mengoleskan cairan chemical peelingnya ke seluruh wajah. Kurang lebih pengerjaan 5-10 menit, dan tergantung lagi bahan chemical peelingnya apakah hanya satu kali oles, atau berlapis kayak gitu. Oh, jadi itu ada beberapa lapisnya ya dok ya? Iya, tergantung apa bahan chemical peelingnya gitu. Ada yang cukup satu lapis, ada yang berlapis-lapis gitu. Nah, kalau misalkan berlapis-lapis itu diperuntukkan untuk kulit wajah yang seperti apa dok? Kalau yang berlapis-lapis itu tergantung apa namanya, tergantung bahan chemical peelingnya ya gitu. Untuk yang flek juga bisa, jerawat juga bisa, tapi tergantung kembali lagi tergantung apa namanya bahan chemical peelingnya dan aplikatornya biasanya. Kalau misalnya kita aplikatornya sambil kita tekan-tekan satu kali aplikasi pun cukup, karena takutnya semakin dalam dapat menyebabkan hiperpigmentasi post peeling, jadinya inflamasi HPI. Hiperpigmentasi post inflamatori jadinya nanti. Nah dok, untuk chemical peeling ini sendiri, treatment ini tuh sudah bisa kelihatan hasilnya setelah berapa kali treatment sih dok? Kalau untuk mendapatkan hasil yang maksimal biasanya kita 3 kalian udah terlihat hasilnya ya gitu. 3 kali dan rutin itu udah terlihat hasilnya gitu. Biasanya 1 kali treatment pun udah kita merasakan ada hasilnya, tapi mungkin untuk hasil yang maksimal kita bisa 3 kali treatment gitu untuk hasil yang maksimal. Oke. Nah dok, selain itu apa namanya, ini tuh seberapa sering gitu harus di treatment lagi gitu? Apakah seminggu sekali atau sebulan atau 3 bulan gitu dok? Kalau untuk chemical peeling kita cukup 1 bulan sekali udah cukup kok gitu. Oh, 1 bulan sekali. 1 bulan sekali untuk chemical peeling. Nah, ada nggak sih dok pantangan ataupun hal-hal yang perlu dilakukan oleh pasien sebelum melakukan chemical peeling ini gitu di wajahnya? Biasanya kalau misalnya kita untuk melakukan chemical peeling mengedukasi pasien untuk tidak menggunakan skincare dulu ya, untuk mempersiapkan kulitnya kurang lebih 2-3 hari sebelum peeling, kemudian tidak menggunakan produk skincare, rangkaian skincare-nya itu 2-3 hari post peeling. Yang wajib digunakan adalah ya tadi moisturizer dan sunscreen. Jadi memang menggunakannya yang 2 itu dulu ya dok, yang penting. Iya gitu, betul. Yang lain itu mungkin bisa dikurangin dan nanti dulu lah dipakainya gitu Tribunersnya. Iya. Nah dok, selain itu nih dok, kalau misalkan ada Tribuners yang ingin mengambil apa namanya chemical peeling ini yang acnes nih dok, yang keluhannya kulit wajahnya itu berjerawat, tapi jerawatnya itu masih kayak yang matang semua gitu dok di kulitnya, apakah itu tetap bisa treatment di chemical peeling ini atau nunggu jerawatnya ini reda dulu nih dok gitu, sembuh dulu gitu? Kalau untuk mau jerawat dari ringan sampai berat kita bisa langsung apa namanya melakukan chemical peeling, jadi nggak menunggu jerawatnya
mereda dulu enggak. Kita bisa lakukan chemical peeling pada saat wajahnya sedang berjerawat banyak, sedang meradang, itu kita bisa melakukan chemical peeling. Tapi balik lagi kita lihat kondisi kulit pasien juga ya gitu. Dan sebelum tindakan peeling pasti kita akan menanyakan atau anamnesis terkait skincare yang dia pakai, kemudian ada obat-obatan yang sedang dia pakai khusus atau tidak, sedang hamil atau tidak, karena ada kontraindikasi untuk peeling gitu. Kontraindikasi itu ada beberapa yang tidak bisa melakukan peeling gitu. Itu yang tidak bisa melakukan peeling itu kalau kulit wajah mereka kenapa tuh, Dok? Biasanya sedang inflamasi, sedang ngelupas, sedang merah banget. Itu sebaiknya kita tunda dulu sih. Ada luka terbuka, itu tidak kita lakukan peeling. Oke, jadi memang Tribuners ada beberapa jenis kulit wajah yang tidak diperbolehkan untuk melakukan semi-scale peeling ini tadi, seperti yang Dr. Sarlia bilang dan katakan, kalau kulit wajahnya mengelupas, merah, ataupun ada bekas luka, mungkin Dok ya yang masih belum kering gitu ya. Nah ini bisa untuk tidak melakukan semi-scale peeling dulu, dan ini tentunya kalau di Pro Beauty itu konsultasi dulu dan dicek dulu ya Dok ya sama dokter langsung gitu. Iya betul. Karena chemical peeling ini harus harus sesuai kebutuhan kulit, karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang menjual peelingnya, baik itu di online shop ataupun secara bebas, itu yang sangat bahaya karena tidak mengetahui dasarnya. Kita pakai chemical peeling tanpa pengawasan dokter, takutnya nanti makin mengiritasi, pala berbekas jadi bopeng, jadi flek, menghitam, itu sebenarnya kasus-kasusnya gitu kan. Jadi memang di luar sana itu ada yang menjual peeling secara legal juga, Dok? Ilegal gitu maksudnya? Kalau ilegal iya, kalau legal jarang. Kalau ilegal banyak sih gitu. Bahkan di luar dari treatment klinik gitu ya, Dok ya? Iya, betul sekali. Dia menjual kayak botolan kayak gitu kan. Banyak pasien yang beli pala berbekas kayak gitu karena terlalu dalam, konsentrasinya terlalu tinggi. Wah, ini luar biasa sekali sih informasi dari Dr. Sarlia nih kan ya, Tribuners. Bahwasanya hari ini kita udah membahas tentang chemical peeling, dan ini banyak banget konsentrasinya tergantung dengan kulit Tribuners di rumah. Oke dokter, mungkin terakhir dari Dr. Sarlia, adakah saran untuk skincare yang digunakan after peeling ini, Dok, gitu? Kalau skincare yang dipakai after peeling, pastinya kita biasanya pakai soothing ya. Kita pakai soothing cream yang dimana kandungannya adalah aloe vera, bisa lavender, kemudian ada chamomile gitu. Itu bisa kita gunakan untuk post peeling, untuk meredakan kemerahannya, menenangkan kulitnya. Kemudian penggunaan moisturizer, penggunaan sunscreen yang sering diaplikasikan berulang. Oke. Nah, kalau saran dari Dr. Sarlia nih selaku dokter kecantikan untuk Tribuners di rumah, adakah, Dok? Saran untuk apa tuh? Saran untuk Tribuners di rumah, baik saran untuk penggunaan skincare ataupun saran untuk merawat kulit wajah. Oh, baik. Kalau misalnya untuk Tribuners semua ya, untuk rajin-rajin membersihkan wajah, penggunaan sabun muka itu digunakan sehari 2 kali, kemudian rajin-rajin menggunakan sunscreen, keluar sering mengaplikasikan sunscreen itu wajib. Kemudian menggunakan moisturizer dan pemilihan skincare yang cocok untuk Tribuners semua, karena pemilihan skincare yang tepat dapat membuat kulit kita
makin sehat. Oke, jadi memang tidak bisa disepelekan ya dok ya, penggunaan skincare ini juga disesuaikan dengan kulit wajah. Iya, jenis kulit. Aku mau nanya dong dok, untuk nanya pribadi aja sih ini sebenarnya. Iya. Kayak kan banyak nih dok ya, beberapa sabun cuci muka mungkin yang di luar dari klinik kecantikan gitu, ataupun saran-saran dokter nih dok ya. Banyak beberapa sabun cuci muka itu yang apa namanya, setelah memakai facial wash itu kayak muka kita tuh jadi ketarik banget, terus tuh kram, terus tuh kayak ya putih gitu dok, tapi kayak gitu itu sebenarnya baik nggak sih dok, atau bagaimana dok? Kalau itu jelas kurang baik ya. Dimana yang kita harapkan adalah pH-nya seimbang gitu ya. Seperti kalau kita cuci muka itu masih lembab, nggak ketarik banget, kemudian masih kayak ada busa-busanya, seperti kalau kita cuci muka kayak nggak bersih gitu. Itu yang lebih bagus sih. Kalau misal terlalu ketarik itu nggak baik, karena lama-lama nanti kulit kita kering, mengiritasi gitu. Apalagi kita gunakan sering ya, misalnya ada yang sehari 2-3 kali, itu makin kering takutnya mengiritasi ya. Harus cari pemilihan skincare itu seperti kita detektif, kita harus coba-coba, mana tahu ya mana yang cocok, mana yang enggak. Sebaiknya memang dikonsultasikan ke dokter sih gitu. Benar-benar. Oke. Makasih banyak Dokter Serlia atas saran dan juga masukan. Terus juga hari ini kita banyak banget dapat informasi dan juga edukasi dari Dokter Serlia ya, dari Pro Beauty Tribuners, yaitu tentunya dengan tema kita hari ini, chemical peeling membuat wajah makin glowing. Dan tentunya Tribuners, untuk chemical peeling ini sendiri tuh banyak sekali pilihannya sesuai dengan masalah wajah kulit Tribuners di rumah. Kalau hari ini kita fokus bahasanya kepada kulit wajah yang glowing. Mungkin minggu besok kita bahas untuk yang kulit berjerawat nih Tribuners ya. Jadi untuk Tribuners semua, jangan kemana-mana, tetap saksikan di Bincang Kecantikan ini setiap hari Senin tentunya. Dan kita akan bertemu lagi dengan Dokter Serlia. Terima kasih banyak Dokter Serlia sudah mau bergabung dengan Tribun Lampung. Terima kasih banyak Tribun Lampung atas waktunya. Baik Tribuners, itulah tadi Bincang Kecantikan dengan saya Kusnul Asyaifah dan juga Dokter Serlia dari Pro Beauty. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung.
Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai tempat di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Disdikbud Bandar Lampung tanggapi perihal P3K guru Bandar Lampung lapor ke Hotman Paris. Pengacara kondang Hotman Paris didampingi asisten pribadinya Putri Maya Rumanti menemui perwakilan P3K guru Bandar Lampung. P3K guru Bandar Lampung ini mengadu ke Hotman Paris dikarenakan tidak kunjung mendapatkan gaji setelah diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kurang lebih 25 P3K guru Bandar Lampung mendatangi Kopi Joni Kelapa Gading, Jakarta, tempat Hotman Paris membuka konsultasi hukum. Hotman Paris bersama dengan asisten pribadi yang juga pengacara asal Bandar Lampung, Putri Maya Rumanti, menemui para P3K guru Bandar Lampung pada Senin 26 September 2022. Kedatangan P3K guru mengadu terkait hak mereka berupa gaji selama 9 bulan yang belum dibayarkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Atas laporan P3K guru kepada pengacara kondak tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung Eka Afriana mengaku telah memanggil seluruh kepala sekolah. Eka menyatakan setelah ditanyakan langsung ke masing-masing kepala sekolah, ternyata semua gaji tenaga guru honor sudah dibayarkan. Untuk itulah terkait dengan tudingan dari sejumlah P3K guru yang menyebut belum menerima gaji selama 9 bulan perlu dicari kebenarannya. Sementara itu, asisten pribadi Hotman Paris yang juga seorang pengacara asal Bandar Lampung, Putri Maya Rumanti, mengatakan niatan P3K guru menemui langsung Hotman Paris di Jakarta, yakni untuk menyampaikan keluh kesah terkait hak-hak sebagai tenaga guru P3K yang tidak dipenuhi oleh Pemkot Bandar Lampung. Menurut Putri, hal tersebut sangatlah memprihatinkan bagi para guru P3K tersebut. Pasalnya, selama kurang lebih 9 bulan mereka tetap mengajar dan bekerja sesuai porsi setiap hari tanpa menerima gaji. Putri menyatakan disinilah peranan pihaknya sebagai penegak hukum. Dirinya juga meminta semua pihak mengawal perkara tersebut. Bahkan menurutnya Hotman Paris menegaskan tidak akan tinggal diam jika dalam aksi pengaduan ini dibuntut pemecatan atau pemindahan bagi guru P3K. Putri menilai apa yang dilakukan guru P3K ini dengan mengadu ke Hotman Paris lantaran sudah tidak ada jalan keluar. Pasalnya, upaya-upaya seperti ini bukanlah hal yang baru. Putri juga menambahkan pihaknya akan melakukan upaya hukum untuk menuntut hak-hak guru P3K yang tidak ditunaikan pemerintah. Menurutnya yang berhak memecat guru P3K itu bukanlah wali kota karena SK-nya dari Kementerian Pan-RB. Putri mengklaim dirinya telah memegang bukti soal kucuran dana dari Kementerian Keuangan yang diperuntukkan gaji tenaga guru P3K. Berita selanjutnya, harga beras di Lampung mulai alami kenaikan. Harga beras harian di Pasar Modern Lampung menjadi yang termahal pada Senin 26 September 2022. Harga tersebut dilaporkan oleh Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional dilansir Tribun Lampung pada Senin. Beras di Pasar Modern di Lampung ini dijual dengan harga jual Rp24.900 per kilogram. Sedangkan rata-rata harga pasar beras harian di Pasar Modern di beberapa provinsi hanya menyentuh angka Rp13.800 per kilogram. Dibandingkan dengan kurun waktu 1 bulan ke belakang, harga beras di Provinsi Lampung terlihat tidak mengalami perubahan. Sementara itu, harga beras harian di pasar tradisional Lampung terbilang berada di rata-rata harga nasional, yakni dengan harga Rp11.550 per kilogram. Harga itu terbilang naik jika dibandingkan dengan harga bulan sebelumnya, yakni Rp11.400. Untuk harga beras di pasar tradisional Lampung, seorang pedagang di pasar Pasir Gintung kepada Tribun Lampung mengatakan, kenaikan harga beras terjadi tak lama setelah harga baru BBM subsidi ditetapkan.
Sementara untuk kualitas medium harganya Rp11.000 per kilogram, naik dari yang sebelumnya seharga Rp10.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga beras ini disebabkan oleh stok beras yang mulai menipis. Ia mengatakan harga beras sangat mungkin untuk kembali naik hingga beberapa waktu mendatang. Dari sumber data lain yang Tribun Lampung himpun dari banyak sumber, yakni survei pemantauan harga pada Minggu 4 September 2022, perkembangan inflasi sampai dengan Minggu ke-4 September 2022 diperkirakan inflasi sebesar 1,10%. Beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pada bulan September 2022 ini. Berita selanjutnya, Kerajinan Tapis Kapal IKM Lampung Selatan raih penghargaan nasional. Produk kerajinan tapis kapal hasil industri kecil menengah Lampung Selatan berhasil mendapatkan penghargaan dari Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas pada pameran kerajinan Nusantara yang berlangsung di Hall A Jakarta Convention Center. Pameran kerajinan Nusantara yang berlangsung di Hall A Jakarta Convention Center dimulai pada 21 hingga 25 September 2022 lalu. Adapun acara pameran Kriya Nusa bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan mempromosikan keragaman produk kerajinan, agar produk kerajinan asal Lampung Selatan tersebut dapat dikenal secara luas di tingkat nasional. Acara pameran Kriya Nusa tersebut dibuka secara resmi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, didampingi oleh Ketua Umum Dekranas Budi Ma'ruf Amin. Penghargaan itu membuktikan bahwa salah satu kerajinan tangan binaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Lampung Selatan mampu bersaing di kancah nasional. Penyerahan penghargaan ini dilaksanakan pada acara penutupan pameran Kriya Nusantara. Penghargaan tersebut diterima oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan yang diwakili oleh salah satu pengurus Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan, Ermayani. Kerajinan tapis kapal milik Kabupaten Lampung Selatan menjadi produk unggulan berpotensi yang mampu bersaing dengan kerajinan tangan lainnya yang mengikuti pameran Kriya Nusa. Produk kerajinan tersebut menjadi sangat menonjol dengan motif tapis yang unik, namun tetap menunjukkan sisi etnik yang begitu estetik. Untuk diketahui, Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan juga mengambil bagian pada event ini dengan ikut memamerkan dan mempromosikan beberapa produk unggulan seperti kain tapis, kain inuh, batik eco printing, serta produk UMKM khas Lampung Selatan lainnya. Pengurus Dekranasda Lampung Selatan, Ermayani, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas prestasi yang berhasil diraih oleh IKM Kabupaten Lampung Selatan pada pameran Kriya Nusa. Berita selanjutnya, 6 orang saksi diperiksa atas kasus dugaan korupsi retribusi sampah DLH Bandar Lampung. Kejaksaan Tinggi Lampung kembali melakukan pendalaman terkait dugaan korupsi retribusi sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2019 hingga 2021. Kasipenkum Kejati Lampung Imade Agus Putra menjelaskan, pendalaman dugaan korupsi retribusi sampah DLH Bandar Lampung dilakukan dengan melakukan pemeriksaan lagi terhadap 6 orang saksi pada Senin 26 September 2022. Adapun saksi-saksi yang diperiksa Kejati Lampung dalam dugaan korupsi retribusi sampah DLH Bandar Lampung antara lain RDS. Saksi tersebut diperiksa sebagai saksi terkait tugasnya sebagai penagih UPT Tanjung Karang Pusat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2019 sampai tahun 2021. Sedangkan AS diperiksa sebagai saksi terkait tugasnya sebagai Kepala Bidang Pajak pada BPPRD Kota Bandar Lampung. Sementara FYDS, AN, dan SMS diperiksa sebagai saksi terkait tugasnya sebagai penagih UPT di tingkat kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2019 hingga 2021.
Adapun keempat saksi tersebut yakni dari UPT Bumi Waras, Waihalim, Labuhan Ratu, dan Teluk Betung. Ia melanjutkan hal itu dilakukan guna menemukan fakta hukum terkait tindak pidana korupsi itu. Selain itu juga pemeriksaan saksi bertujuan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara. Made menjelaskan sebelumnya dalam tahap penyelidikan ada beberapa fakta yang harus didalami pada kegiatan tersebut. Di antaranya mekanisme pengelolaan retribusi sampah yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Pasalnya, objek retribusi yang dipungut tidak disetorkan ke kas negara. Berita selanjutnya, komplotan curanmor ditangkap polisi di Indekos. Jajaran Polsek Kedaton meringkus komplotan pencurian sepeda motor atau curanmor di Indekos Gedung Meneng, Raja Basa, Bandar Lampung pada Minggu 25 September 2022 malam. Dari kejadian tersebut, petugas mengamankan 3 tersangka curanmor yang merupakan warga Kedondong Pesawaran. Adapun identitas ketiga tersangka curanmor yakni Imam Gozali berusia 25 tahun, M. Rizky Abidin berusia 21 tahun, dan Iwan Syah berusia 21 tahun. Kapolsek Kedaton Kompol Atang Samsuri menjelaskan, penangkapan terhadap komplotan pelaku curanmor lintas kabupaten itu kurang dari 24 jam setelah melakukan aksinya pada Minggu sore. Ia menambahkan pelaku berhasil masuk ke dalam kamar Indekos dikarenakan memiliki kunci duplikat kamar korban. Setelah masuk, komplotan ini melihat motor Honda Supra X yang kebetulan sedang ditinggal penghuninya. Melihat kesempatan itulah pelaku langsung membawa kabur motor dengan cara di-start. Setelah berada di luar kosan, 2 orang pelaku naik motor Honda Blade sementara rekannya naik motor hasil curian. Kemudian tersangka mendorong motor tersebut dengan cara step sejauh kurang lebih 20 km hingga Kecamatan Kedondong. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Berita selanjutnya, kerajinan anyaman jadi mata pencaharian sepasang lansia asal Lampung Selatan. Sepasang lansia bernama Maniem bersama sang suami Dangun yang masing-masing berusia 56 tahun dan 60 tahun merupakan warga dusun Ponorogo, Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, bisa membuat 50 kerajinan anyaman dalam waktu 1 hari. Maniem dan Dangun keduanya sudah membuat kerajinan anyaman bambu sejak 1974 atau sudah 46 tahun lamanya. Hingga kini kerajinan anyaman bambu yang dibuat oleh Maniem dan Dangun tetap eksis di tengah gempuran produk plastik dari pabrik. Di kediaman mereka di Dusun Ponorogo terlihat tumpukan bambu yang sudah dipotong dibelah tipis terpampang di teras atau halaman rumah. Tak sedikit hasil anyaman setengah atau yang sudah jadi hasil anyaman bambu dijadikan wadah perabot rumah tangga berupa tompo atau piti besek. Maniem mengatakan kerajinan anyaman bambu sudah dilakukannya turun-temurun dari keluarga sang suami. Maniem mengatakan semua terbuat dari bambu dibelah, dihaluskan tipis-tipis, dianyam dan dibentuk sedemikian rupa. Ia juga mengatakan kerajinan anyaman bambu ini sudah dilakukan turun-temurun. Meskipun sedikit hasilnya, ia mengatakan masih bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Maniem mengatakan dalam sehari dirinya bisa menghasilkan hingga 50 anyaman bambu. Maniem mengatakan pembeli atau konsumen kerajinan anyaman bambu miliknya dijual ke pasar Sidomulyo, namun ada juga yang beli secara langsung dengan pengepul atau agen dari daerah Kecamatan Waipanji dan juga Palas. Anyaman bambu ini dijual ke pengepul seharga Rp5.000 per biji untuk jenis tompo dan harga penampi beras atau tampah sebesar Rp10.000. Maniem menyebutkan saat wabah pandemi COVID-19 dirinya sempat kesulitan menjual usaha anyaman bambu miliknya.
Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Tribuners, Wisata Lampung kembali menyapa Anda tentunya dengan sederet rekomendasi wisata dan kuliner menarik di Lampung. Inilah Wisata Lampung di Ternate House. Ada yang suka minum teh? Cocok nih kalau mampir ke sini. Karena Ternate House ini merupakan kedai teh yang sekaligus jadi supplier teh artisan di Kota Bandar Lampung. Kedai teh ini berlokasi di Jalan Kopi Robusta nomor 7, Gedung Meneng, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Sedangkan cabang kedua berada di Jalan Kiai Haji Mas Mansur nomor 78, Rawalaut, Kota Bandar Lampung. Cabang kedua Ternate House ini diketahui dijadikan toko yang berfokus untuk suplai produk tehnya. Teh yang ada di Ternate ini memiliki 50 varian rasa. Sementara Ternate House di Raja Basa ini memiliki suasana tempat berkonsep kedai minimalis. Produk Ternate House bisa dicoba loh seduhannya di sini. Seduhannya diolah menjadi minuman hangat dan juga dingin. Menu seduhan teh spesial Ternate House antara lain strawberry tea, jasmine honey tea, magic tea, telang galaxy lemonade, chamomile, oolong tea, teh putih, banca ocha. Ada beberapa rekomendasi menu minuman teh di Ternate House ini. Rekomendasinya seperti teh putih, chamomile, telang original, telang galaxy lemonade, strawberry tea, dan kombucha. Minuman teh tersebut terasa segar dengan rasa kombinasi buah, bunga, dan rempah alami. Telang Galaxy Lemonade memiliki rasa segar juara. Rasanya perpaduan dari asam dan manis. Saat dikocok atau diaduk, warna gradasi biru dan juga putih akan langsung berubah menjadi ungu. Kemudian strawberry tea dan kombucha juga tidak kalah segar. Strawberry tea menyimpan rasa yang manis dan segar ditaburi selasi. Sementara kombucha menyimpan rasa cukup unik, yakni terasa tajam, asam, dan memiliki aroma cuka. Diketahui kombucha ini merupakan teh hasil fermentasi. Sementara teh putih dan chamomile memiliki aroma dan sensasi yang merilekskan dan rasa manisnya tidak terlalu terasa. Tetapi keduanya memiliki manfaat yang lebih signifikan untuk kesehatan.
Kedai teh Ternate House ini cocok loh digunakan sebagai tempat santai. Terdapat ruangan dine-in indoor dan semi-outdoor. Terpasang meja panjang yang menempel di tembok membentuk huruf L, lengkap dengan kursi dan stop kontak pada setiap sudutnya. Ada pula meja mini dan karpet yang bisa digunakan sebagai spot duduk lesehan. Dekorasi di dalam ruangan indoor terlihat manis dan memiliki warna senada yakni coklat dan krim. Sementara pada bagian luar tepatnya di teras, nuansanya lebih mengarah pada mini garden atau taman mini. Terdapat banyak tanaman hijau baik yang digantung maupun tidak. Meja dan kursi bambu juga kayu berderet menempel di tembok bata tanpa cat. Tembok tersebut menjadi latar belakang yang cukup estetik loh untuk foto. Varian minuman teh yang disediakan di sini tidak memakai gula biasa, namun digantikan menggunakan tanaman stevia. Tanaman stevia ini lebih sehat dan rendah kalori. Minum teh di Ternate House ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Manfaatnya seperti mengurangi insomnia, melancarkan pencernaan, menurunkan berat badan, dan sebagainya. Rizkia Mutia Putri atau yang akrab disapa Kia ini adalah founder dari Ternate House. Ternate House ini dikatakan dibuka sejak April 2020 lalu. Kia sudah lama suka dengan teh dan mulai belajar terkait teh sejak tahun 2018. Ternate House ini memiliki jam operasional mulai dari pukul 1 siang sampai pukul 10 malam. Ternate House di Raja Basa jaraknya cukup dekat dengan kampus hijau Universitas Lampung. Untuk menuju ke sana, cukup menuju ke arah barat melewati Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Bojonegoro. Lalu ke kiri menuju Jalan ZA Pagar Alam. Kemudian putar balik dan sejauh 300 meter belok kiri ke Jalan Kopi. Setelah sejauh 290 meter belok kanan ke Jalan Kopi Robusta. Lanjut belok kiri maka akan sampai di kedai Ternate House setelah 140 meter. Baiklah Tribuners, inilah wisata Lampung di Ternate Tea.